Oke, selamat siang Tribuner. Saya dari Desa Lembu Putih, Kecamatan Karangjowo. Kecamatan Karangjowo. Klaten. Desa Karangjowo, Kecamatan Karangjowo, Klaten. Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the discovery of corpse flowers in rice fields. The corpse flower or suwek was found by residents in a rice field near the Kendeng River in Lembu Putih Hamlet, Karangjowo Village, Karangdowo District, Klaten Regency on Tuesday, November 8, 2022. Tribunsolab.com tries to meet the resident who found him. Sumanto is 51 years old. He works as a farmer every day. At first, he admitted that he was circling the rice field shortly after resting at home. That morning, Sumanto was about to work on the rice fields in the eastern area where the flower was found. In the afternoon, after the break, while passing by, there was a foul or rotten smell in the place where the flower was located. After being traced, it turned out that the corpse flower had already bloomed. The corpse flower itself has a height of about 40 cm with a leaf width of about 35 to 40 cm when found. According to him, this flower has only grown near where he lives. Sumanto, shortly after finding out, immediately called his nephew Tio to be immortalized using his cell phone. The next news is a student in Pesawaran died drowning in the river. A junior high school student drowned in the Waikekah Pesawaran River on Tuesday, November 10, 2022. A junior high school student drowned while swimming in the Waikekah River, Sepakat Hamlet Sukadadi Village, Gedong Tataan District. The student who drowned was Desta Bayu Aditya, a 14-year-old resident of Gunung Rejo Hamlet, Wiono Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. Sudianto, an eyewitness who took part in the incident, said it was known at around 11 a.m. the victim and three of his friends were taking a bath together in the Waikekah River. However, not long after, suddenly the victim drowned and then disappeared. The location is at the point where the victim and his three friends swim together. He explained that after the incident, the three friends of the victim immediately shouted for help until local residents came to the scene. Then shortly thereafter, a 2-hour search by local residents, and in the end, the victim could be found and immediately evacuated. Meanwhile, Sukadadi Village head Rudy Marioto said his party had contacted the victim's family to pick up the victim at the Pesawaran Regional General Hospital. The next news comes from Jakarta. One family was found dead in a house in Kalideres area. 4 bodies belonging to one family were found dead rotting in a house in the Kalideres area. Based on the result of the autopsy, there was no food left in the stomach of the 4 bodies. They allegedly did not eat and drink in quiet a long time. Residents of Citra Garden Housing Complex Kalideres, West Jakarta, were shocked by the discovery of 4 bodies in a house on Tuesday, November 10, 2022. The 4 bodies consist of a husband and wife,
namely RG and RM, a child with the initial DF, and a brother-in-law, namely BG. The four were found rotting dead in the bedroom, living room, and back room. The result of the autopsy at the Republic Indonesia Police Hospital Kramat Jati showed that there was no leftover food in the organs in one family. The head of the Kalideres Police Sector, Police Commissioner Adjutant Safri Wasdat, revealed that the four victims allegedly had not eaten for some time. The same thing was also confirmed by the head of the West Jakarta Metro Resort Police Grand Commissioner Pasma Royce. It is suspected that the four victims did not eat or drink for a long time. This is also evident from the muscle of the victim who have shrunk. Pasma added that the four victims died 3 weeks ago at different times. From the result of the police investigation, no traces of blood were found at the location where the body was found. The forensic doctor team also found no sign of violence on the victim's body. The next news is Ganjar Millennial Center volunteers in Sika are ready to support Ganjar Pranowo to become president. A group of young people in Sika Regency who are members of the Ganjar Millennial Center volunteers in Sika Regency expressed their readiness to support Ganjar Pranowo as President of the Republic Indonesia in the next 2024 general election. The statement of support for Ganjar Pranowo was made through the Ganjar Declaration of the Millennial Center of Sika Regency on Thursday, November 10, 2022 at the Tsunami Monument Maumere City, Sika Regency, Flores East, Nusa Tenggara. Present at the Declaration of Ganjar Millennial Center in Sika Regency, Chairman of the Regional Leadership Council of Ganjar Millennial Center of East Nusa Tenggara Province, Nasrun, and Head of Public Relations and Publication of Ganjar Millennial Center Regional Leadership Council of East Nusa Tenggara Province, Ian Bere. The series of activities for the Declaration of the Ganjar Millennial Center in Sika Regency included the delivery of assistance in the form of basic necessities and used clothing to violent victims on Hogorhini Street, Unang City Village, Alok District, Sika Regency on Monday, November 7, 2022. On Thursday, November 10, 2022, Ganjar Millennial Center volunteers in Sika Regency will also carry out social service around the Tsunami Monument, Maumere City, and planting bamboo trees in Wake River, to be precise in Magedoa Hamlet, Langit Village, Kangadea District, Sika Regency, which is the site of erosion. The participants who attended the activity amount to approximately 100 people who came from various regions in Sika Regency. The next news is student brawl action in the Bangka Belitung Island. Recently, student brawl in white and gray uniforms secured in Pangkal Pinang, Bangka Belitung Island Province. It is estimated that the brawl involved dozens of students. The brawl for about 15 minutes took place in front of the Depati Amir Pangkal Pinang Stadium, Bangka Belitung Island Province on Wednesday, the 9th of November 2022 yesterday. Regarding the brawl, the Secretary of the Bangka Belitung Education Board, Ibrahim, highlighted that the existence of brawls between students should become the concern of all schools to conduct education. Ibrahim said that brawls between students were a rare occurrence in Bangka Belitung and at the same time were not part of cultural habits. Although not part of the student culture in Bangka Belitung, Ibrahim also explained several factors that could trigger brawls between students.
To prevent the brawls from happening again, Ibrahim emphasized that he had to identify the origins of the student who carry out the brawls. The next uses hundreds of BTS towers installed in South Halmahera. The progress of the installation of 137 BTS tower units with assistance from the Ministry of Communication and Information Republik Indonesia through the Telecommunication and Information Accessibility Agency or BACTI. To the Regency government of South Halmahera, North Maluku in March 2022, now it is almost finished. Head of the South Halmahera Statistical Informatics and Encryption Communication Service, Sutego said, of the 137 BTS tower units, now 130 units are in the installation stage. It is spread in every village in the South Halmahera district. He detailed 130 units of BTS towers are currently in the implementation of installation of the location. 32 units have been complete and are just waiting on air. 5 locations have been activated. 6 locations are still in the BTS installation stage. 24 locations are in the tower construction stage. 16 locations are in the casting stage. 16 locations are still in the formwork stage and 11 locations are still in the site clearing stage. Sutego said that the assistance of 137 BTS tower units from the Ministry of Communication and Information of Republik Indonesia was to support access to public information. Apart from that, it is also in order to support the accessibility of information and communication in the development of smart city in South Halmahera. He also explained that the assistance of 137 units of BTS towers by the Ministry of Communication and Information Republik Indonesia was part of a program launched by President Jokowi, namely a Signal-Free Indonesia. For the implementation of this assistance, continues Sutego, the regional government only provides land for the installation of BTS towers. The last news is Ferdy Sambo and his wife need to be examined regarding their personality. The personality of the victim Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J was alluded to by the defendant Ferdy Sambo during the trial on Wednesday, the 9th of November 2022. Forensic psychology expert Reza Indragiri actually considered that Ferdy Sambo and his wife Putri Chandrawati deserve more personality analysis. During the hearing last Wednesday, according to him, Ferdy Sambo's party was impressed to dig up Brigadir J's bad things about the household members and former adjutants at his house. Reza admitted that he was surprised that the criminal profiling was carried out by the defendant in the trial for the murder of Brigadir J. Feeling odd because Brigadir J's negative side is being kidnapped all the time, Reza thinks there is an attempt to criminalize Brigadir J. He admits that he is worried that Brigadir J, whose life has been taken, is still being attacked and blamed. Reza instead that it would be more important and relevant if what was examined were the nature, personality, and behavior of the two defendants, the husband and wife. Separately, family lawyer Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak denied Ferdy Sambo's accusation by opening a psychological test. According to him, Brigadir J had undergone a rigorous selection in the form of psychological tests and physical health tests, which later made him accepted as a member of the Indonesian National Police. Kamarudin emphasized that Brigadir J was born with a healthy psychological and physical condition into adulthood. He also managed to go through a rigorous psychological test when he registered with the police until he was finally accepted.
the officer with the best performance in Jambi so that he was then recruited to Jakarta. Verdi Sambo himself considered Brigadier G to be the best member and recruited him as an adjutant. Because he believed in Brigadier G's abilities, he then assigned his favorite adjutant to escort his wife. Well, I think that's all the news for today with me Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 12 November 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Aksi solidaritas untuk mengenang 40 hari tragedi Kanjuruhan ternyata tak hanya diikuti oleh Aremania saja, melainkan juga diikuti oleh korban dan keluarga korban. Seperti yang dilakukan oleh Khalifatul Nur, ibu dari Jovan Farelino Yuseifa Pratama Putra, korban tragedi Kanjuruhan yang meninggal dunia pada 1 Oktober lalu. Perempuan yang akrab disapa Iva mengikuti aksi dengan membawa foto almarhum anaknya yang telah dicetak. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Baik rekan Mei, baik Tribuners, bisa kami sampaikan bahwasanya aksi solidaritas untuk mengenang 40 hari tragedi Kanjuruhan telah dilakukan oleh teman-teman Aremania pada 10 November 2022 kemarin, di mana dalam aksi ini tak hanya diikuti oleh Aremania saja, namun juga diikuti oleh keluarga korban dan juga dari korban tragedi Kanjuruhan ini. Seperti yang saya temui, yakni Khalifatul Nur, dia merupakan ibu dari Jovan Farelino Yuseifa Pratama Putra yang telah meninggal dunia pada saat kejadian tragedi Kanjuruhan di tanggal 1 Oktober kemarin. Ibu yang tinggal di daerah Kesembon, Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang itu menyampaikan bahwasanya dia memang ingin ikut serta dalam aksi solidaritas ini untuk meminta keadilan agar pelaku yang telah membunuh anak dan juga 135 korban tragedi Kanjuruhan yang lain itu dapat dapat diusut secara tuntas. Dia menyampaikan bahwasanya mengetahui informasi bahwa anaknya meninggal dunia itu dari temannya, dari anaknya tersebut, dan dia juga menyampaikan bahwa anaknya meninggal dunia saat melihat langsung pertandingan antara Arema melawan Persebaya di Tribun 8 Stadion Kanjuruhan. Perempuan berkerudung tersebut menyampaikan bahwasanya dalam penanganan tragedi Kanjuruhan, dalam penanganan tragedi Kanjuruhan ini terkesan lambat. Hal ini yang membuat dirinya turun ke jalan, dan dia juga menyampaikan bahwasanya penetapan 6 tersangka yang telah dilakukan ini masih kurang, dan dia meminta harus ada penetapan tersangka lainnya atas tragedi Kanjuruhan ini. Karena dia juga menyampaikan bahwasanya masih ada pihak-pihak atau yang belum juga diadili atau ditetapkan menjadi tersangka pada saat tragedi Kanjuruhan tersebut. Dan selain Ibu Iva ini, kami juga sempat mewawancara dengan Ibu Yayu juga. Dia juga merupakan keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang
juga ikut dalam aksi solidaritas di tanggal 10 November kemarin, dan rencananya Aremania sendiri juga akan melakukan aksi serupa yang lebih besar apabila tuntutan-tuntutan Aremania terutama untuk keadilan dalam tragedi Kanjuruhan ini tidak segera diusut secara tuntas. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Malang Kota. Mei. Terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ibu korban tragedi Kanjuruhan. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya minta keadilan dan yang pelakunya itu bertanggung jawab gitu loh Mas, mengaku bersalah, jangan menghindar. Itu aja Mas, diusut tuntas karena ini nyawa orang banyak Mas. Dan pelaku segera ditetapkan sebagai pelaku. Selama ini penanganannya menurut Ibu seperti apa? Ya masih, menurut saya masih lambat banget Mas, masih lambat. Sedangkan kita sebagai orang tua merasa gimana ya Mas ya, itu anak satu-satunya, anak saya anak satu-satunya, sakit Mas, sakit banget. Dengan keadilannya cuma seperti ini aja. Kalau menurut Ibu dengan penetapan 6 tersangka itu apakah sudah cukup? Masih kurang Mas, masih kurang banget. Ya, saya yang sakit hati itu kenapa? Iya kalau yang ditembak itu di lapangan seharusnya itu, karena saya di tribun nggak salah, kenapa ditembak? Seharusnya yang mati ke lapangan kenapa nggak di situ aja? Gitu. 8. Ibu, adik ini usianya berapa, Bu? 15. 15. Anak satu-satunya Mas. Ibu mengetahui adik telah meninggal dunia itu gimana, Bu? Bisa Saya diceritakan? ini apa? Tidak, temennya ada yang datang ke rumah, yang nggak nonton itu ke rumah, di telepon gitu kan. Saya tidur di gedor. Langsung saya datang ke Kanjuruhan jemput jenazah anak saya. Jam 11 saya sudah sampai di stadion, itu di luar masih banyak tembakan. Kediamannya daerah mana? Warga mana? Lawang. Terima kasih ya, Bu. Tim Badan SAR Nasional Palopo menurunkan anggotanya untuk mencari Babinsa Amiruddin yang dikabarkan tenggelam di Sungai Maiting, Toraja Utara pada Rabu 9 November. Komandan Basarnas Michael Marty Fermi mengatakan hari ini sudah memasuki hari ketiga. Namun hingga kini belum ada tanda akan ditemukannya jenazah dan pencarian masih akan berlangsung sesuai dengan aturan Basarnas, yaitu dilakukan hingga 7 hari. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Kristiani Tandirani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kristiani. Baik rekan Mei, baik Tribuners, dari Toraja saya melaporkan, saat ini Babinsa dan TNI serta relawan sedang mencari Babinsa Amiruddin yang dikabarkan hilang pada saat mencari korban tenggelam pada Rabu 9 November 2022 kemarin. Korban tenggelam ini dilakukan pencarian di Sungai Maiting, Kabupaten Toraja Utara, Rindingalo. Hingga saat ini Tribuners dikabarkan bahwa belum ada tanda-tanda akan ditemukannya korban, dan saat ini masih sedang berlangsung pencarian lanjutan. Komandan Basarnas Michael Marty mengatakan bahwa kendala utama yang dialami di saat proses pencarian ini diakibatkan karena arus air sungai yang terlalu deras serta cuaca yang tidak memungkinkan, sehingga pencarian hanya bisa dilaksanakan dari pagi hingga pukul 17.00. Namun hingga saat ini belum dikabarkan adanya tanda-tanda akan ditemukannya jenazah atau korban tenggelam dari Babinsa Amiruddin tersebut. Baik, terima kasih rekan Kristiani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Komandan Basarnas. Berikut tayangannya untuk Anda. Berapa pencarian saat ini dan bagaimana hasil pencariannya? Terus apa kendala di lapangan? Terima kasih untuk kami dari Besar Gabungan dari TNI Polri dengan Basarnas sendiri dan relawan sudah masuk hari yang ketiga dihitung dari hilangnya pertama kali korban. Untuk hari ini posisi masih nihil dan sekarang masih dilakukan proses pencarian dengan penyisiran dan akan ditutup untuk sementara pukul 17.00.
dan akan dilanjut untuk besok pagi. Untuk kendala-kendala di lapangan yaitu derasnya air, debit air dengan cuaca yang sudah mulai gelap, mungkin itu. Sedikit tambahan Pak, berapa tim yang diturunkan ke sini? Untuk sendiri kami dari Basarnas itu menurunkan 2 tim, yaitu menyisir dari atas dengan ke bawah dan dibantu teman-teman dari Arung Jeram beserta TNI dengan Polri dengan masyarakat setempat. Ormas Gerakan Rakyat Anti Korupsi Flores Lembata atau Gertak Florata melakukan unjuk rasa di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada Jumat 11 November. Mereka geram karena belum ada kejelasan soal pembayaran uang jasa tenaga kesehatan 5,6 miliar rupiah atas dana klaim pelayanan pasien COVID-19. Pasalnya setelah dana klaim dari Kementerian Kesehatan sebesar 14,1 miliar rupiah ditransfer ke rekening RSUD Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka pada bulan April 2022, hak nakes justru diabaikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Paulus, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Paulus. Oke, Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa polemik pembayaran upah tenaga kesehatan di Kabupaten Flores Timur berbuntut panjang. Ormas Gerakan Rakyat Anti Korupsi Flores Lembata atau Gertak Florata melakukan aksi unjuk rasa di Kota Larantuka hari Jumat 11 November 2022 kemarin. Mereka geram karena belum ada kejelasan soal pembayaran uang jasa tenaga kesehatan 5,6 miliar atau 40% dari dana transfer dari Kementerian Kesehatan sebesar 14,1 miliar. Dalam orasinya, Gertak Florata menagih komitmen kalangan DPRD Kabupaten Flores Timur yang dalam rapat gabungan komisi hari Rabu tanggal 9 November 2022 kemarin menyebut akan memperjuangkan nasib nakes yang diabaikan Pemda Flotim. Dirasa omongan kalangan DPRD belum ada bukti, Gertak Florata menilai DPRD hanya menang bunyi seperti meriam bambu. Dan menurut pendemo, alasan sebutan meriam bambu ini punya dasar lantaran DPRD dinilai keciprat dana klaim sebesar 2,4 miliar untuk perjalanan dinas, sehingga pihaknya menagih bukti konkret jika membela nakes. Mereka atau kalangan DPRD berani tidak untuk memberikan uang tersebut sebesar 2,4 miliar untuk nakes. Setelah berdemonstrasi di kantor DPRD, pendemo langsung berdemonstrasi di kantor Bupati Flotim untuk meminta penjelasan penjabat Bupati Doris Alexanderihi yang dinilai mengeliminasi hak nakes, di mana dana tersebut juga masuk dalam PAD dan juga digunakan untuk perjalanan dinas. Mereka bahkan berteriak meminta agar penjabat Bupati dipulangkan saja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, beberapa jam setelah orasi di depan kantor Bupati, pendemo akhirnya beraudiensi dengan pelaksana tugas Sekda Flores Timur, Petrus Pedomaran. Petrus menerima pendemo lantaran penjabat Bupati Doris Rihi sedang ada di luar daerah. Dalam audiensi tersebut, pendemo menuntut hak nakes harus tetap dibayar atas jasa dan perjuangan mereka yang dinobatkan pihak pendemo sebagai pahlawan COVID-19. Namun pemerintah daerah tetap bersikuku dengan keputusan tersebut alias tidak membayar hak nakes. Menurut PLT Sekda Flotim, Petrus Pedomaran mengatakan rancangan perubahan APBD pertengahan tahun 2022 yang juga membahas dana klaim 14 miliar sudah diserahkan ke pemerintah Provinsi NTT sebagai wasit lantaran adanya gesekan argumentasi antara DPRD dan Pemda Flotim hingga menemukan jalan buntu. Menurut dia, keputusan ke Pemprov NTT sebagai wasit merupakan sebuah mekanisme yang tepat karena Pemprov merupakan wakilnya pemerintah pusat saat rapat dengar pendapat atau RDP yang tidak menemukan mufakat tersebut. Dan terakhir, Mei dan Tribuners, informasi yang berkembang menyebutkan bahwa para aktivis ini akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar apabila uang jasa nakes 5,6 miliar tersebut belum dibayar. Demikian, Mei, saya kembali ke studio. Terima kasih rekan Paulus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebagai kota destinasi wisata, PJ Wali Kota Sabang Reza Fahlevi akan terus memantau dan memastikan objek wisata yang ada di Kota Sabang bersih dan infrastrukturnya terjaga dengan baik. Salah satunya dengan melaksanakan gotong royong bersama seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang yang bertempat di Taman Pantai Kasih pada Jumat 11 November
September. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Aulia Prasetya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan Mai, ingin saya laporkan bahwa Sabang salah satu kota wisata dengan tujuannya baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Adapun salah satu yang harus dipantau adalah kebersihan. Sabang selama ini sudah terkenal dengan kotanya yang indah dan bersih. Maka dari itu PJ Wali Kota Sabang Reza Falevi bersama para jajaran melaksanakan gotong royong di salah satu situs wisata yang ada di Kota Sabang, yaitu di Pantai Kasih. Adapun selain membersihkan beberapa tanaman liar, PJ Wali Kota juga menyampaikan ke depan akan fokus untuk memperindah kembali beberapa bangunan yang sudah mulai rusak dimakan waktu, dan juga akan memperbaiki beberapa tempat duduk yang ada di pinggiran laut, di mana itu menjadi salah satu view bagi wisatawan. Di situ juga terdapat sunrise dan juga sunset di sore hari. Dan juga untuk ke depan dari pihak pemerintah Kota Sabang tidak hanya fokus di Pantai Kasih, tapi juga akan fokus membenahi beberapa situs wisata lainnya. Begitu, Mai. Terima kasih rekan Aulia Prasetya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebuah mobil Avanza berwarna putih tercebur ke saluran irigasi BK0W Halom, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada Selasa 8 November malam. Sontak saja insiden itu menghebohkan warga setempat. Berdasarkan video yang beredar, mobil Avanza putih itu tampak tenggelam di irigasi dan hanya terlihat bagian atasnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Edo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Edo. Oke, baik rekan Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari. Nah, pada saat itu kendaraan satu unit Avanza warna putih itu sedang melintas, namun ketika di perjalanan hujan deras sehingga sopir kehilangan kendali dan akhirnya masuk ke dalam irigasi tersebut. Nah, diketahui mobil itu dikendarai oleh dua orang, yakni Poppy dan Aris, dan keduanya merupakan warga Kurungan Nyawa, Oku Timur. Nah, Kades setempat saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa pada saat malam hari itu, kedua yang berada di dalam mobil itu berhasil menyelamatkan diri, sedangkan mobilnya tenggelam di irigasi. Nah, karena malam hari dan cuaca sedang buruk, mobil tersebut dievakuasi keesokan harinya. Nah, pada keesokan harinya, alat berat juga dikerahkan, ekskavator, untuk mengangkut mobil tersebut. Nah, dari pagi setelah melakukan evakuasi, mobil itu akhirnya bisa diangkut pada siang harinya, namun dengan beberapa kerusakan di bagian bodi. Nah, beruntung pada saat kejadian, sama sekali tidak ada korban jiwa. Poppy dan Aris hanya dibawa ke puskesmas, hanya mengalami luka-luka ringan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Edo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebuah dahan pohon waru setinggi 20 meter yang berada di pinggir jalan Maijen Sungkono, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, tumbang dan menimpa pengendara motor yang melintas pada Jumat 11 November siang. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor itu pun meninggal dunia di lokasi kejadian. Tumbangnya dahan pohon itu membuat kedua korban jatuh dari sepeda motor, sedangkan sepeda motornya tetap melaju dan baru berhenti sejauh 10 meter dari lokasi korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Kukuh Kurniawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Kukuh. Iya, rekan Mei dan rekan Tribuners yang lain, menurut seorang saksi mata, Indra Bayu, mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu di lokasi Jalan Maijen Sungkono, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang,
sedang hujan lebat disertai angin kencang. Lalu dari arah utara ke selatan, ada 2 orang berboncengan naik sepeda motor Yamaha NMAX Nopol N2894 ABT warna merah. Dan di saat bersamaan tiba-tiba daun pohon yang ada di pinggir jalan itu tumbang dan menimpa pengendara motor tersebut. Menurut Indra, kedua korban itu merupakan seorang bapak anak yang sedang dalam perjalanan mengantarkan anaknya berangkat kerja di sebuah toko retail modern yang ada di wilayah Bulawang. Dan menurut Indra, untuk yang meninggal adalah pengendara motornya dan yang merupakan bapaknya yang berusia sekitar 50 tahun. Sedangkan yang dibonceng adalah anaknya berusia antara 20 dan 25 tahun. Dan si anak ini hanya mengalami luka di bagian pinggul, sedangkan si bapaknya mengalami luka parah di bagian kepala. Dan menurut Kapolsek Kedung Kandang, Kompol Agus Siswo Haryadi mengatakan kedua korban ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Untuk identitas korban yang meninggal bernama Imron, usia 50 tahun, dan yang korban luka bernama Ahmad Andro, 21 tahun. Keduanya merupakan warga Jalan Kiai Parse Jaya, Kelurahan Bumi Ayu. Dan pihak kepolisian telah menghubungi keluarga korban atas kejadian tersebut. Begitu rekan Mei. Terima kasih rekan Kukuh atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pengendara motor yang terlibat laka lantas di perempatan traffic light atau lampu merah Kampung Ujung ternyata orang dengan gangguan jiwa. Pria berinisial ZO berusia 20 tahun warga Desa Lasar, Kecamatan Membalong itu diduga menerobos lampu merah hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Meskipun demikian tak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede. Ya, baik Mei dan Tribuners, bisa kami sampaikan kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan perempatan lampu merah Kampung Ujung, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 11 November sekitar pukul 11.45 siang. Berdasarkan kronologis dari unit laka lantas Polres Belitung, kejadian bermula saat mobil Toyota Avanza putih Nopol BN 1622 PV melintas dari arah jalan Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Diponegoro. Ketika lampu merah sudah menunjukkan lampu hijau, mobil kemudian kembali melintas kemudian menuju Jalan Diponegoro. Tetapi ketika tiba di perempatan, tiba-tiba dari arah sebelah kanan muncul pengendara motor yang tanpa nopol itu tiba-tiba menabrak mobil tersebut hingga mobil akhirnya mati setir ke arah kiri hingga masuk ke drainase dan menabrak tiang listrik. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, ternyata pengendara motor yang berinisial ZO berusia 20 tahun itu ternyata seorang laki yang mengidap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pernyataan tersebut diperkuat dari bukti surat hasil pemeriksaan yang dikirimkan pihak keluarga kepada kepolisian. Ternyata lelaki tersebut baru saja menjalani pemeriksaan di RSUD Masjid Judono yang baru saja pulang tanggal 8 November lalu. Atas kejadian tersebut, pengendara motor mengalami luka robek di bagian kening dan juga patah kaki di sebelah kiri. Sedangkan pengendara mobil itu mengalami luka robek di pipi kiri dan di pelipis kiri maksud kami, dan kemudian mata kiri lebam serta hidung mengeluarkan darah. Berdasarkan informasi sementara ini, unit laka lantas Polres Belitung sedang mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak karena mengingat pengendara motor tersebut mengidap gangguan jiwa atau ODGJ. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Dede Suhendar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Belasan muda-mudi di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung terjaring dalam operasi penyakit masyarakat atau pegat di sejumlah penginapan yang ada di wilayah tersebut. Setidaknya terdapat 6 pasangan bukan suami istri yang terjaring dalam razia itu. Mirisnya, beberapa di antaranya masih berstatus mahasiswa. Mereka terjaring di dalam kamar saat tim gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian bersama TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas
Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang menggelar operasi pekat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Cepi Marlianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Cepi. Baik, terima kasih rekan Mei dan pemirsa Tribunnews dimanapun berada. Memang tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian Dinas Perhubungan, Kepolisian hingga TNI di Kota Pangkal Pinang beberapa waktu lalu telah melaksanakan operasi pekat ataupun operasi penjaringan penyakit masyarakat, di mana memang dalam operasi yang dilaksanakan selama 20 hari tersebut terhitung sejak tanggal 20 November sampai dengan 20 Oktober sampai 8 November 2022 kemarin berhasil menjaring sekitar 12 muda-mudi ataupun 6 pasangan bukan suami istri di hotel maupun penginapan serta kos-kosan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang, Efran sendiri mengatakan memang dalam operasi pekat tersebut setidaknya terdapat 12 orang muda-mudi yang diamankan dalam operasi pekat tersebut, di mana mereka diamankan petugas gabungan lantaran tidak bisa menunjukkan dokumen resmi seperti akta pernikahan ataupun dokumen lainnya sebagai pasangan suami istri yang sah, di mana memang dari 12 pasangan muda-mudi tersebut, di mana memang ada beberapa di antaranya yang masih berstatus sebagai mahasiswa, di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkal Pinang, Efran sendiri mengatakan memang kebanyakan dari mereka sendiri didapati di kos-kosan hingga penginapan yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di Kota Pangkal Pinang, di mana memang operasi pekat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terutama untuk menindak beberapa penyakit masyarakat mulai dari perjudian, prostitusi, pasangan mesum, premanisme, dan minuman keras, di mana dalam operasi tersebut memang ada beberapa tempat ataupun kosokan hingga penginapan yang diindikasi dijadikan tempat untuk berbuat asusila bagi pasangan belum sah ataupun tidak sah sebagai pasangan suami istri, di mana memang dari hasil operasi tersebut mayoritas mereka yang diamankan sendiri bukan merupakan warga Kota Pangkal Pinang, di mana memang kebanyakan dari mereka merupakan warga dari kabupaten kabupaten sekitar yang ada di Kota Pangkal Pinang, di mana memang sebelum dilakukan operasi pekat tersebut memang Satuan Polisi Pamong Praja sendiri sudah mendapatkan beberapa aduan dari masyarakat yang resah terutama tentang banyaknya muda-mudi yang menginap di hotel tanpa adanya ikatan pernikahan, sehingga dengan dasar laporan tersebut, tim gabungan mulai dari TNI Polri, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang langsung melakukan operasi pekat terhitung sejak tanggal 20 Oktober kemarin, di mana hasilnya sendiri terdapat 6 pasangan muda-mudi yang diamankan. Meskipun begitu, ke-6 pasangan tersebut saat ini memang tidak ditahan. Mereka justru hanya didata identitasnya, kemudian dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Di mana selain itu juga Satuan Polisi Pamong Praja setempat juga tengah melakukan penyelidikan terkait ada tidaknya indikasi ataupun tindakan yang mengarah ke prostitusi terhadap beberapa pasangan yang dijaring beberapa waktu lalu. Selain itu juga Satuan Polisi Pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri sudah memberikan beberapa kali teguran secara lisan bagi penginapan maupun hotel dan kos-kosan yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk tidak mengulangi ataupun tidak menerima tamu yang bukan pasangan sah suami istri. Apabila hal itu masih didapati pada operasi nantinya, Pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri tak segan-segan untuk melakukan pencabutan izin usaha terhadap kos-kosan maupun penginapan serta hotel yang ada di Kota Pangkal Pinang. Demikian, Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Cepi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Dua kecamatan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara selama belasan tahun menjadi wilayah binaan Forest and Climate Change Program Financial Cooperation atau Forklim FC. Program kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Federal Jerman tersebut dilaksanakan sebagai strategi konservasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Galtara, Muhammad Supri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Mei. Kemarin telah dilaksanakan lokakarya pengakhiran program Forklim FC di Kabupaten Malinau, di mana program Forklim FC ini merupakan program kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca di 3 kabupaten di Kalimantan. Khususnya untuk di Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau sejak tahun 2011 lalu menjadi mitra kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia melalui Dinas atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pemerintah Federal Jerman melalui program kerjasama finansial ini. Telah berlangsung selama kurang lebih 12 tahun, terhitung sejak 2011 lalu, di mana ada 2 desa di Kabupaten Malinau, khususnya wilayah pedalaman dan perbatasan Kabupaten Malinau yang menjadi desa-desa binaan, yakni mencakupi Kecamatan Bahauhulu dan Kecamatan Pujungan. Di Kecamatan Bahauhulu meliputi desa-desa yang ada di sekitar wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dan Malaysia, di mana meliputi desa Poping, Long Berini, Long Kemuat, Long Alango, Long Tebulo, dan Long Uli. Sementara di Kecamatan Pujungan meliputi 9 desa, yakni di desa Long Pujungan, Long Ketaman, Long Pua, Long Jelet, Long Paliran, Long Belaka, Long Benar, Long Aran, dan Long Lame. Nah, selama kurang lebih 10 tahun lebih program kerjasama ini dilakukan. Ada pula program kerjasama pemanfaatan atau pemberdayaan masyarakat desa di sekitar wilayah binaan, di mana pada lokakarya kemarin dipaparkan 4 komoditas utama dari kelompok usaha perhutanan sosial di sekian desa tersebut. Didapat 4 komoditas yang dinilai dapat bersaing. Dan saat ini telah diedarkan di sekitar wilayah ibu kota Kabupaten Malinau berbentuk kemasan. Di antaranya produk madu kelulut, kemudian ada produk kopi Bahauhulu, kemudian ada produk kayu manis, dan terakhir ada produk minyak atsiri Gaharu. Selama pelaksanaannya di Kabupaten Malinau direncanakan sejak tahun 2011 lalu, dan program Forklim FC ini akan dijangka akan berakhir pada akhir Desember 2022 nanti. Kemarin telah dilaksanakan lokakarya pengakhiran program Forklim FC di Kabupaten Malinau, dan dibahas sejumlah langkah taktis hasil dari penelitian selama kurang lebih 10 tahun lebih di Kabupaten Malinau untuk menemukan formulasi terkait dengan pemanfaatan beberapa program, diantaranya program pengurangan emisi gas rumah kaca, kemudian pemanfaatan masyarakat di sekitar hutan, dan program-program yang berkaitan dengan konservasi kehutanan di wilayah Kabupaten Malinau pada khususnya dan Republik Indonesia pada umumnya. Demikian rekan. Terima kasih rekan Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sekitar ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Jumat 11 November. Para pendemo menuntut soal lahan perkebunan Desa Kalasei Minahasa diserahkan ke petani untuk kelangsungan hidup mereka. Lahan tersebut merupakan milik Pemprov Sulut yang ditertibkan untuk dibangun Politeknik Pariwisata. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rio. Iya, terima kasih ya rekan Mei. Jadi sekitar ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Mereka diamankan oleh
aparat kepolisian dan Pol PP di depan gerbang kantor gubernur. Aksi ini merupakan aksi lanjutan dari aksi yang sebelumnya Senin awal pekan ini, di mana mereka para mahasiswa bersama-sama dengan petani menggelar demonstrasi menghadang rencana penertiban lahan milik Pemprov Sulut di Desa Kalasei 2 Kabupaten Minahasa. Aksi lanjutan ini mereka hendak bertemu langsung dengan Gubernur Ridwan Kamil untuk menyuarakan aspirasi membela para petani yang terancam kehilangan lahan perkebunan mereka di Desa Kalasei 2 Kabupaten Minahasa. Namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Mereka hanya diperbolehkan menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang kantor Gubernur Sulawesi Utara. Para mahasiswa menggelar orasi dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Sekilas soal lahan yang dipermasalahkan oleh mahasiswa, di mana lahan itu sebenarnya memang milik dari Pemprov Sulut, merupakan ex hak guna usaha perkebunan. Kemudian kini memang sudah bertahun-tahun lahan itu digunakan oleh masyarakat setempat untuk bertani, menanam tanaman-tanaman perkebunan. Kemudian pemerintah provinsi kini punya rencana baru untuk membangun politeknik pariwisata di lahan Desa Kalasei tersebut, sehingga masyarakat menolak karena mereka terancam kehilangan lahan yang sudah bertahun-tahun mereka manfaatkan untuk menghidupi keluarga mereka. Memang kasus ini juga sempat masuk ke proses peradilan, di mana para petani dan menggandeng LBH menggugat SK hibah Gubernur Sulawesi Utara ke Kementerian Pariwisata untuk membangun politeknik pariwisata tersebut. Namun di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, mereka harus menerima kenyataan bahwa gugatan mereka ditolak. Kemudian di Petun Makassar pun menguatkan keputusan dari Petun Manado yang menolak gugatan dari masyarakat petani. Mahasiswa mengancam masih akan menggelar aksi lanjutan jika permintaan mereka tidak dipenuhi, di mana mereka menuntut agar pemerintah provinsi merevisi kembali kebijakan mereka yang menyebabkan ada alih lahan pertanian menjadi sekolah politeknik pariwisata. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Rio atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Veda Ega Pratama merupakan salah satu pembalap muda Indonesia yang ikut berkompetisi di Idemitsu Asia Talent Cup. Hari ini Veda Ega Pratama bersama pembalap muda lainnya beradu menjadi yang tercepat di sirkuit Mandalika dari 11 hingga 13 November 2022. Dalam sesi latihan bebas hari ini, maksud kami 11 November, Veda Ega Pratama berhasil menjadi yang tercepat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Sinto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sinto. Baik, terima kasih rekan Mei, bahwasanya benar sekali yang telah disampaikan tadi. Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia usia 17 tahun, berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas 1 Idemitsu Asia Talent Cup dalam ajang WSBK Mandalika 2022 begitu. Ya, hari kemarin ya, Veda Ega Pratama bersama pembalap muda lainnya menjadi yang tercepat ya, yang dimana dalam sesi latihan bebas tersebut ya, Veda Ega Pratama bersama 21 pembalap muda lainnya mengaspal di sirkuit Mandalika pada sesi latihan bebas yang dilaksanakan pada siang hari begitu. Meskipun demikian ya, pembalap muda asal Gunung Kidul Yogyakarta ini tidak mau berpuas diri meskipun berhasil menjadi yang tercepat. Dia tentunya tetap ingin fokus dan tenang meskipun berhasil yang menjadi yang tercepat, karena memang target dari Veda Ega Pratama adalah berhasil meraih podium dalam race
IATC pada sore hari ini begitu Tribuners. Ya, pembalap muda ini ya begitu tentunya telah bersiap-siap jauh-jauh hari yang dimana memang semenjak dia berhasil menang di Qatar dan juga berhasil meraih podium di Thailand, targetnya adalah saat ini berhasil meraih podium, tentunya podium 1 di sirkuit Mandalika, Tribuners. Kemudian disampaikan oleh Veda Ega Pratama kepada wartawan tribunlombok.com mengatakan memang awalnya dia senang mengikuti balapan adalah karija ayahnya yang juga seorang pembalap begitu. Dan tentunya awalnya Veda Ega Pratama ikut kejuaraan motocross yang kemudian dia ikut dalam kejuaraan Asia Road Race begitu. Begitulah sedikitnya setidaknya mengenai sejarah cerita awalnya Veda Ega Pratama berhasil Veda Ega Pratama ikut senang dalam dunia otomotif begitu Tribuners. Dan hari ini Veda Ega Pratama tentunya akan memulai ya saat ini berhasil meraih yang tercepat dalam sesi latihan bebas pada pagi hari ini, sehingga kemudian dia berhasil masuk starting grid 3 besar, dan tentunya Veda Ega Pratama berhasil membanggakan Indonesia begitu. Sekian rekan Mei. Terima kasih rekan Sinto atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Veda Ega Pratama. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, aspalnya ya bagus, halus. Sedikit licin. Ya sedikit. Kira-kira kenapa kalau pendapatnya Veda itu untuk aspalnya licin? Apakah karena memang terbilang baru begitu, belum terbentuk racing lainnya atau seperti apa? Ya mungkin karena habis di aspal juga kan, masih baru, belum banyak yang nyoba juga ya. Ya pasti masih ada sisa-sisa aspal yang baru di. Oke, siap. Tadi juga selama berlangsungnya race begitu, sempat menjadi yang tercepat begitu. Gimana komentarnya begitu? Ya pastinya senang sekali karena bisa mendapatkan pole position FP1 dan FP2. Oke. Tapi besok masih ada qualifying sama race 1 race 2. Oke, siap Veda. Terus kemudian Veda, tadi kemudian prosesnya gimana sih begitu? Karena saya sebagai orang awam itu ingin tahu begitu, gimana prosesnya hingga kemudian menjadi yang tercepat begitu, Veda? Ya prosesnya ya mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Mempersiapkan seperti fisik gitu. Termasuk latihan. Latihan. Oke. Oke, terus kemudian Veda, apakah ada target tersendiri begitu dalam ajang Idemitsu Asia Talent Cup di Mandalika ini sendiri begitu? Ya targetnya ya pastinya semua pembalap juara 1. Tapi ya target saya ya insya Allah bisa juara 1 di. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bitung menyelenggarakan gelora di Gedung Kesenian Kota Bitung pada 11 hingga 12 November. Gelora merupakan singkatan dari gelar Lomba Pramuka. Hingga berita ini dirangkum, masih berlangsung di Gedung Kesenian. Menurut pelaksana kegiatan yang juga Sekretaris Kuarcap Kota Bitung, Julius Ondang, kegiatan gelora ini diselenggarakan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan tahun 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Christian. Halo rekan Christian. Ya, selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami informasikan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, tepatnya di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau di Gedung Kesenian, Anda dapat atau kami melaporkan terkait kegiatan lomba gelora yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka atau Kuarcap
Kota Bitung. Nah, menarik sekali di sini lomba yang digelar adalah lomba dance semafor dan cerdas cermat pramuka. Nah, lomba dance semafor ini seperti yang Anda saksikan dalam tayangan, jadi siswa-siswa atau pelajar yang ada di Kota Bitung memperlihatkan, menunjukkan kebolehan mereka melakukan gerakan-gerakan atau sandi-sandi menggunakan semafor. Dan dalam perlombaan ini dikombinasikan dengan lagu, baik itu lagu pop, lagu nasional, lagu daerah, dan lagu-lagu lainnya, sambil mereka memperagakan penggunaan semafor. Jadi lomba ini sampai hari ini masih berlangsung, Tribuners, dan setelah pelaksanaan kegiatan yang diikuti oleh hampir 500 sekolah yang ada di Kota Bitung, mulai dari tingkat SD, SMP, sampai SMA sederajat, akan dijadwalkan akan selesai pada sebentar sore dan langsung akan diumumkan. Nah, kegiatan ini memang sangat-sangat menarik, Tribuners, karena itu yang kami katakan tadi, bahwa semafor yang kami tahu atau yang kita tahu bersama itu dipakai dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan seperti diantaranya perkemahan, dan ini di-mix atau dikombinasikan dengan dance. Jadi sangat-sangat menarik, Tribuners. Demikian rekan Mei, laporan dari Kota Bitung. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Christian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan kembali seusai jeda sejenak. Tribuners tetap di live update. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya.
Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor satu di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan Jam Gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan Jam Gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata
Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Bagi beberapa orang, bergelut dengan satu pekerjaan untuk waktu yang lama adalah sebuah kenikmatan hidup. Lantaran ada banyak hal yang bisa mereka pelajari. Sebab pekerjaan bukan semata untuk meraih pundi-pundi rupiah, melainkan bagaimana memaknai arti kehidupan. Seperti yang dilakukan Husaini, warga desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, yang telah merantau sebagai penjahit selama 25 tahun di Semarang. Di Semarang, ia mendirikan toko jahit yang diberi nama Plaza Tailor dengan lokasi di Komplek PKLA 6, Jalan Panembahan Senopati Ngalian, Kota Semarang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Agus Salim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agus. Baik, selamat siang, DP dan juga pemirsa Tribuners. Izin melaporkan dari Ngalian, Semarang. Saya Agus Salim dari wartawan Tribun Jateng. Diizin melaporkan bahwa di Semarang itu ada seorang bapak yang berasal dari Desa Bungo, Kecamatan Sayung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, yang dimana dia telah memiliki toko jahit sendiri. Jadi awalnya itu memang dia bermula ketika dulu memang sering menjahit ya, dan juga memang dia memiliki keabadian atau mungkin memiliki keahlian untuk menjahit seperti itu. Nah, tetapi dia itu sekarang tinggal di Semarang, Ngalian tepatnya ya. Jadi dia telah merantau 25 tahun di Semarang dan mendirikan toko jahit sendiri. Awalnya dia memang ikut dengan bosnya sendiri, tapi karena terhalang pandemi kemudian dia keluar dari bosnya dan kemudian berhasil mendirikan toko penjahit sendiri yang diberi nama Plaza Tailor yang berlokasi di Jalan Panembahan Senopati Ngalian, Semarang. Ada berbagai kisah menarik yang pernah dialami oleh beliau bahwa memang mendirikan toko jahit itu memang tidak mudah. Pertama karena memang dia sendiri suka menjahit dan kemudian dia juga memiliki sebagai yang namanya skill menjahit juga. Tetapi dia juga saat ini sedang menghidupi berbagai keluarga dengan 3 orang anak yang kemudian mereka tinggal di Demak. Dan Pak Husaini ini umurnya sekitar 57 tahun dan telah menjadi penjahit selama 25 tahun gitu. Nah, adapun dia sering menjahitan bahwa ada juga pesanan jahitan dari TNI, Polri dan juga sebagainya. Nah, selama 25 tahun itu dia bergelut menjalani kehidupan sebagai tukang jahit karena bagi dia menjahit itu bukan hanya semata menjahit pakaian tetapi memiliki arti kehidupan tersendiri bagi dirinya. Apalagi saat ini dia sudah berkeluarga dengan 3 anak yang itu membuat dia menjadi lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Nah, untuk toko Plaza sendiri itu beralamat di Jalan Panembahan Senopati Ngalian, dan bagi pemirsa yang juga ingin ke sana mungkin bisa pemirsa Tribun Jateng ya khususnya bisa segera ke sana untuk melihat kondisi yang saat ini ada begitu. Itu mungkin kurang lebih yang dapat dilaporkan dari Ngalian. Terima kasih rekan Agus Salim atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Husaini. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya mulai belajar menjahit setelah dari sekolah. Kalau siang saya mainnya di tempat penjahit, termasuk di desa saya, Desa Bungo, Kecamatan Wedung. Nah, kecintaan saya setiap pulang sekolah saya main di penjahit. Di penjahit yang di Demak dulu berarti. Demak, ya. Terus orang tua saya bilang kalau kamu sering kalau pulang sering main di penjahit punya keinginan. Nah, saya oke, Bapak, saya mau belajar menjahit ya. Terus dibiayai bapak saya. Waktu itu enggak uang nominal, padi 1 kintal. Berarti pakai barter gitu ya, pakai padi 1 kintal. Kalau digrus ya sekitar 400.000. Nah, itu transaksinya sama yang mempelajari sampai bisa menguasai lah. Tapi cuma saya ambil praktis, bisa baju sama celana, terus saya urban ke Kota Semarang. Itu pindah ke sini tahun berapa, Pak? Tahun sekitar
80 kalau 35. Arinda Dian Susanti langsung ikut naik ke dahan pohon besar di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru untuk menanam tanaman anggrek bambu pada Sabtu 12 November pagi. Dengan tangga seadanya, perempuan yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Perhimpunan Anggrek Indonesia Kalimantan Selatan ini tak ragu untuk membantu menanam anggrek di dahan pohon yang cukup tinggi. Kala itu, DPD PAI Kalimantan Selatan bersama mahasiswa pecinta alam Silva Fakultas Kehutanan ULM melakukan penanaman anggrek dan diskusi bersama. Anggrek ini sendiri didatangkan dari hutan di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Milna Sari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Milna. Ya, terima kasih rekan Mei. Pada hari ini di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sedang dilakukan penanaman anggrek di Arboretum dari Fakultas Kehutanan ULM, dan penanaman anggrek ini sendiri bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah DPD Perhimpunan Anggrek Indonesia atau PAI Kalimantan Selatan. Dan tadi Ketua dari PAI Kalimantan Selatan yakni Arinda Dian Susanti ikut naik langsung ke dahan pohon besar untuk menanam anggrek bambu yang anggreknya didatangkan langsung dari Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Dan pada kegiatan hari ini sendiri DPD PAI Kalimantan Selatan bekerja sama dengan mahasiswa pecinta alam Silva Fakultas Kehutanan ULM, di mana ada belasan tanaman anggrek yang ditanam di Arboretum dari Fakultas Kehutanan, terdiri dari 10 spesies anggrek khas Kalimantan. Dan Kalimantan Selatan sendiri disebutkan merupakan gudang dari anggrek yang ada di Indonesia, salah satunya yang ada di Indonesia, sehingga penanaman anggrek ini sendiri dilakukan untuk melestarikan tanaman anggrek agar tetap lestari hingga anak cucu nanti. Dan spesies biasanya jelas Arinda sendiri tanaman dari anggrek ini, anggrek spesies Kalimantan Selatan, Kalimantan ini hanya bisa ditemukan di daerah pedalaman, sehingga dengan ditanam di Arboretum Fakultas Kehutanan masyarakat bisa melihat di pusat jantung kota di Kota Banjarbaru tersebut. Dan tadi dekan dari Fakultas Kehutanan sendiri yakni Kesinger mengatakan jika mengapresiasi kegiatan penanaman anggrek ini sendiri, dan ini merupakan langkah penangkaran di luar habitat, yakni anggrek ditanam di luar habitatnya dari hutan di Kalimantan dan dipindahkan ke Arboretum Fakultas Kehutanan ULM. Begitu rekan Mei. Terima kasih rekan Milna atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPD PAI Kalimantan Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu sulit dikatakan dengan kata-kata ya, yang penting kita senang anggrek kita sudah bisa nempel di atas pohon itu, dan semoga nanti dia bisa tumbuh subur di sini. Bu, ada berapa sih Bu, atau ada berapa jenis yang akan ditanam di Arboretum ini nanti Bu? Kira-kira ada sekitar 10 jenis anggrek spesies Kalimantan Selatan. Di antaranya itu tadi anggrek Grammatophyllum speciosum atau nama lokalnya anggrek tebu. Itu adalah salah satu anggrek raksasa yang ada di Indonesia. Bu, kenapa sih Bu ada penanaman anggrek di Arboretum Fakultas Kehutanan ini Bu? Oke, kita kan selama ini kita tahu Kalimantan Selatan ini adalah gudang anggrek spesies ya di Indonesia. Kita kan jadi kita punya beban untuk mensosialisasikan anggrek, memasyarakatkan anggrek dan menganggrekkan masyarakat. Jadi kalau kita mau lihat anggrek spesies, kita harus jauh-jauh ke hutan yang di pelosok-pelosok gitu kan, di pelosok daerah kita mungkin memakan waktu dan juga biaya. Jadi kita mau coba untuk buktikan, untuk kita tunjukkan bahwa di Arboretum Fakultas Kehutanan ini ada juga nanti hutan konservasi anggrek seperti ini. Oke, jadi siap. Mungkin kita tidak akan perlu jauh-jauh lagi untuk datang melihat anggrek yang ada
Para keluarga korban tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 menggeruduk kantor pusat di Jalan Marsikal Surya Dharma, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Mereka menuntut pihak maskapai Sriwijaya Air untuk mencairkan dana santunan sebesar 1,5 miliar rupiah yang belum diterima selama 2 tahun sejak kejadian. Para keluarga korban juga meminta kepada pihak Sriwijaya Air untuk tidak menghalang-halangi aduan kepada pihak Boeing. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Ega Alfreda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali dapat dilaporkan langsung dari kantor pusat Sriwijaya Air yang berlokasi di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, di mana pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 kemarin, sejumlah keluarga korban dari tragedi Sriwijaya Air SJ182 duduk kantor pusat Sriwijaya Air yang terletak di Kota Tangerang yang berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta. Dari pantauan Tribun Jakarta.com di lokasi, sekira pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, puluhan keluarga korban itu menyatakan bahwa ingin menggugat dan juga ingin berbicara kepada dirut dari Sriwijaya Air untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai keluarga korban atas tragedi yang terjadi pada 9 Januari 2021 silam. Nah, naasnya saat puluhan keluarga korban datang ke kantor pusat Sriwijaya Air itu tidak disambut baik oleh pihak Sriwijaya Air, bahkan tidak ada satupun pihak manajemen dan juga pihak dari jajaran direksi yang mendatangi mereka untuk menampung aspirasi dan juga menampung suara dan juga jeritan dari para keluarga korban tragedi SJ182 tersebut. Nah, dari data yang didapatkan dari Jakarta.com, bahwasanya mereka itu, para keluarga korban, seharusnya mendapatkan santunan dana sebesar 1,5 miliar rupiah yang harusnya didapatkan secara cuma-cuma dan tidak ada syarat dan juga tidak ada persetujuan apapun yang harus didapati oleh pihak keluarga korban. Namun nyatanya di lokasi pihak keluarga korban ini tidak mendapatkan uang tersebut selama 1 tahun dan harus menandatangani sebuah RND atau Release and Discharge, persetujuan bahwa uang itu akan dicarikan ketika mereka menandatangani surat tersebut, di mana di dalam surat tersebut menyatakan bahwa mereka harus menyetujui bahwa tidak akan menggugat pihak Boeing, di mana pihak Boeing ini ternyata pesawat Boeing yang dipakai Sriwijaya Air ini menurut rilis yang dikatakan KNKT tidak layak terbang karena ada bagian sayapnya yang tidak layak untuk terbang, dan terdapat beberapa kerusakan sebelum lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, pihak keluarga ini sebenarnya ingin melaporkan kejadian tersebut dan laporan KNKT kepada Boeing dan ingin menuntut Boeing bahwa terdapat kecacatan yang terjadi di Sriwijaya Air. Nah, maka dari itu pihak Sriwijaya Air ini menahan uang dana santunan sebesar 1,5 miliar ini per korban, di mana kalau pihak Sriwijaya Air ini membuat sebuah persyaratan di mana kalau misalnya uang itu mau dicairkan kepada pihak keluarga korban, maka mereka harus menandatangani sebuah Release and Discharge atau RIND surat, yaitu mereka tidak akan melakukan laporan kepada Boeing dan juga tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Sriwijaya Air dan juga Boeing. Baru surat itu, baru uang santunan dana itu bisa dicairkan. Padahal sesuai dengan keputusan Presiden dan juga keputusan dari yang sudah tercatat di undang-undang, kalau ada kecelakaan pesawat yang menimpa keluarga korban itu wajib dan secara cuma-cuma untuk bisa mendapatkan uang santunan sebesar 1,5 miliar. Maka dari itu pihak keluarga menyatakan keberatan dan juga menggeruduk kantor Sriwijaya Air yang berada di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, di mana pertemuan tersebut akhirnya berujung dengan damai, walaupun awalnya sempat jadi cekcok dan juga sempat jadi teriak meneriak antara pihak keluarga dan juga pihak Sriwijaya Air yang ngotot untuk pihak keluarga tetap menandatangani surat RND tersebut. Namun sampai saat ini data yang didapatkan dari Jakarta.com bahwa keputusan apakah mereka harus tetap menandatangani surat RND ataupun dikasih santunan secara cuma-cuma itu masih dalam pembahasan dan akan disampaikan kepada Dirut Sriwijaya Air secara langsung pada tanggal 30 November 2022. Begitu kira-kira yang dapat dilaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih rekan Ega atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan keluarga korban. Berikut tayangannya untuk Anda.
dengan Sriwijaya hari ini yang datang dari Pontianak masih bertahan kita 4 orang bang. Kita sejak hari Rabu kita bertahan di sini karena ada rilis KNKT. Hari Kamis, hari Jumat harusnya kami sudah terbang di hari Kamisnya. Tiket sudah kita batalkan 3 kali, kawan-kawan itu sudah dibatalkan 3 kali. Bapak ini dari MD kemarin datang 8 orang, harusnya di hari Rabu itu ramai kita, ramai. Cuma mereka pada pulang sendiri-sendiri karena tidak difasilitasi. Dari hari kecelakaan saya bilang tidak pernah Sriwijaya meminta maaf. Bahkan daftar penumpang itu bukan dari Sriwijaya kok. Tidak pernah sekalipun orang Sriwijaya loh, kantor segede ini maskapai ya menghubungi bang, keluarga abang korban kecelakaan, tolong menghubungi pihak Sriwijaya. Tidak ada. Kami ini dibantu teman-teman Yalma. Realisasinya buktinya kayak gini. Kita disuruh ketemu dengan lawyer. Kami bukan tidak punya lawyer, kami punya lawyer. Tapi kami tidak berurusan dengan lawyer. Saya bilang tadi bahwa ketika terjadi kecelakaan maka asuransi harusnya on. On itu dalam artian bisa diambil dong, kan orangnya udah mati. Kecuali saya tidak punya bukti bahwa itu abang saya. Ketika kita terdaftar secara NIK KTP di sistem, berarti kan sudah jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa saudara-saudaranya, kan sudah jelas. Kenapa masih harus diproses lagi dengan RND? RND itu pelepasan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk Boeing. Kami tidak mau. Kami tetap akan menggugat Boeing dan itu sudah kami lakukan. Kami akan menggugat Boeing. KNKT juga sudah menjelaskan spoiler tidak diganti sejak 2012 sampai hari ini, sampai terjadi kecelakaan. Artinya kesalahan Boeing besar di situ. Pas saudara benang merahnya datang ke sini, teman-teman datang ke sini, keluarga korban itu secara singkat untuk apa sih Pak tujuannya? Maksudnya? Secara tujuannya untuk datang ke sini itu menuntut apa sih Pak? Datang jauh-jauh dari Pontianak ke sini ya. Pertama kami minta stigma masyarakat mengenai Jalan Iman Suparto atau jalur tanjakan Sigar Bencah yang dikenal memiliki aura mistis kini telah pudar secara perlahan. Hal itu disampaikan oleh Lurah Meteseh Slamet Raharjo saat ditemui di kantor Kelurahan Meteseh Tembalang, Kota Semarang pada Rabu 2 November. Dirinya mengatakan cerita mistis yang dipercayai oleh masyarakat mengenai Jalan Sigar Bencah kini telah sedikit terkikis. Menurutnya, terkikisnya cerita mistis di Jalan Sigar Bencah dipengaruhi oleh adanya aktivitas lalu lintas yang dilakukan masyarakat di jalan itu sampai larut malam. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Fajar Syafiq, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajar. Ya, selamat siang, Mei. Jalan Sigar Bencah berada di wilayah Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Menurut Lurah Meteseh Slamet Raharjo, pada saat saya tanyai, cerita mistis yang dipercayai oleh masyarakat mengenai Jalan Sigar Bencah kini telah sedikit terkikis. Menurutnya, terkikisnya cerita mistis di Jalan Sigar Bencah dipengaruhi oleh adanya aktivitas lalu lintas yang dilakukan masyarakat di jalan tersebut sampai berlarut malam. Dan juga di sekitar area jalan tersebut juga saat ini banyak sekali perumahan-perumahan warga. Untuk aktivitas larut malam yang dilakukan pada situ, misalnya pada jam 11 malam masih adanya kendaraan lalu lintas yang melewati jalur tersebut. Sementara menurut pengalaman pribadi Pak Slamet Raharjo, dirinya saat menjadi lurah Bulusan selama setengah 2 tahun, ia mengaku belum pernah menemui hal mistis di Jalan Sigar Bencah. Jalan Sigar Bencah membentang di tengah perbukitan dan kedua sisi jalan tersebut banyak ditumbuhi pepohonan jati. Jalur tersebut juga dikenal memiliki tanjakan tajam dan turunan yang berkelok tajam. Oleh sebab itu, beberapa kecelakaan lalu lintas pernah terjadi di jalur tersebut. Menurut Lurah Pak Slamet, kecelakaan lalu lintas yang ada di jalur Sigar Bencah tidak ada kaitannya dengan hal mistis, melainkan adanya kelalaian dari pengguna jalan. Baik, terima kasih rekan. Ini ada tambahan sedikit, mohon maaf. Sementara dari Kadin Pemerintahan Pembangunan Kelurahan Bulusan, Suyitno mengatakan faktor kecelakaan yang terjadi di jalur Sigar Bencah dipengaruhi oleh faktor pencahayaan lampu di malam hari dan medan jalan yang menanjak.
Menurutnya mengenai kecelakaan yang sering terjadi di jalur Sigabencah tidak dipengaruhi oleh hal mistis. Jadi kalau masalah kayak gitu, menurutnya mungkin hal mistis dipercaya oleh masyarakat sendiri. Dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di jalur Sigabencah, Kelurahan Bulusan sedang membuat jalur penyelamat di sebelah tikungan jalan tersebut, yaitu di sebelah kiri, yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ya, terima kasih Mei atas laporan yang saya sampaikan. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Lurah Meteseh. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekarang jenengan lihat jam 11 malam masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Bener itu. Sekarang kafe-kafe, orang-orang Meteseh di sini kalau nongkrong aja di Jalan Mulawarman sana itu yang masuk ke arah Pedalangan sama Bulusan, Anak Panah, apa custom lah atau apalah di sana. Orang sini nongkrongnya pulang jam 11 malam itu masih banyak kendaraan sekarang. Tidak zaman dulu saya di sini pemekaran wilayah kecamatan 9 jadi 16 itu saya sudah di sini, sudah di kecamatan Tempelan. Kalau lewat pulang itu lewat Sigabencah. Pak, cerita mistis itu sekira telah hilang itu dari perkiraan jenengan tuh tahun kapan, Pak? Sudah nggak banyak membicarakan. Kalau pembicaraan itu sebetulnya kan tidak saya harus tahu keseluruhan masyarakat berbicara masalah mistis, apakah saya tahu? Yang saya pahami saja, yang saya pahami selama saya jadi Lurah Bulusan itu sedikit demi sedikit terkikis dengan adanya urban tadi, apa ya, di sini banyak perumahan yang kemungkinan anak muda sering nongkrong di atas pulang malam dan sebagainya. Istri saya itu pernah loh jemput saya pas saya jadi Satpol Kecamatan Tembalang sekitar tahun 94 pas waktu perpindahan dari di sini 94 itu saya jadi Satpol di kecamatan. Pernah jemput saya jam 2 malam. Tahun segitu mungkin sepi-sepinya juga. Mas. Sejumlah 15 tim rugbi terdiri dari 11 tim putra dan 4 tim putri bersaing dalam ajang Pra-Porprov 16 Jateng di lapangan Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, mulai Sabtu hingga Minggu 12 hingga 13 November 2022. 15 tim tersebut berasal dari wilayah Kota Semarang, Salatiga, Pati, Cilacap, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Kebumen, dan Gerobokan. Selain memperebutkan trofi, kegiatan ini juga digunakan sebagai seleksi tim yang nantinya akan maju ke Porprov 16 Jateng 2023 di Pati Raya dan Kejurnas 10 Rugby di Banten. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Agus Iswadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agus. Baik, ini dapat dilaporkan untuk Kabupaten Karanganyar untuk saat ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pra-Porprov untuk cabang olahraga rugby pada 2022. Dapat diinformasikan juga untuk kejuaraan Pra-Porprov ini diikuti 11 tim putra dan juga 4 tim putri dari kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Adapun untuk pertandingan atau kejuaraan Pra-Porprov ini digelar selama 2 hari. Untuk pembukaan telah dilakukan pada hari ini, Sabtu 12 November 2022. Untuk pembukaan dilakukan oleh wakil dari KONI Jateng, yaitu Wakabid Binpres, bidang permainan dan olahraga KONI Jateng, yaitu Agus Raharjo. Untuk pertandingan awal dibuka dengan dilangsungkannya pertandingan antara tim putra rugby dari Kabupaten Karanganyar melawan Kabupaten Klaten. Adapun untuk pelaksanaan Pra-Porprov ini merupakan salah satu langkah untuk atau tahapan untuk seleksi pelaksana nantinya yang akan dilangsungkan kejuaraan Porprov yang digelar di Pati Raya pada 2023 mendatang. Adapun nantinya dari 15 tim tersebut akan diambil 5 tim putra, kemudian 4 tim putri dan 1 dari tuan rumah yaitu perwakilan dari Pati untuk nantinya dapat berlaga dalam Porprov yang digelar di Pati Raya pada 2023. Selain itu, nantinya
PONI Jateng juga melakukan persiapan untuk pelaksanaan babak kualifikasi yaitu Prapon ke-11 yang digelar di Aceh pada 2024 mendatang. Untuk ini juga diharapkan menjadi salah satu persiapan bagi para atlet rugby di wilayah kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah untuk persiapan pra-Prapon nanti. Adapun untuk kegiatan ini juga dalam rangka memunculkan atlet-atlet yang bertalenta di wilayah Jawa Tengah untuk nantinya dapat berlaga di PON ke-11 yang digelar di Aceh 2024 mendatang. Adapun kaitannya dengan antusiasme masyarakat kaitannya dengan olahraga rugby yang dikenal dengan olahraga yang identik dengan fisik dan juga kecepatan. Untuk di wilayah Kabupaten Karanganyar sendiri pada pra-Prapon ke-16 ini mengirimkan satu wakil tim putra, sedangkan untuk tim putri dari Pruri Kabupaten Karanganyar masih kesulitan untuk mencari atlet yang nantinya untuk berlaga dalam berbagai kejuaraan rugby di wilayah Jawa Tengah. Untuk terakhir, Mei dapat dilaporkan juga kaitannya dengan persiapan PON ke-11 2024 mendatang yang digelar di Aceh. Untuk kontingen dari Jateng akan mengirimkan atlet-atlet yang berprestasi dalam hal ini yang dapat menyumbang medali dalam Prapon ke-11 yang digelar pada tahun depan. Dan pihak PONI juga memohon maaf kepada para atlet yang nantinya tidak dapat berlaga dalam ajang PON ke-11 Aceh karena tidak dapat menyumbang atau menghasilkan medali dalam ajang Prapon ke-11 yang digelar pada 2023 mendatang. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Agus atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakabid Binpres Bidang Permainan KONI Jateng serta Ketua PRUI Karanganyar. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi ini kami dari KONI Jawa Tengah menghadiri kualifikasi rugby Jawa Tengah yang akan diselenggarakan di Patiraya. Tentunya rugby ini selain semakin memasyarakat juga nanti akan lebih berkembang. Selain dipertandingkan di Porprov Patiraya, harapannya nanti masuk ke Pelaga. Baik, panggilan kepada kapten tim kapten dari Karanganyar bisa menempatkan mudah-mudahan kita berprestasi di Prapon dulu, kemudian baru kita bisa mempersiapkan di ajang PON mendatang. Hari ini berapa tim dan menurut laporan panitia ini ada 11 tim putra, kemudian 4 tim putri, tentunya dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan kami lihat persiapannya dari Pak Putri ini, lapangannya bagus. Jadi kami berharap kami menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan Prapon ini. Paling tidak kami bisa berpartisipasi dalam konteks memasyarakatkan olahraga rugby, kemudian memberikan ruang prestasi bagi olahraga rugby di luar sana. Utamanya yang bisa saja. Sebanyak 473 atlet Manado dari 31 cabang siap bertarung di Porprov Polmong. Wali Kota Manado Andre Ango saat pelepasan atlet di ruang serbaguna Pemkot Manado pada Jumat 11 November meminta para atlet berjuang keras untuk meraih hasil terbaik. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Jadi ajang Porprov Sulawesi Utara akan berlangsung pekan depan, dan dari Kota Manado sudah mempersiapkan atlet-atlet terbaik. Jadi ada 473 atlet yang dipersiapkan dan 66 pelatih, dan mereka akan mengikuti sekitar 21 cabang dari 22 cabang yang diperlombakan. Dan kemarin sudah dilepas kontingen Manado oleh Wali Kota Manado, Bapak Andri Ango. Jadi dalam pesannya Bapak Wali Kota memberikan semangat dan suntikan moral dan juga memberikan saran agar supaya para atlet dapat menjaga mental mereka, karena menurutnya yang terpenting dalam sebuah pertandingan adalah mental. Jadi
Pak Andre Ango memberikan target bagi kontingen Manado untuk meraih juara umum. Dan di kontingen Manado ini sendiri diperkuat oleh sejumlah atlet nasional. Jadi ada 2 atlet nasional yang saat ini sementara mengikuti pelatnas tinju nasional. Keduanya adalah Farhan Papendang dan juga Israela Saweho. Jadi keduanya siap bertarung untuk mengharumkan nama Manado di ajang Porprov. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Arthur Rompis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ada 5 orang yang diamankan Subdit Tipikor di Treskrim Suspolda Bengkulu dalam kasus operasi tangkap tangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara pada Kamis 10 November sore. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Kombes Pol Dodi Ruyatman, menyebutkan dari 5 orang tersebut, 2 orang diantaranya statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Di antaranya yaitu Oknum Kepala Dinas berinisial KM dan Kasih Kelembagaan Sarana dan Prasarana SD berinisial SA. Sedangkan 3 lainnya semuanya statusnya adalah sebagai saksi, yaitu 1 orang THL di Dinas Dikbud dan 2 orang dari pihak kontraktor. Sebelumnya ada salah satu CV yang telah mengerjakan salah satu proyek pendidikan yang ada di Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Utara. Proyek yang dikerjakan oleh CV tersebut sudah selesai dikerjakan dan telah berstatus PHU. Jika telah selesai, harusnya pihak CV sudah bisa melakukan pencairan anggaran. Namun, oknum pejabat ini mengancam kepada pihak CV jika tidak mau memberi fee, maka akan dipersulit proses pencairannya. Dari OTT yang dilakukan oleh Polda Bengkulu terhadap oknum pejabat di Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Utara, ternyata barang bukti yang diamankan hanya berkisar 11,7 juta rupiah. Selain mengamankan uang, pihak kepolisian juga ikut mengamankan 6 buah handphone dan juga beberapa barang milik oknum pejabat. Turki Toprak Razgatlioglu memecahkan rekor lapangan tercepat di sirkuit Mandalika pada Sabtu 12 November. Catatan waktu pembalap dengan nomor motor 1 ini sekaligus sebagai rekor baru lap motor WSBK di sirkuit Mandalika. Pembalap setim Toprak Andrea Locatelli mengisi posisi ketiga, sementara di posisi kedua diduduki juara dunia WSBK 6 kali Jonathan Rea dari tim Kawasaki Racing Team. Susunan hasil kualifikasi ini menentukan siapa yang akan start dari barisan depan dalam race 1 WSBK Mandalika 2022 yang akan berlangsung pukul 13.30. Usai sesi kualifikasi, para penonton dengan tiket VIP Premier mendapatkan kesempatan untuk pit walk di depan paddock para pembalap. Uniknya di depan garasi ini berdiri para Sri Kandi yang mengenakan pakaian adat dari seluruh Nusantara. Penampilan mereka yang kerap melempar senyum kepada para peserta pit walk cukup menarik perhatian. Bahkan mereka menyempatkan diri untuk berfoto bersama wanita berpakaian adat yang dimaksud. Tampak pakaian adat yang tampil di area pit lane antara lain dari suku Sasak, Samawa, dan Bojo, khas dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Berdasarkan pantauan, para penonton memadati sejumlah garasi pembalap mulai dari Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu hingga Jonathan Rea. Rider Barney Spark Racing Team Safi Forest bahkan menyempatkan diri untuk melakukan sesi tanda tangan dengan penggemar di depan paddock. Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association Samsul Purba mengemukakan atraksi budaya di sepanjang gelaran WSBK Mandalika ini merupakan ciri khas.
Korban musibah kebakaran Pasar 54 Amurang mendapat bantuan rumah dari keluarga besar pemerintah Kabupaten Minsel dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Minahasa Selatan. Bantuan rumah tersebut dikhususkan bagi 32 keluarga yang kehilangan rumahnya akibat musibah tersebut. Pemberian bantuan rumah diawali dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bupati Franky Doni Wongkar bersama Wakil Bupati dan Forkopimda Minahasa Selatan. Yang diterima oleh Pemkab dan itu juga dibahas dan dibicarakan bersama dengan Forkopimda dari 35 musibah rumah rakyat yang terdampak musibah kebakaran. Ternyata setelah diteliti kembali hanya 32 karena ada 2 rumah yang hanya menempati tempat kita ini ruang pasar, bangunan pasar, pemerintah dan 1 lapak, sehingga hanya ada 32 rumah. Dan pemberian bantuan rumah sangat sederhana ini oleh pemerintah dan Forkopimda itu lahir dari kepedulian dan keprihatinan kita untuk kita melihat bahwa mereka butuh bantuan dan kami memberikan bantuan seadanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Di sini juga di Kunci Play itu sebenarnya gue ada 3 lagu. Oke, siap. Baru lagu gue sendiri, itu lagunya Ariel Licin itu gue nyanyiin juga. Lagunya David Moa itu juga gue. Jadi sebenarnya gue udah keluar 3 single baru, cuman di Kunci Play. Dan baru rilis hari ini.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Ivan Seventeen. Pilih karir solo, Ivan Seventeen tak ingin bentuk band baru. Penyanyi Ivan Seventeen memilih tetap bernyanyi solo dan tidak membentuk band baru setelah kehilangan sahabatnya di band Seventeen. 3 personil band Seventeen yakni Bani, Andi, dan Herman meninggal dunia setelah diterjang bencana tsunami di Tanjung Lesung, Anyer, Banten pada 23 Desember 2018 lalu. Tragedi tersebut hanya menyisakan Ivan Seventeen. Saat ini ia memilih tetap bernyanyi solo tanpa band. Kembali bernyanyi dan bermusik perlahan menyembuhkan luka batinnya itu. Baginya, tidak membuat band baru adalah bentuk penghormatannya pada 3 personil band Seventeen yang telah meninggal dunia pada 4 tahun lalu. Berikut wawancara dengan Ivan Seventeen. Untuk manggung-manggung solo-solo masih manggung gue terakhir masih mau manggung gitu. Masih membawain cuma konsep baru ya. Jadi konsep panggungnya bercerita dengan audio dan visual lighting. Oke. Mas menuju 4 tahun kehilangan rekan band itu maksudnya masih suka kepikiran nggak sih? Masih loh. Masih suka didatangi teman-teman lewat mimpi kah? Oh, udah nggak? Ya kadang-kadang beraksi sekali, jarang ya. Cuman maksudnya kalau anak-anak saya itu kan apa ya? Jadi hal yang tidak akan pernah berhenti dibicarakan. Oke. Tapi bukan berarti ngomongnya sedih-sedih dong ya. Iya. Ngobrol karyanya, masa-masa menyenangkannya. Oke, Mas, tapi maksudnya bicara karya kan mungkin masih banyak banget yang mendengarkan lagu-lagu Seventeen gitu, dan seperti apa sih respon dari teman, maksudnya orang-orang gitu yang maksudnya masih mendengarkan lagu Seventeen tapi orang-orangnya mungkin sudah tiada gitu. Gimana? Maksudnya masih respon dari orang-orang gitu, maksudnya banyak nggak sih komentar yang mensupport untuk Mas Ivan, maksudnya misalkan ngeband lagi dong gitu untuk apa ya namanya, melestarikan lagi lagu-lagu Seventeen gitu. Ya senang lah, senang. Banyak teman-teman support gitu. Akhirnya gue bisa balik lagi ke musik, gue bisa balik lagi ke industri musik dan gimana ya, pada intinya gue udah dikasih hidup, gue udah dikasih hidup. Percuma gitu kalau gue hidup tapi gue gak melakukan sesuatu yang benar dan bermanfaat buat orang. Mungkin banyak hal, ada tragedi besar yang menyakitkan gitu di industri musik di ingatan gue gitu. Tapi gue tahu yang menyembuhkan gue pada saat itu juga musik gitu. Dan makanya I dedicate my life sekarang buat industri musik karena itu. Karena gue merasa masih banyak banget musisi di luar sana yang susah gitu. Dan gue ngerasa kayak ya lo masih dikasih hidup, terus lo mau ngelakuin apa buat orang lain? Kalau lo kayak gitu-gitu aja, gue ngerasa kayak kurang. Tapi lo waktu itu butuh waktu berapa lama sih untuk maksudnya untuk akhirnya lo ikhlas dan akhirnya bangkit lagi buat bermusik lagi gitu? 6 bulanan. Bulanan tuh. Jadi akhirnya sampai akhirnya gue bisa balik lagi ke musik, bisa manggung lagi. 6 bulanan. Nah, Mas, apa ya? Untuk komunikasi dengan maksudnya keluarga-keluarga. Berita selanjutnya dari penyanyi sekaligus musisi Belly Guslow, operasi turunkan berat badan. Penyanyi Belly Guslow menjalani operasi bariatrik untuk menurunkan berat badannya. Operasi bariatrik adalah prosedur medis yang bertujuan untuk mengatasi kelebihan berat badan dan menghilangkan lemak berlebih pada tubuh. Belly Guslow melakukan operasi setelah merasa lelah mengonsumsi obat penurun badan. Ia mengaku kesulitan untuk menjalani program diet secara alami karena tidak bisa menahan selera makannya. Setelah diet yang dijalaninya tidak kunjung berhasil, Belly Guslow disarankan oleh Tompi, yakni dokter yang juga penyanyi, untuk menjalankan operasi bariatrik. Belly Guslow memberanikan diri untuk mencoba operasi tersebut setelah hasil pemeriksaan organ tubuhnya dinyatakan sehat dan normal.
Perempuan yang kini berusia 48 tahun itu pun bersyukur pada kondisi tubuhnya saat ini. Bahkan berat badannya turun 23 kg setelah hampir 4 bulan melakukan operasi bariatrik. Berikut wawancara dengan Melly Guslow. Ini bolongnya yang banyak, 3 bolongan. Semuanya kegedean. Jeans aku segini nanti minggu depan mau lebih dari 12 tahun aku berjuang menurunkan berat badan. Pernah yoyo naik turun akhirnya menemukan jalan yang paling baik ini bariatrik. Alhamdulillah akhirnya berat badanku sekarang udah turun dari 87 ke 64 berapa ya? 23 kilo ya. Dalam waktu 3 bulan lebih. Alhamdulillah. Puas banget. Maunya metode ini dari mana? Alasan sendiri. Tompi. Alasan sendiri gitu yang membuat Emily tuh kayak tergerak pengen, gue perlu nih bariatrik nih gitu. Karena aku sebenarnya udah capek mengkonsumsi obat diet. Bayangin aja 12 tahun berapa juta obat yang masuk ke badan gue ya. Belum suntikan dan lain sebagainya. Terus dietnya juga aku gak bisa diet, tukang makan banget. Mungkin itu juga yang membuat aku yoyo ya gitu ya, bukan karena obat dietnya atau apa, karena memang tukang makan gitu. Nah ketika dikasih tahu sama Tompi, ya, lu bariatrik aja gitu, terus ketemu sama dokter Peter, ya alhamdulillah dia approve sama dokter jantung, dokter ahli penyakit dalam, dokter paru dan lain sebagainya, di approve, akhirnya dilakukanlah bedah bariatrik. Teh, tadi kan disempet bilang kalau misalnya setelah operasi ini kan ada perubahan makan ya, jadi dari yang cair gitu. Nah, selama itu tuh ngerasain kayak jadi lemes nggak sih? Karena kan sebelumnya makan padat gitu ya. Nah, itu yang aneh ya. Aku pikir juga aku bakalan lemes dan nggak punya tenaga. Tapi kan lihat aja sendiri. Aku segar, nggak lemes, terus nyanyi juga makin energik gitu. Suara juga jadi lebih baik ya karena udah berhenti ngerokok, terus badan juga turun 23 kilo, pastinya pas jingkrak-jingkrak, pas loncat-loncat akan lebih enteng kan gitu. Ya alhamdulillah sih, cuman adaptasinya itu aja. Dari hari pertama tuh sampai 2 minggu harus cuman bisa minum air putih, teh tawar sama susu protein. Tapi ternyata kenyang juga kok. Kenyang. Tapi nggak ada masalah GERD-nya gitu ya? Karena cuma minum cair aja gitu? Nggak ada sama sekali, nggak ada masalah karena mungkin lambungnya kecil ya. Proses setelah operasi itu sendiri berapa lama dan apa sih yang diangkat itu dalam? Aku 3 jam operasinya, yang diangkat lambung, diangkat 85%, jadi tinggal 15% lagi. Lihat langsung nggak sih lambungnya Teta itu karena udah tadi yang dibilang? Ada videonya kan, kayak tadi tuh ada videonya, aku dikasih videonya jadi lihat. Tapi kan waktu Berita selanjutnya datang dari Raffi Ahmad yang biayai istri Bopa Castello umroh. Pelawak Bopa Castello senang ketika Raffi Ahmad membiayai Gita Resya untuk berangkat ibadah umroh ke Mekah, Arab Saudi. Gita Resya adalah istri dari Bopa Castello. Tawaran umroh tersebut disampaikan Raffi Ahmad atas disinggung istri Bopa Castello terkait dengan hutang senilai 80 juta rupiah. Gita Resya yang disebutkan memiliki hutang pada Raffi Ahmad itu justru ditawari beribadah umroh oleh suami Nagita Slavina. Perkara hutang tersebut diakui Bopak sudah selesai. Bopa Castello bersyukur karena diberikan jalan untuk ibadah umroh setelah Raffi Ahmad membagikan sebagian rezekinya. Sebelumnya, Raffi Ahmad juga berjanji untuk membayarkan cicilan rumah Jessica Iskandar. Raffi Ahmad bahkan pernah membelikan mobil untuk pelawak Ucok Baba. Berikut wawancara dengan Bopa Castello. Alhamdulillah. Utang begitu mah kecil. Kemarin ini Bapak utang bayar besok nangis. Bapak rencananya bareng Raffi nggak itu umrohnya Pak? Enggak sih kayaknya. Enggak. Paling kalau kita paling bareng sama manajer kita lah, sama Mbak Ita, sama istri. Perdana sama istri Pak? Hah? Ini perdana sama istri, insya Allah. Bareng honeymoon gitu? Enggak lah, masa honeymoon di sono kurang enak lah. Oh gitu. Itu namanya tempat suci, jangan sekali-sekali kita salah gunakan tempat itu. Kan banyak orang nikah ke Mekah seakan-akan pengen abadi. Di situ ya pusatnya holy lah, holy man, holy land, holy word, ya kan? Holy speaking, to everything lah. Jangan-jangan katanya Raffi bilang juga dan bilang malaikat surga karena sering banget nolong orang. Oh itu Bapak setuju, karena kan
setiap kebaikan itu jangan terucap dari si pelaku, tapi dari orang lain. Nah, Bopak sahabat dia ya mewakili dari kebaikan dia kan gitu. Ini kan? Sekarang juga Anda juga akan bantu sama dia buat bayar utang-utangnya. Ya mudah-mudahan lah, ini kan karena kan kita batas kebaikan itu kan, yang namanya batas kebaikan itu jangan kita lihat dari lintas apapun, tapi kita lihat dari lintas kemanusiaan. Itu yang keren. Tak usah kita nyinyir zaman sekarang, tak usah kita ngejelekin orang. Lebih baik kita respect sama diri kita, berbuat banyak kita buat orang lain, itu aja. Kan orang pintar bukan artinya lo harus jago berdebat, harus ngejas orang, mengupas sesuatu, ya kan? Mengupas-ngupas filsafat, agnotis lah, apalah, ya kan? Bullshit itu semua, itu orang-orang lemah otaknya sebetulnya. Gitu. Ada kesulitan nggak sih kan sama jauh? Nah itulah awal pertama kesulitan kita itu cuma tempat tidur doang. Selebihnya mah kita aman-aman aja. Iya nggak? Masalah konteks biologisnya kita harus tahu ya, ritmenya kita harus tahu. Tapi kalau Bapak memberikan kepercayaan itu 100% sih. Karena Bapak juga janji. Lu nikah sama gue bukan gue jajah secara jiwa lo, secara perasaan lo, gue lepas. Tapi dengan rule yang kita bangun, kepercayaan, menghormati, menjaga, ya kan? Itu aman, selesai. Ngapain ini dikurung-kurung, kesian? Zaman sekarang mah nggak level lah. Apalagi Bapak kan namanya di mana tahu saya ceritain lah ya. Di Rusia keluarga berapa banyak, ya kan? Di Inggris, ya kan? Itu baru meninggal kemarin. Bapak kan masih di situ kan disiksa. Di mana di Inggris, Pak? Di Inggris ya. Berita selanjutnya datang dari Randy John mencoba ikhlas terima kepergian ibunda untuk selamanya. Pemain sinetron Randy John berduka setelah Sabartina Sitepu meninggal dunia. Sabartina Sitepu adalah ibu Randy John yang meninggal dunia di Rumah Sakit Permata Cibubur Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 12 November 2022 pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Randy John begitu sedih mengetahui kabar duka tersebut. Meski begitu, Randy John yang mengenakan baju koko putih dan celana hitam begitu tegar sambil menemani jenazah sang ibunda. Kekasih pemain sinetron Glenka Cisara itu terlihat ikhlas dan mencoba tegar. Informasi menyebutkan ibu Randy John meninggal dunia setelah berjuang melawan sakit. Rencananya, jenazah ibu Randy John akan disemayamkan dan dimakamkan di Medan, Sumatera Utara pada Minggu 13 November 2022. Berikut suasana duka. Di hadapan saya saat ini peti jenazah ibunda dari Randy John, pemain Ikatan Cinta, sudah diletakkan untuk rencananya disolatkan oleh pihak keluarga. Di sini sudah terlihat tanda-tanda Randy John sudah siap untuk menyolatkan jenazah ibundanya. Informasi yang beredar yang dihimpun oleh tim Warta Kota, ibunda Randy John meninggal dunia pada hari Selasa. Pada hari ini, hari Minggu, hari Sabtu, sudah 12 September 2022. Belum tahu penyebab meninggalnya ibunda dari Randy John, cuman menurut informasi yang beredar, jenazah ibunda Randy John akan diterbangkan ke Medan, kampung halamannya, untuk dimakamkan di sana.
kemari. Jadi saudara-saudara saya di sini, mama saya mohon doakan untuk saya dan mohon dimaafkan. Berita selanjutnya datang dari datang dari putra Maya Estianti. Tak ada tipe ideal. El Rumi ungkap alasannya masih jomblo. Anak kedua Maya Estianti dan Ahmad Dhani, El Rumi sudah 2 tahun memutuskan untuk tidak memiliki kekasih. Padahal El Rumi mengakui bahwa dirinya tidak muluk-muluk dalam mencari wanita ideal versi dirinya. Bahkan El Rumi mengaku tidak memiliki kriteria khusus. Hal yang terpenting bagi El dalam melihat wanita hanyalah dari tingkah lakunya. Pasalnya, wanita yang memiliki tingkah laku baik bagi El Rumi lebih berkelas. El Rumi pun mendeskripsikan hal-hal kecil mengenai tingkah laku wanita yang dapat mencuri perhatiannya. Lebih lanjut, El Rumi mengaku lebih menyukai wanita Asia dibandingkan wanita Barat. Berikut wawancara dengan El Rumi. Sekarang mungkin menjalani sehari-hari ngapain aja nih El? Selain talk show seperti tadi gitu kan? Ya sekarang kesibukannya lagi kembali fokus lagi ya ke ranah musik. Rencananya lagi mau bikin bagan sama rekaman bareng laki-laki. Kalau dilihat di sosmednya kayaknya lagi tur-tur juga ya, maksudnya ngisi dari satu tempat ke tempat lain, entah itu sama Dewa sama Lucky gitu. Ya saya selama ditawarin kerjaan ya saya terima-terima aja. Cuman di akhir tahun ini sih emang lagi fokus banget buat insya Allah laki-laki rilis single ya insya Allah. Mungkin singlenya sendiri sudah jadi dan tinggal rilis atau seperti apa ya? Demonya udah jadi, tinggal nanti kita bertiga kumpul lagi, kita bikin bagan yang bener lagi, terus ya kita rekaman, terus tinggal dirilis. Ciptaan siapa El? Lagunya? Ciptaannya Dul, karena Dul emang yang dari kita yang sekarang paling bisa bikin lagu Dul, jadi kita sekarang sementara pakai lagunya Dul. Karena biasanya kita kan pakai lagunya Ayah kan, cuman sekarang kayaknya Ayah udah dia menutup kita untuk lebih mandiri karena mungkin umur juga, jadi sekarang kita mungkin nggak pakai lagu ciptaan Ayah, pakai lagu ciptaan. Murni buatan Dul atau ada campur tangan dari Al dan El juga nih? Kalau single yang nanti murni dari Dul, karena kita juga belum sempet untuk workshop bareng, tapi mungkin nanti setelah workshop bareng mungkin ada ciptaan kita rame-rame. Piala Dunia dong Kak, pegang siapa nih kira-kira? Nah, aku kebetulan karena kuliahnya di Inggris jadi dukung Inggris, karena juga aku suka Chelsea jadi dukung Inggris. Persiapannya apa aja Kak buat nonton Piala Dunia nanti kira-kira? Persiapannya ya nggak ada sih, persiapannya mungkin siap-siap begadang aja gitu. Mungkin tapi atau di Qatar mainnya malam apa siang ya? Sore. Kayak siap nonton lah, karena ini kan World Cup ini kan 4 tahun sekali dan pastinya seru banget. Tapi pernah punya pengalaman euforia apa gitu selama pagelaran Piala Dunia gitu? Kalau selama Piala Dunia nggak pernah sih, cuman selama di London kemarin aku banyak sih nonton bola dan juga pernah nonton Inggris di Wembley Stadium. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat.
pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai Selamat siang Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Sabtu 12 November 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, jika Anda mencari tempat untuk healing, Top Selfie Pinusan Kragilan bisa menjadi tempat yang tepat. Berada di kaki Gunung Merbabu, Top Selfie Kragilan menawarkan wisata alam yang berupa hutan pinus, Tribuners. Nama Top Selfie sendiri diambil karena tempat ini memang memiliki banyak spot foto Instagramable, sehingga Anda bisa menikmati alam sekitar sembari berburu foto yang ciamik, Tribuners. Dan seperti apa keindahan tempat ini akan disampaikan oleh rekan Sinta dari Tribun Travel. Silakan rekan Sinta. Baik Ariska dan teman-teman Tribuners, jadi jika ingin healing saat liburan di Magelang, salah satu tempat yang bisa Tribuners kunjungi adalah namanya yaitu Top Selfie Pinusan Kragilan. Seperti namanya, Top Selfie Pinusan Kragilan ini merupakan hutan pinus yang telah dilengkapi dengan spot foto Instagramable. Jadi untuk di Top Selfie Pinusan Kragilan ini pengunjung dapat berfoto juga menikmati alam sekitar karena masih sangat alami. Lokasinya berada di kaki Gunung Merbabu sehingga cuaca atau udara yang ditawarkan dari Top Selfie Pinusan Kragilan ini cukup segar. Nah, Top Selfie Pinusan Kragilan ini lokasinya ada di Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya sekitar jika ditempuh dengan kendaraan bermotor dapat ditempuh selama 45 menit jika datang dari kota Magelang. Terus untuk jika teman-teman setelah mengikuti atau melihat acara Borobudur Marathon juga bisa mengunjungi Top Selfie Pinusan Kragilan ini yang lokasinya juga sekitar 30 menit berkendara dari daerah Borobudur, begitu Ariska. Nah, selain jika teman-teman Tribuners saat liburan ke Top Selfie Pinusan Kragilan ini tidak membawa kamera atau HP yang mumpuni untuk berfoto, di sini telah banyak fotografer yang akan bersedia membantu teman-teman Tribuners untuk berfoto. Tarifnya cukup terjangkau, hanya Rp2.500 per foto. Nah, untuk tiket masuknya sendiri, Top Pinus Kragilan ini membanderol tiket masuk dengan harga Rp10.000 saat weekdays dan Rp12.500 saat weekend. Nah, untuk kendaraan bermotor sudah disediakan area parkir yang cukup memadai untuk roda 2 maupun roda 4. Untuk biaya parkirnya Rp5.000 untuk sepeda motor, kemudian untuk kendaraan roda 4 Rp10.000. Begitu Ariska. Baik rekan Sinta dari Tribun Travel, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, hari ini hingga besok di kawasan Candi Borobudur terdapat event Borobudur Marathon 2022. Dalam event ini terdapat beberapa kategori yang dilombakan Tribuners. Di kategori Elite Race Putri yang telah berlangsung tadi, pelari putri Preti Sihit berhasil menjadi yang tercepat. Preti mencatat waktu 3 jam 10 menit 44 detik mengungguli pelari yang lainnya Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah ada rekan F. Ariel Setiaputra dari Tribun Jateng yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Ariel. Ya, Ariska, pada hari ini, hari Sabtu 12 November, hari pertama dilaksanakan Borobudur Marathon 2022 di Magelang, dan ini
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Elite Model Indonesia mengadakan latihan gabungan di Lipo Plaza, Manado, Sulawesi Utara. Dalam latihan gabungan ini dihadiri oleh 4 region yang menampilkan catwalk, Tribuners. Pasalnya, kegiatan ini dilakukan untuk membangun kerjasama dan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat siang Tribuners dari Kota Manado. Saya laporkan bahwa baru saja diadakan kegiatan latihan gabungan EMI atau Elite Model Indonesia yang diselenggarakan di Lipo Plaza Manado. Ini adalah latihan gabungan yang dilaksanakan selama 1 bulan sekali, dan ini juga hadir dari beberapa regional, antara lain regional Manado, Tomohon, Tondano, dan juga Minahasa. Memang kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya, dan di sini seperti yang Tribuners saksikan menampilkan model-model yang tergabung atau anggota EMI, dan ini latihan dilaksanakan pada hari kemarin dan rencananya akan diselenggarakan di bulan depan kembali. Nah, Tribuners, sebagai informasi, EMI ini adalah Elite Model Indonesia yang dibentuk baru saja berlangsung selama 4 tahun, dan ini yang tergabung adalah anak-anak muda di Sulawesi Utara, dan juga cabangnya sudah banyak di Indonesia, secara khusus ada di Papua, di Jakarta, dan juga di beberapa regional lainnya. Nah, ketika diwawancara, selaku owner, Stephen mengatakan bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan, mengingat bahwa masing-masing regional belum mengenal satu dengan yang lain secara khusus anggotanya dalam hal ini. Jadi harus dilaksanakan kegiatan latihan gabungan ini supaya masing-masing model, masing-masing regional bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Tujuannya untuk menjaga keakraban masing-masing, dan juga ini adalah latihan gabungan mengasah kemampuan mereka, karena ketika nanti ada event-event tertentu, mereka sudah benar-benar siap untuk tampil dan benar-benar target mereka mendapatkan juara. Mungkin itu laporan saya, dikembalikan ke studio. Baik, rekan Ferdi Guhuku dari terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya kami punya rekomendasi tempat wisata Instagramable untuk Anda yang ada di Wonosobo, yakni wisata alam Teh Tambi Patean, Tribuners. Di tempat wisata yang satu ini, Anda akan dimanjakan dengan udara yang sejuk, bentangan alam memukau, serta beragam spot foto menarik. Lantaran keindahannya, kebun Teh Tambi ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Bahkan tempat ini juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi syuting film, Tribuners. Dan bagaimana detail keindahannya akan disampaikan oleh rekan Imah Masitoh dari Tribun Jateng. Silakan rekan Imah. Betul sekali Ariska, salah satu wisata yang bisa menjadi rekomendasi Tribuners untuk mengisi di weekend minggu ini. Ini adalah salah satu wisata alam yang cukup terkenal di Kabupaten Wonosobo. Selain kawasan Dieng yang sudah cukup terkenal, perkebunan Teh Tambi juga menjadi salah satu wisata andalan di Kabupaten Wonosobo. Banyak wisatawan baik dari lokal, luar daerah hingga mancanegara mampir di wisata perkebunan Teh Tambi ini. Ya,
Perkebunan teh Tambi ini terletak di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, yang mana memiliki luas yang cukup luas, yakni 830 hektar yang terbagi menjadi 3 unit, yakni unit Tambi, unit Tanjung Sari, dan juga unit Bedaka. Dan untuk yang dijadikan sebagai wisata ini adalah yang berada di unit Tambi, yang biasa orang menyebutnya adalah Tambi Patean ini. Tambi Patean ini memiliki luas yang masih aktif juga untuk dipanen teh-teh yang ada di sana, di mana setiap hari perkebunan Tambi Patean ini dibuka untuk wisata. Terdapat 3 jenis teh yang ditanam di Tambi Patean ini, ada teh hijau, teh hitam, dan juga teh merah. Ya, buat Tribuner semuanya yang mungkin ingin mencoba sensasi berlibur di sana, ini menjadi tempat yang recommended banget untuk berwisata ketika libur tiba. Ya, berbagai fasilitas terdapat di wisata Tambi Patean ini, salah satunya yang cukup menjadi andalan wisatawan yang hadir atau yang mengunjungi ke sana adalah jembatan yang cukup panjang yang bisa digunakan wisatawan untuk mengelilingi perkebunan teh Tambi yang cukup luas, sehingga tidak perlu untuk ke area bawah, sehingga tidak merusak dari perkebunan teh atau tanaman teh yang ada di sana. Kemudian juga berbagai spot foto yang menarik juga dihadirkan, seperti menara balon yang bisa menjadi rekomendasi Tribuner semuanya untuk bersuah foto, dan juga tempat-tempat duduk yang sudah didesain untuk peroleh view yang menarik di perkebunan teh Tambi ini. Buat Tribuners yang ingin mencoba berlibur di area perkebunan teh Tambi atau Tambi Patean ini, diusahakan mencari waktu yang tepat atau pada saat cuaca yang mendukung, karena ketika cuaca mendukung atau biasanya wisatawan membludak atau banyak itu ketika musim kemarau. Jadi cuacanya mendukung sehingga panorama yang di sana juga maksimal. Seperti di bagian utara terdapat perbukitan yang bisa menjadi spot foto buat Tribuner semuanya, sehingga akan menarik ketika mengambil foto begitu. Dan juga untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke sana, Tambi Patean ini buka dari jam 7:30 pagi hingga malam, dan cukup terjangkau tiket masuk untuk bisa berwisata di Tambi Patean ini, yakni sebesar Rp10.000 saja. Tribuners bisa menikmati sepuasnya view yang ada di perkebunan teh Tambi Patean ini. Itu Ariska. Baik rekan Imam Masitoh dari Tribun Jateng, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, Kabupaten Semarang memiliki potensi wisata yang melimpah. Satu di antaranya ada Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Tribuners. Di tempat tersebut, masyarakat menyulap lahan di tepi Sungai Tuntang menjadi wisata menyenangkan yang dikenal sebagai pesona Garda. Dalam pesona Garda ini, Anda akan dimanjakan dengan wisata airnya yang berupa arung jeram di Sungai Tuntang, Tribuners. Dan bagaimana keseruan berlibur di sana akan disampaikan oleh rekan Reza Gustaf dari Tribun Jateng. Silakan rekan Reza. Baik, terima kasih Ariska dan teman-teman Tribuners. Jadi di Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Pringapus, ada salah satu potensi pariwisata yang cukup menarik ya. Ini baru dibuka dari 2020 lalu. Di sini tepatnya lokasinya itu ada di Desa Candirejo, di tepi Sungai Tuntang. Jadi masyarakat setempat sendiri yang membuatnya menjadi tempat wisata dan hidup, dan saat ini sudah mulai banyak dikunjungi wisatawan. Tempat wisata itu sendiri merupakan wisata air ya. Jadi pengunjung itu nanti bisa melakukan berbagai wahana air seperti arung jeram, lalu bermain air yang lain-lainnya, dan di sana juga disewakan perahu, ban, dan segala keperluan untuk wisata air. Itu tempat wisata tersebut sendiri swadaya ya, dari kepala dusun, dari masyarakat setempat, dari remaja, dan kelompok sadar wisata setempat. Jadi pembangunan itu dilakukan secara mandiri, dan saat ini menurut pengelola tempat wisata tersebut sudah mulai dikunjungi rata-rata sekitar 1.000 orang per pekan atau per minggu. Nah, nantinya kedepannya ini tempat wisata tersebut, Pesona Garda itu akan
terus dikembangkan. Untuk arung jeramnya sendiri khususnya akan dibuatkan rute khusus ya untuk perjalanannya. Kemudian kuliner juga akan dibuka. Sendiri masih sekitar 60% ya. Namun sudah dibuka karena sudah tersedia untuk wisata arung jeram. Jadi warga-warga di sana bisa menikmati atau merasakan adrenalin bermain arung jeram di Sungai Tuntang yang lebarnya itu sekitar 10 meter. Dan merasakan keindahan alamnya juga. Jadi di sana terdapat bukit-bukit, hutan, dan keindahan alam yang lain. Jadi teman-teman bisa cukup puas ya. Untuknya murah dan jauh. Untuk tiket masuknya saat ini Rp5.000 dan untuk parkir sekitar Rp3.000. Dan nanti teman-teman mungkin perlu menyewa alat-alat untuk perlengkapannya. Detailnya nanti mungkin teman-teman bisa temukan di tempat wisata tersebut. Dan selain ada arung jeram juga ada tempat wisata pada umumnya ya, tempat untuk berfoto, lalu ada spot-spot seperti jembatan, lalu ada tempat duduk, gazebo juga disediakan di sana. Jadi ini merupakan tempat yang baru dan cukup direkomendasikan untuk teman-teman yang ingin mengeksplor lebih potensi pariwisata di Kabupaten Semarang. Ya, terima kasih. Itu yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang, Ariska dan teman-teman Tribuners. Baik rekan Reza Gustaf dari Tribun Jateng, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, hari ini hingga besok di kawasan Candi Borobudur terdapat event Borobudur Marathon 2022. Dalam event ini terdapat beberapa kategori yang dilombakan Tribuners. Di kategori Elite Race Putri yang berlangsung tadi, pelari putri Preti Sihit berhasil menjadi yang tercepat. Preti mencatat waktu 3 jam 10 menit 44 detik mengungguli pelari yang lainnya Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah ada rekan F. Ariel Setiaputra dari Tribun Jateng yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Ariel. Ya, Ariska, tadi pagi dimulai hari pertama ya, event tahunan Borobudur Marathon ini yang berlangsung di kawasan Candi Borobudur, dan tadi sudah dilaksanakan 2 kategori. Yang pertama adalah Elite Race yang diikuti oleh 35 atlet dari semula total 37 atlet, dan ini ada kategori putra dan putri, di mana pemenang untuk kategori putri tadi Ariska sudah menjelaskan Preti Sihite ya, dia mencatatkan waktu 3 jam 10 menit 44 detik, dan dia juga mencatatkan rekor pribadi personal best-nya untuk tahun ini dari pencapaian yang didapatkan pada event Borobudur Marathon tahun 2021. Kemudian untuk yang kategori putra dimenangkan oleh Nur Sodik dengan catatan waktu 2 jam 38 menit 5 detik. Dia juga mencatatkan personal best untuk Borobudur Marathon tahun. Dan selain kategori Elite Race yang berlangsung tadi pukul 5 pagi, dilangsungkan juga kategori Young Talent, di mana terdiri dari 28 atlet muda yang berusia 15 sampai 18 tahun. Tadi Elite Race dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, demikian juga untuk kategori Young Talent. Dan besok masih akan ada lagi satu kategori yang dibuka secara umum dengan nama Panjateng Cilik Candi yang akan diikuti 4.552 peserta, dan juga akan berlangsung besok start mulai pukul 5 pagi seperti itu, dan masih di tempat yang sama di Taman Lumbini di kawasan Borobudur. Dan tadi merespon pencapaian para atlet tadi, kemudian respon mereka terhadap bagaimana pelaksanaan Borobudur Marathon tahun ini, mereka mengapresiasi. Tadi Preti mengatakan bahwa perlombaan atau event Borobudur Marathon ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia menurutnya seperti itu. Dan menurut dia, dia cukup have fun karena
bisa mengikuti kegiatan yang menurutnya juga terstruktur dengan baik. Cuma memang dari atlet-atlet tadi banyak mengeluhkan soal cuaca yang cukup panas ya di race atau di lap terakhir seperti itu. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa besok untuk agenda Cilik Candi sepertinya juga akan diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jadi Pak Gubernur akan berpartisipasi atau menjadi peserta untuk lomba besok. Demikian juga brand ambassador dari Borobudur Marathon Kelly Tandiono, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Ariska. Baik rekan Ariel Setiaputra dari Tribun Jateng, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, untuk memperingati Hari Pahlawan, SDN Purwantoro II Kota Malang mengadakan pentas seni di halaman sekolah. Menariknya, kegiatan yang berlangsung pada Kamis 10 November 2022 itu disaksikan langsung oleh maestro seni Didik Ninitowo Tribuners. Selain tari, Didi Ninitowo juga memberikan coaching klinik terkait tari dan karawitan pada para siswa. Dan bagaimana suasana pentas seni di sana akan dilaporkan oleh rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Silakan rekan Silvi. Oke, selamat sore Tribuners dan Ariska yang berada di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan Hari Pahlawan yang diisi dengan kegiatan yang berbeda di SD Negeri Purwantoro II Kota Malang. Keistimewaannya adalah kehadiran dari maestro seni Didik Ninitowo di sekolah tersebut. Dia menikmati sajian tari dan teatrikal yang disajikan oleh siswa di SD tersebut. Adapun alasan untuk menyampaikan atau menampilkan seni tari dan teatrikal karena di SD tersebut merupakan pusat pengembangan seni tradisi di Kota Malang, satu-satunya yang memiliki pengembangan seni tradisi untuk di SD di jenjang SD adalah di SD tersebut. Suasana pementasan cukup ramai dan dihadiri oleh wali murid dan undangan-undangan yang datang ke acara itu. Dari Bapak Pitoyo, kepala sekolah SD tersebut menyatakan memang agak istimewa dibuat pertunjukan untuk Hari Pahlawan, sehingga para siswa yang terlibat di pengembangan seni tradisi itu bisa unjuk kebolehan yang dipertontonkan pada orang tua, juga kebetulan juga kedatangan dari maestro seni. Menurut Didi Ninitowo, kehadiran dia di Malang juga kebetulan ada beberapa agenda di kota ini, sehingga pada pagi hari dia menyempatkan datang ke sekolah tersebut. Menurut dia penampilan dari anak-anak memberi kesan, dan ini memberi arti bahwa para siswa berani dan percaya diri untuk tampil di depan publik. Ini juga dengan seni budaya, menurut dia itu harus dilakukan secara wajib dalam lewat kurikulum, sehingga semua siswa itu bisa merasakan bagaimana pola rasa dalam pelajaran seni budaya. Jadi bukan sebagai eskul, dan ia merasakan sendiri bisa menumbuhkan percaya diri lewat seni budaya itu ketika saat kecil. Menurut Didi Ninitowo, saat kecil dia merasa introvert, dan ternyata lewat seni budaya dia menjadi lebih mengeksplorasi diri dan ekstrovert. Karena itu dia mendorong para siswa sejak dini untuk berkecimpung di seni budaya. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, berikut kami himpun keterangan dari seniman Didik Ninitowo serta Kepala Sekolah Pitoyo. Kementerian Kebudayaan, Kementerian saya selalu mengimbau klub dan kesenian itu jangan ekskul, ekstrakurikuler, bukan pilihan. Masih banyak yang milih, tapi menjadi kurikulum diharuskan.
Saya ingat waktu SMP itu saya ada pelajaran mocopat, ada pelajaran Minangnya, ada pelajaran bahasa Jawa, ada pelajaran gamelan dan sebagainya. Itu bukan school diharuskan. Ya, Wajib ya? wajib. Jadi anak-anak yang nggak suka ya kadang lari, itu biasa itu dinamika. Tentang Ya, kegiatan ini. terima kasih. Saya Pak Wintoyo, Kepala Sekolah SD Purwantoro 2. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun ini dengan sekaligus menampilkan kreativitas anak-anak PPSD di SD Purwantoro 2. Alhamdulillah panitia bisa menghadirkan maestro seni dari Jogja, Bapak Didi Winitowo, yang kebetulan ada kegiatan juga di Malang. Itu barangkali. Yang disajikan tari-tarian atau gimana Pak? Yang disajikan tari-tarian atau apa? Untuk tari-tarian yang disajikan oleh anak-anak ya, oleh para peserta PPSD, ekskul SD Purwantoro. Tribuners, untuk mendukung kesuksesan KTT G20, Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara menjadi rujukan untuk pasien dari delegasi KTT G20. Rumah sakit tersebut juga telah menyiapkan fasilitas dan personil untuk menunjang peranannya, Tribuners. Termasuk diantaranya sebanyak 5 kamar VVIP Suites akan digunakan sebagai tempat perawatan pasien dari delegasi KTT G20. Dan seperti apa kemewahan kamar ini akan disampaikan oleh rekan Putu Yunia Andriani dari Tribun Bali. Silakan rekan Putu. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi betul sekali dalam rangka mendukung perhelatan KTT G20 yang akan dilaksanakan sebentar lagi, dalam bidang kesehatan sendiri juga sudah digencarkan fasilitas pendukungnya termasuk rumah sakit rujukan yang dimana menjadikan RSUD Bali Mandara sebagai salah satu tempat rujukannya. Dan di rumah sakit ini berdasarkan informasi yang kami dapat dari Direktur Rumah Sakit yaitu Dr. Suwarjaya mengatakan mereka memiliki 5 kamar unit VVIP Suite yang sudah disiapkan dan disiagakan untuk menangani pasien dari delegasi KTT G20. Nah, kami di lantai 4 rumah sakit dan terintegrasi dengan IGD rumah sakit yang sudah secara terpisah dipisahkan dari IGD umum walaupun masih dalam satu unit. Pasien yang memerlukan penanganan dari IGD, maksud kami di kamar VVIP Suite ini bisa langsung ditangani di IGD dan bisa langsung menuju ke lokasi kamar dengan menggunakan lift yang disediakan di rumah sakit dan berada di IGD itu sendiri. Sementara untuk keluarga atau non-pasien yang berkunjung ke kamar VVIP ini bisa menggunakan lift yang berada di dalam rumah sakit. Berdasarkan pengamatan dari kami yang sempat mengunjungi beberapa kamar di VVIP Suite, memang setiap kamar memiliki satu tempat tidur untuk pasien yang sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas atau alat kesehatan yang canggih dan akan dioperasikan apabila pasien itu memerlukan penanganan sesuai dengan tindakan yang disetujui oleh dokter. Kemudian ada satu tempat tidur juga yang berada di samping tempat tidur pasien yang digunakan untuk keluarga apabila mereka ingin menjaga dari pasien itu sendiri. Kemudian kamar ini dilengkapi juga dengan TV. Jadi tepat di depan tempat tidur pasien ini ada sebuah rak dan juga TV sehingga apabila pasien merasa bosan bisa langsung menikmati hiburan yang ada dalam TV tersebut. Kamar ini juga dilengkapi dengan mini kitchen yang lengkap dan berada dalam satu pintu masuk dengan kamar pasien. Mini kitchen ini dilengkapi dengan microwave, wastafel, rak dinding, dan juga ada kulkas mini serta dilengkapi dengan satu meja makan dan 4 buah kursi untuk di meja makan itu sendiri. Dari meja makan dan tempat tidur pasien ini menghadap langsung ke luar sehingga keluarga dan pasien bisa langsung menikmati pemandangan kota Denpasar secara jelas melalui kaca jendela transparan di kamar tersebut. Untuk komunikasi, kamar ini menggunakan satu telepon yang digunakan sebagai alat komunikasi yang menghubungkan dengan unit-unit rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Bali Mandara.
kamar ini dalam satu ruangan ini didesain dengan sangat cukup luas dan memberikan kesan nyaman untuk pasien dan juga yang menjaganya. Tidak berhenti sampai di sana saja, kamar VVIP Suite ini juga dihubungkan dengan sebuah ruangan yang menjadi tempat tunggu untuk keluarga pasien. Ruangan tersebut dapat diakses dengan pintu kamar yang berbeda dengan pintu kamar pasien, sehingga tidak satu pintu dengan pasien itu sendiri. Ruangan ini dilengkapi dengan sofa, kemudian satu televisi, dan juga perlengkapan lainnya, sehingga membuat keluarga tidak bosan dalam menjaga pasien ini. Kemudian dari ruangan ini juga pemandangan kota Denpasar dapat terlihat dengan jelas melalui kaca jendela transparan yang berada di dalam ruangan ini sendiri. Kamar VVIP Suite RSUD Bali Mandara ini dilengkapi dengan 2 kamar mandi yang juga menjadi satu dengan toilet, dan dilengkapi dengan peralatan mandi yang canggih seperti shower dan juga wastafel. Rawat inap ini sudah selalu mendapatkan maintenance dan kunjungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahkan Sekretariat Negara, serta dari para delegasi KTT G20 untuk memastikan bahwa ruangan yang disediakan cukup dan sesuai dengan standar di tingkat internasional. Dan apabila rumah sakit kekurangan kamar, mereka juga sudah menyiapkan kamar VVIP dan juga VIP yang digunakan untuk membackup apabila ada pengembangan pasien. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Ariska. Baik, rekan Putu Yuni Andriani dari Tribun Bali, terima kasih atas informasi Anda. Setelah vakum selama 2 tahun, akhirnya event Hajrat Fair kembali digelar. Tepatnya event yang satu ini digelar di Atrium Manado Town Square atau Mantos pada tanggal 11 hingga 13 November 2022. Dalam gelaran ini, Anda bisa mendapatkan beragam produk dengan penawaran terbaik Tribuners. Dan bagaimana suasana di sana akan dilaporkan oleh rekan Fernando Lumowa dari Tribun Manado. Silakan rekan Fernando. Baik, terima kasih Ariska. Kami laporkan kepada Anda Tribuners, event pameran otomotif dan produk-produk lainnya, yaitu Hajrat Fair, yang sudah vakum 2 tahun terakhir karena pandemi COVID-19, akhirnya kembali bisa digelar di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Hajrat Fair ini berlangsung 3 hari, yaitu hari Jumat sampai hari Minggu, pada 11 sampai 13 November 2022 di Atrium Manado Town Square 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dan Tribuners, selama pameran ini Hajrat menawarkan berbagai promo, berbagai penawaran menarik. Di antaranya untuk pembelian mobil Toyota itu ada program DP murah, yaitu hanya dengan 20 juta rupiah saja konsumen sudah bisa memiliki mobil Toyota dengan paket bundling, yaitu paket cicilan mulai 3 jutaan per bulan. Selain itu juga bagi konsumen yang membeli mobil Toyota selama pameran Hajrat Fair ini, Tribuners akan mendapatkan gratis asuransi all risk, atau semua risiko itu ditanggung oleh asuransi khusus untuk yang membeli selama pameran. Kemudian bagi Anda yang membeli sepeda motor Yamaha, ada penawaran terbaik, yaitu uang muka hanya 1 juta rupiah, 1 jutaan, dan ada diskon atau subsidi belasan juta rupiah. Nah, Tribuners, selain itu juga ada berbagai macam promo lainnya untuk produk-produk yang dipasarkan oleh Hajrat Group, yaitu diantaranya mesin motor kapal perahu, yaitu merek Yamaha. Kemudian ada alat-alat pertanian merek Yanmar. Dan khusus Yanmar ini, Tribuners, ada penawaran menarik, yaitu Yanmar memberikan subsidi 4 juta. Jadi ada potongan 4 juta bagi konsumen yang membeli produk Yanmar selama pameran Hajrat Fair ini. Kemudian Tribuners, khusus ban Dunlop, produsen ban yang dipasarkan oleh Hajrat, ada penawaran menarik, yaitu ada potongan harga 50.000 sampai 100.000 rupiah selama pameran. Dan konsumen yang bertransaksi membeli ban Dunlop di pameran ini langsung mendapatkan hadiah menarik, souvenir menarik, yaitu gratis kaos Dunlop eksklusif. Kemudian Tribuners, ada juga produk-produk lainnya seperti suku cadang sepeda motor Yamaha, kemudian ada juga pelumas Yamalup.
Dan tidak hanya itu, pengunjung Hasrat Fair ini juga dimanjakan. Mereka bisa mendapatkan layanan kopi, minuman kopi, ataupun teh dan es krim gratis selama kegiatan berlangsung. Kemudian acara ini juga dikemas menarik dengan konsep otomotif dan sporty serta family, di mana pengunjung yang datang itu anak-anaknya bisa mengikuti lomba mewarnai, ada juga games-games menarik dan door prize berhadiah. Kemudian juga ada performance diantaranya K-pop dance dan live band yang berlangsung selama 3 hari. Kemudian ada juga open turnamen atau turnamen terbuka untuk umum, yaitu kejuaraan tenis meja yang digelar oleh Hasrat. Dan Tribuners, ini kesempatan bagi warga Sulawesi Utara pada umumnya untuk mendapatkan promo-promo terbaik, khususnya mereka yang masih mencari mobil, sepeda motor, maupun produk lainnya yang dipasarkan oleh Hasrat. Demikian, Ariska, kami melaporkan kepada Anda. Terima kasih. Baik, rekan Fernando Lumawa dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, maskapai Lion Air dan Wings Air masuk dalam daftar platform layanan perjalanan yang telah dirilis Bounce. Namun dari 50 maskapai di seluruh dunia, kedua maskapai asal Indonesia itu masuk dalam bagian daftar bawah. Diketahui daftar yang dirilis itu dibuat berdasarkan survei yang dilakukan platform tersebut, yakni dengan menganalisis maskapai penerbangan dari berbagai negara di dunia. Melansir Kompas.com melalui laman resmi Bounce, Jumat 11 November 2022, Lion Air berada di peringkat pertama sebagai maskapai internasional terburuk dengan skor 0,72. Pasalnya, alasannya karena maskapai yang satu ini tercatat memiliki tingkat kedatangan tepat waktu hanya 42,27%, dengan persentase pembatalan 34,43%. Di mana artinya maskapai anggota Lion Group tersebut sering terlambat, bahkan sepertiga penerbangan Lion Air dibatalkan dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan penilaian lain yang terdiri dari layanan makan dan hiburan dalam penerbangan Lion Air hanya 1/5. Selain itu, untuk kenyamanan kursi serta layanan pelanggan, skornya hanya 2,2/5. Sementara itu, maskapai lain yang masuk dalam daftar dengan peringkat terburuk di dunia adalah Wings Air Tribuners. Maskapai yang juga bagian Lion Air Group itu berada di urutan kedua setelah Lion Air dengan skor 1,11. Sedangkan berdasarkan statistik kedatangan dan pembatalan serta ketepatan waktu, masing-masing 49,78% dan 20,63%. Tak hanya itu, maskapai ini juga hanya mendapatkan penilaian 2/5 untuk layanan staf dan kenyamanan kursi, serta nilai 1/5 untuk makanan dan hiburan. Berikutnya ada pula maskapai Batik Air yang menduduki peringkat 17 dengan tingkat ketepatan waktu 62,64% dan pembatalan dengan skor 16,01%. Sementara itu, berikut ini daftar lengkap 10 maskapai terburuk di dunia. Di urutan pertama ada Lion Air, maskapai dari Indonesia dengan skor 0,72. Lalu di urutan kedua ada Wings Air, maskapai dari Indonesia pula dengan skor 1,11. Ketiga ada Fly Dubai dari Uni Emirat Arab dengan skor 1,18. Keempat, Air Asia India yang merupakan maskapai dari India dengan skor 1,34. Kelima, Shenzhen Airlines dari Cina dengan skor 1,54. Keenam, ada Viva Aerobus dari Meksiko dengan skor 1,56. Selanjutnya yang ketujuh ada Wizz Air dari Hungary dengan skor 1,79. Kedelapan, Ryanair dari Irlandia dengan skor 2,6%. Kesembilan, Air Asia dari Malaysia dengan skor 2,06. Kemudian di urutan ke-10 ada Volaris, maskapai dari Meksiko dengan skor 2,15. Peringkat yang dirilis tersebut dipertimbangkan dari penilaian sejumlah faktor, mulai dari ketepatan waktu, catatan pembatalan, peringkat pelanggan, penawaran bagasi gratis, serta hiburan selama penerbangan. Sementara penilaian lainnya adalah layanan pelanggan, kenyamanan tempat duduk, hingga ketentuan berat bobot jinjingan pada 62 maskapai penerbangan terbesar di dunia.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Kabupaten Oku melalui Dinas Perikanan dan Peternakan telah mencanangkan Desa Martajaya, Kecamatan Desa Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komeling, Ulu, Provinsi Sumatera Selatan sebagai kampung budidaya ikan gabus. Kampung budidaya ikan gabus ini akan menjadi ikon unggulan Kabupaten Oku dalam mendukung program Sumsel Mandiri Pangan melalui budidaya ikan gabus. Seperti diketahui, Palembang terkenal dengan kota pempek iwak gabus, Tribuners. Pempek ini merupakan kuliner khas Palembang, khususnya dan Sumsel umumnya. Bahkan bahan baku utama pembuatan pempek ini dari daging ikan, khususnya dari ikan gabus, Tribuners. Pempek ikan gabus ini memang rasanya lebih lezat setara dengan ikan belida dan ikan tenggiri. Ikan gabus juga bisa dibuat aneka kuliner khas Sumsel lainnya seperti kerupuk, kempeng, loksa, tekwan, pempek panggang, abon ikan, dan lainnya. Ikan gabus memiliki industri hilir yang bernilai ekonomis tinggi. Terlebih jika sudah dibuat ekstrak berupa kapsul albumin, minyak albumin, dan juga harga per liternya mencapai 1,8 juta. Kapsul albumin juga sangat dibutuhkan untuk pemulihan pasien yang habis operasi, Tribuners. PJ Bupati Oku Haji Teddy Meilwansyah, STT-SP MMMDP, menjelaskan untuk mendorong percepatan menuju kampung budidaya ikan gabus, Pemkab Oku bersama TNI dari Kodim 0403 Oku, dipimpin Dandim 0403 Oku Letkol If Ferizal Ersip, dan juga Bank Sumsel Babel, BPR, PT Semen Batu Raja, dan berbagai pihak bersinergi. Pihaknya optimis program ini akan segera terwujud, terlebih di Desa Martajaya memang ada kelompok budidaya ikan gabus Mandiri Jaya yang diketuai oleh Agus Sutikno. Untuk mendorong percepatan mewujudkan kampung budidaya ikan gabus nasional, Pemkab Oku bersama Kodim 0403 Oku dan kelompok budidaya ikan Mandiri Jaya mulai membuat kolam demplot dengan berlokasi di Blok F Desa Martajaya. Sedangkan Ketua Kelompok Tani Mandiri, Jaya Agus Sutikno, mengatakan kolam demplot yang akan dibuat sebanyak 30 unit kolam dari target keseluruhan kolam 520 kolam. Dan untuk 7 dusun yang ada di Martajaya. Masing-masing dusun akan menggarap sebanyak 70 kolam dan 30 kolam lainnya untuk demplot. Agus Sutikno juga penerima penghargaan sebagai petani inovatif versi Tribun Sumsel pada tahun 2022 ini dan mengucapkan terima kasih atas support dari Bupati Oku Haji Teddy Meilwansyah. Selain itu, Dandim 0403 Oku Letkol If Farizal dan Bank Sumsel Babel serta BPR, pihak grup UB serta semua pihak yang sudah mensupport. Kemudian bantuan dari Ditjen KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Dandim 0403 Oku Letkol If Ferizal, ia mengatakan pihaknya menurunkan 5 personil setiap hari yang dipimpin langsung oleh Pasiter Letu ARM Antoni untuk membantu pembuatan kolam ikan gabus. Pembuatan kolam demplot ini dilakukan bersama kelompok pembudidaya ikan Desa Martajaya. Pekerjaan pembuatan demplot ini menggunakan 2 unit eskavator pinjaman gratis sampai pekerjaan selesai dari Direktur PT Anugrah Langgeng Joko Priyono. Terpisah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Insinyur Haji Tri Aprianingsih, ia menjelaskan bantuan dan perhatian pemerintah Kabupaten Oku berbagai pihak kini dicurahkan untuk mendorong percepatan kemajuan kelompok pembudidayaan ikan. Dari Ditjen KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, berupa 2 unit mesin cetak pelet apung untuk pakan ikan kapasitas 1 kuintal per jam, dan mesin untuk penghalus untuk bahan pembuatan pelet pakan ikan, dan untuk 2 mesin pelet ini harganya 120 jutaan. Ditambah lagi bantuan 1 ton bahan baku pakan ikan berupa tepung ikan dan bongkel kedelai yang menjadi 1 paket dengan mesin pembuat pelet pakan ikan. Teman-teman dari Kodim, Pak Dandim, dan Bank Sumsel Babel, kami sedang mengembangkan pengembangan bersama teman-teman dari pembudidaya ikan gabus. Bagaimana nantinya di daerah Lubuk Raja itu kami akan buat sentra gabus atau kami beri nama Kampung Perikanan. Kami sudah bekerja sama dengan
Kementerian KKP, dan insya Allah nanti pada tahun 2023 Saat itulah saya mendorong bersama pemerintah, mendorong kelompok budidaya untuk memperluas budidaya ini sehingga harapannya menjadi sentra gabus. Nah, dari awal mulanya dari Luburaja, harapannya nanti ke Kabupaten Oku, sehingga Oku ini terkenal dengan sentra gabus. Selain itu, tujuan akhirnya adalah untuk mengajak masyarakat membudidaya. Ketika masyarakat membudidaya, secara finansial mereka akan terbantukan. Saya akan mencontohkan, akan mensimulasikan. Satu rumah saja mereka mempunyai dua pasang ikan gabus yang bisa melahirkan rata-rata satu pasang itu sekitar 10.000 sampai 20.000. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekitar 3 minggu lalu, yang mana kapur baru tersebut ditaburkan untuk menjadi formalin, sehingga ketiga jenazah yang sudah meninggal dunia sekira 3 minggu lalu tidak mengeluarkan bau busuk. Sementara satu jenazah yang membusuk atau yang tercium aroma bau busuk oleh warga sekitar ini diinformasikan meninggal dunia sekitar 1 minggu lalu. Satu keluarga yang ditemukan tewas ini terdiri dari pasangan suami istri, yakni RG 71 tahun dan juga RM 68 tahun. Kemudian anak dari pasutri tersebut yakni DF 42 tahun serta BG berusia 68 tahun yang merupakan adik ipar dari RG dan juga RM. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royke menuturkan warga sekitar sempat mengira satu keluarga tersebut sudah pindah dari rumah lantaran mereka sempat terlihat mengemasi barang-barangnya, namun ternyata mereka ditemukan tewas setelah ada laporan dari warga tentang bau bangkai. Ketua RT setempat Asiung sempat mendapat laporan dari warganya soal bau bangkai yang menyengat pada Senin 7 November. Bau bangkai tersebut semakin tercium pada Rabu 9 November. Saat itu petugas PLN yang datang bermaksud untuk memutus aliran listrik di rumah korban. Kami telah menghimpun wawancara dengan pihak kepolisian dari Kapolsek Kalideres. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya berikut liputannya untuk Anda. Karena ini adalah adik kandung dari korban yang ada di satu keluarga di Kalideres 1 Extension ini. Mereka menyampaikan bahwa keluarga ini memang terkesan menjauhkan diri dari keluarga inti, yang mana dia berkomunikasi terakhir itu lebih dari 1 tahun yang lalu, komunikasi via telepon, dan untuk bertemu dia itu ada 5 tahun yang lalu. Itu dia pernah ada komunikasi 5 tahun yang lalu, dan itu hanya sebatas dia mengucapkan selamat ulang tahun. Seperti itu. Bahkan dari hasil pemeriksaan ini bisa membuat terang apa sebenarnya yang terjadi di keluarga.
kalau kita melihat apa yang kita sudah periksa, saksi-saksi yang kita periksa di Kalideres ini, dari keterangan warga sekitar, termasuk ketua RT dan petugas Bimantik, keluarga ini memang tertutup, jadi tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian terakhir itu di bulan September, petugas Bimantik mau datang yang memeriksa, mengecek keadaan lokasi rumah, dia tidak boleh masuk. Nah, kemudian di bulan Oktober dia minta diputuskan listriknya. Jadi untuk dia bersosialisasi dengan warga memang dia tidak pernah. Menurut keterangan saksi yang kita beberapa warga masuk Pak RT, kita minta keterangan. Masuk pemeriksaan polisi di dalam lokasi, apakah tidak ada stok makanan atau? Kalau di dalam rumah, karena kebetulan saya memang masuk ke dalam untuk TKP itu, tidak ditemukan sisa-sisa nasi atau beras, nggak ada. Dan dari tadi keterangan keluarganya mengatakan bahwa dia tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga inti karena dia yang perempuan itu bersaudara. Terus kemudian kemarin yang disampaikan bahwa tidak ditemukan sisa ataupun bekas makanan di dalam itu, keterangan sementara, tapi belum tentu menjadi penyebab kematian. Menurut dokter bahwa jenazah yang dilakukan pemeriksaan dalam keadaan begitu memang tidak ada masuk makanan mungkin 2 hari atau lebih. Banyak orang menganggap bahwa dia tinggal di pemukiman, kenapa bisa kelaparan? Karena kelaparan ini bukan berarti tidak ada makanan, tapi keluarga ini tertutup sehingga tidak ada yang tahu kalau dia kekurangan makanan. Sampai kemarin kan ada catatan yang dibawa, katanya kan catatan struk sama buntutan dan sebagainya itu benar? Tidak. Apa tuh pendeknya? Itu catatan biasa. Isinya cuma bon-bon bekas dia ke hari-hari, ke ini, itu udah lama. Belanja kabarnya beli bedak dalam jumlah banyak. Itu ditemukan memang ada bekas bedak baju, dan kapur baru. Menurut dokter itu untuk menghilangkan bau. Kembali ke keluarga. Berarti ada dugaan bahwa memang sebelumnya ketika ada satu yang meninggal dan beberapa korban lain itu masih hidup. Belum karena juga dokter mengatakan bahwa kematiannya Pak, ada kembali ke korban, Pak, ke keluarga korban tadi ada niatan untuk mengambil jenazahnya kapan? Iya, ada. Dia masih nunggu ini karena ada keluarganya beberapa ini. Cuma dia tadi menyampaikan bagaimana persyaratannya, kita nanti kita kasih pengantar. Pak, ada surat wasiatnya sih? Ya. Surat wasiat ditemukan atau apa? Sampai sekarang ini belum. Komunikasi terakhir di handphone korban itu dia yang tanggal 4 Oktober. Terkait apa? Itu dia minta diputuskan listriknya. Jika diputuskan listrik berarti komunikasi dengan PLN kita udah periksa, minta keterangan. Ya. Oke, terima kasih ya. Itu hari-hari itu kapan, Pak? Itu udah 2021. Oh, 2021 belanja makanan juga. Belanja ya ini. Ya, Bekasnya kosong itu. Terima kasih ya. Pihak kepolisian mengungkap sejumlah kejanggalan saat menggeledah rumah yang menjadi lokasi penemuan mayat satu keluarga di Kalideres, Saudara. Jasad satu keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, anak, dan juga seorang paman yang ditemukan di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November malam. Penyebab dibalik kematian dari keempat orang atau satu keluarga ini sampai sekarang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga mendalami dugaan bahwa ada barang dari korban yang diduga hilang secara misterius. Meskipun di lokasi kejadian atau di rumah tersebut tampak tak ada kerusakan atau acak-acakan. Kita telah tersambung, Saudara, dengan wartawan dari Warta Kota, ada Nuri, yang akan memberikan update informasi terkini terkait tewasnya satu keluarga
warga di Kalideres ini untuk Anda. Halo, selamat siang Nuri. Bisa diinformasikan kabar bahwa ada barang dari korban begitu ya yang kemudian hilang secara misterius dan update terkini dari kasus tersebut. Silakan dengan informasinya. Ya baik Nila dan juga pemirsa, benar sekali bahwasannya kemarin disampaikan oleh Kapolres dari Metro Jakarta Barat bahwasannya memang ada yang diduga mobil dan juga motor milik 4 orang ataupun yang satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat itu sendiri menghilang. Namun untuk hal ini masih dilakukan pemeriksaan dan juga penyelidikan lebih lanjut apakah memang benar menghilang atau memang tidak memilikinya gitu ya. Pasalnya memang keterangan tadi juga ada update terbaru bahwasannya keterangan dari keluarga korban bahwasannya Handoyo yang merupakan iparnya itu mengatakan bahwasannya memang sang adik ini belakangan ini itu terlibat jual beli motor, namun itu juga masih melakukan ataupun masih diselidiki lebih lanjut. Adapun update terkini, kemarin kami sudah mewawancarai dari tetangga korban itu sendiri yang sama-sama tinggal selama 20 tahun bersama dengan empat orang dalam satu keluarga itu sendiri, di mana beliau ini mengatakan bahwasannya satu keluarga yang tewas tersebut itu merupakan sosok yang tertutup. Ini bisa dilihat dari mereka yang tidak pernah keluar rumah, bahkan kalau misalkan ada kerja bakti, kemudian juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya, bahkan hingga pemilihan RT pun tidak mendatanginya. Itu disampaikan oleh Roy, 33 tahun, selaku tetangga yang berada di sebelah kiri rumah 4 orang yang tewas tersebut. Roy juga mengaku apabila memang mereka keluar itu hanya ketika ada penyemprotan demam berdarah saja. Selepasnya memang mereka tidak pernah keluar. Bahkan salah satunya Roy itu sendiri yang merupakan penjual online di rumahnya itu sendiri pernah melihat ataupun karyawannya pernah mendapati salah seorang laki-laki keluar dari rumahnya namun hanya sedikit saja membuka gerbang pagarnya untuk mengambil makanan online dari ojek online itu sendiri. Namun setelah itu si laki-laki tersebut menggunakan masker berwarna hitam dan tidak pernah lagi terlihat ada orang yang keluar. Dan informasi terbaru juga bahwasannya dari AKP Syafri yang merupakan Kapolsek Kalideres tadi mengatakan bahwasannya memang ada kegiatan pemutusan dari PLN itu sendiri, di mana pada saat itu ada permintaan dari keluarga ini untuk diputuskan pada 4 Oktober 2022 lalu gitu untuk diputuskan saja listriknya karena memang sebelumnya juga ada petugas dari Jumantik itu sendiri pada bulan September itu hendak memeriksa instalasi listrik rumahnya namun tidak diizinkan masuk. Demikian Nila. Sedikit informasi terkait keberadaan keluarga lain dari keempat korban ini sendiri, apakah kemudian sudah memberikan keterangan pada pihak kepolisian? Ya, betul sekali Nila. Hari ini tadi kami sudah keluarga sudah diperiksa ataupun sudah membuat BAP kepada pihak kepolisian itu sendiri bahwasannya memang ada keluarga korban yang bernama Handoyo yaitu merupakan iparnya dan juga istrinya yang merupakan adik dari korban itu sendiri, adik dari istrinya maksud kami, yang datang ke pihak kepolisian untuk memberikan keterangan dan juga BAP. Nah, mereka mengaku bahwasannya komunikasi terakhir itu sudah sejak 20 tahun yang lalu, dan kalau misalkan sama istrinya, yang merupakan adiknya itu sendiri, itu sudah sekitar 22 tahunan ke atas itu sudah putus komunikasi. Dan juga mereka mengaku kaget, karena setelah sekian tahun tidak berhubungan, kemudian mendapat berita seperti ini. Dan juga tadi mereka mengaku bahwasannya sedang melengkapi BAP dan juga mau meminta surat izin pengambilan jenazah. Karena rencananya jenazah tersebut akan dikremasi di Cilincing dan kemudian juga Handoyo itu sendiri mengaku bahwasannya tidak pernah ada konflik kekerasan ataupun konflik di antara keluarganya. Dan apabila ada masalah paling hanya masalah-masalah kecil. Demikian informasi dari Handoyo. Kemudian dia juga pernah istrinya itu sendiri setiap tahunnya itu
selalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Margaret yang merupakan salah satu korban yang adalah kakaknya sendiri. Kemudian juga para keluarga dan juga Handoyo ini mengaku bingung kenapa kemarin ada pernyataan bahwasannya korban ini tidak ada asupan nutrisi dan juga dehidrasi di lambungnya, tidak ditemukan makanan. Meskipun seperti itu, AKP Syafri mengatakan bahwasannya itu mungkin bukan menjadi penyebab utama karena meninggalnya, hanya saja memang pada saat pemeriksaan di forensik itu sendiri bahwasannya tidak ditemukan adanya makanan di tubuh korban itu sendiri. Nah, kemudian Handoyo ini mengatakan bahwasannya mengapa kalau misalkan tidak ada makanan atau memang kekurangan makanan, kenapa tidak minta tolong ke keluarga dan juga tetangganya, seperti itu. Namun berdasarkan keterangan memang para tetangga itu sendiri berpikir kalau misalkan mereka sudah pindah karena saking tertutupnya dan tidak pernah keluar rumah, seperti itu. Dan kondisi terkini juga ada bahwasanya diketahui bahwasanya pernah dulu istrinya itu ternyata profesinya adalah berjualan kue dan juga sementara bapaknya ataupun suaminya itu merupakan kerja kantoran. Sementara Handoyo mengaku untuk pekerjaan anaknya sendiri itu tidak tahu. Dan diketahui juga bahwasanya mereka ini dulu punya sebuah sepeda motor dan juga nantinya mama maksud kami adalah si anak tersebut itu pernah terlibat untuk jual beli motor. Nah, kemudian untuk jenazahnya sendiri itu rencananya akan diambil besok hari, seperti itu. Oke, terakhir Nuri bisa diinformasikan bahwa ini kan ada kabar dari kepolisian bahwa 3 dari jenazah tersebut bahkan ditaburi kapur barus begitu ya, sementara 1 jenazah terakhir yang kemudian mengeluarkan aroma busuk. Informasinya seperti apa? Ya, memang pada saat itu adalah waktu meninggalnya keempat jenazah tersebut itu memang berbeda-beda. Saat tiga jenazah itu sudah nampak rusak, bahkan mengering. Namun ada 1 jenazah yang masih utuh dan penyebab baunya adalah di sana. Nah, pada saat itu memang kita juga tadi berdasarkan informasi menemukan struk belanja, di mana struk belanja tersebut itu banyak membeli bedak dan juga kapur barus. Namun itu masih didalami masing-masing gitu. Ketika kita menanyakan bahwasannya apakah memang ini sudah direncanakan karena sudah membeli kapur barus, kemudian untuk ditaburi di mayat yang pertama kali meninggal dan lain sebagainya, itu masih dalam proses penyelidikan. Tapi memang didapati bahwasannya mereka kerap membeli kapur barus dengan jumlah yang banyak dan juga bedak-bedak seperti itu dari salah satu supermarket di Jakarta Pusat, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Nuri atas informasi Anda terkait kasus tewasnya 1 keluarga di Kalideres, Jakarta Barat ini. Selamat bertugas kembali, Nuri. Oke. Ya, terima kasih. Di WhatsApp aja, di WhatsApp. Terima kasih Mbak Nuri, maaf mengganggu liburnya gitu. Setelah kita melakukan penyelidikan dan TKP dan mayat-mayat bawa ke untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratorium dan otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut sudah ditemukan tanda-tanda sangat, ya, tanda-tanda. Jadi berdasarkan pemeriksaan bahwa kalau mau mulai ya, hadirnya orang mulai juga tak kalah penting. Nah, salah satunya para Prismite dan grup dokter bahwa mayat ini tidak ada mata cukup lama. Sama kita kali ini.
tahu mana? Juga tahun yang kedua dari kasih raja selama 5 tahun. Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga karena dari kakak satu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga ini? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan sidang. Ya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah, gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal juga. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. Semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bom hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dari semuanya kan pihak keluarga. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga termasuk isi percakapan dari semua yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga itu. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada, karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidratasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Sudah cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang ya kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua, jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres
Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce, di mana tadi terkait dengan update terbaru. Ketua RT bernama Asyung membongkar isi chat petugas PLN dengan pemilik rumah sebelum penemuan mayat satu keluarga di Kalideres ini, saudara. Penemuan 4 mayat yang berstatus satu keluarga dalam satu rumah ini sempat membuat geger warga perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 11 November. Rumah diketahui berada di wilayah RT 7 RW 15 Kalideres. Asyung menceritakan pemilik rumah bersedia aliran listrik di rumahnya dicabut sekira 1 bulan lalu. Asyung pun lalu menunjukkan riwayat chat WhatsApp dari petugas PLN pada pemilik rumah. Dalam pesan itu, satu keluarga ini sempat diingatkan untuk membayar listrik, namun pemilik rumah itu justru meminta aliran listrik dimatikan. Mereka bahkan mengatakan bahwa nantinya mereka yang akan menghubungi pihak PLN apabila aliran listrik di kediaman tersebut akan dinyalakan kembali. Namun setelah aliran listrik ini mati, sekira Kamis 9 November justru tercium bau menyengat yang semakin tercium keras. Asyung mengungkapkan warganya juga melaporkan adanya bau menyengat dari rumah korban pada 7 November. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mendobrak rumah tersebut setelah mendapatkan dorongan dari warga lain untuk mengetahui isi di dalam rumah itu. Asyung tak seorang diri, ia dikawal oleh pengurus RW dan juga anggota lingkungan untuk masuk ke dalam rumah. Ia terpaksa mendobrak pintu gerbang rumah yang sudah gelap gulita dan diketahui dikunci dari dalam. Karena listrik yang sudah dipadamkan, Asyung pun meminta petugas PLN untuk menyalakan kembali aliran listrik di rumah itu. Saat dilihat dari jendela yang tidak tertutup teralis, Asyung kala itu melihat ada 4 jenazah yang sudah tergeletak di dalam rumah tersebut, yang mana satu diantaranya dilaporkan sudah meninggal dunia sekitar 1 minggu lalu dan kemudian tercium aroma busuk. Kami menghimpun wawancara dengan warga sekitar terkait kronologis penemuan satu keluarga yang tewas di kediamannya ini, saudara. Berikut liputannya untuk Anda. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa, Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT, keamanan katanya dari itu juga. Sekarang sampai saya masih diinterogasi. Polisi juga tugas tadi ada. Di Polsek. Belum pulang tuh, kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini. Dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan ya nggak mungkin. Dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu. Ya, nggak enak kan ya mendobrak sembarangan. Ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu atau? Yang satu udah lama, yang 3 baru 3 hari 4 hari ya. Karena udah nggak pertolongan baunya sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Iya. Bapak berarti nyium langsung, Pak, tadi pas itu? Iya, saya di depan itu udah bau, udah bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter tuh waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa. Iya, bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak, ini lebih menyengat. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan dari itu kepolisian bisa dibongkar ya. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Oh gitu. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar. Ada apa di dalam makanya didobrak, tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan termasuk pihak kepolisian, nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek. Didobrak di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang 1 sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya, udah nempel katanya ke tembok. Udah peratain. Bapak gimana, Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana, Pak?
Namanya Ya kita kan punya keamanan, udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, kaget tetap kaget lah. Pas kita baru masuk, dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang ngehubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Ya, keluarga. Makanya tadi Pak RT Tadi itu. Pak RT. Pak RT. Partainya. PRT yang menghubungi keluarga. Betul ya, ya itu yang di handphone sehari ini. Langsung ditelepon sama Pak RT waktu itu. Iya, iya. Berarti ada log terakhir di telepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhir ya gitu Pak? Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa nggak tahu. Yang Ya, Pak, kadang-kadang orang nanya ya. Namanya ini, waduh, kalau masalah nama, kalau blog, nomor Baru. Tahu ya kalau. Kalau Citra sih deh, kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. RT lah. Sama Mas ini ke forensik. Iya. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Karena di awal, ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin, yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak, sejauh ini? Enggak lah, Bu ya. Soalnya tidak regu sih, jadi jatuhnya. Tidak juga lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh, Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, Ya, nggak ada kan pengerusakan, pintu Pak, ya. rapi juga. Tadi ya nggak ada masalah sih ya. Kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak ada. Nah, makanya tadi kan seperti dobrak. Nggak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Nggak ada ya. Nggak ada info ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Makanya sama itu dia ini mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak kita belum ada kepastiannya menuduh mana apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan bapak-bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. Keluar masuk sering, cuma tidak. Satu keluarga yang tewas membusuk dan mengering di perumahan Citra Garden Extension Kalideres, Jakarta Barat selama ini dikenal warga sangat tertutup. Tetangga korban mengatakan bahwa keduanya telah bertetangga sejak 20 tahun lalu. Kendati bertetangga sejak lama, namun ia sama sekali tak mengenal keluarga tersebut. Bahkan ia mengaku tak mengenal nama korban. Berdasarkan hasil autopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, keempatnya diketahui tidak makan selama 3 minggu terakhir. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasra Royke mengatakan berdasarkan pemeriksaan, lambung dari keempat mayat tersebut tidak terisi makanan. Tak hanya itu, otot-otot di tubuh keempat korban juga mulai menciut. Sementara untuk tubuh dari keempat korban tampak mengering, yang diduga akibat korban mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Pasma mengatakan kematian keempat jenazah ini tidak dalam waktu bersamaan. Ada dari salah satu jenazah yang tewas terlebih dahulu, kemudian disusul oleh korban kedua, korban ketiga, dan korban yang terakhir meninggal dunia diketahui telah tewas sejak 1 minggu yang lalu sebelum ditemukan oleh warga. Hal ini terlihat dari kondisi jenazah yang sudah hampir menjadi tulang belulang. Dapat diartikan ada korban yang sempat tinggal, bahkan tidur bersama dengan anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia di kediaman tersebut. Kemudian setelah itu korban juga menyusul meninggal dunia di waktu yang berbeda. Bau busuk yang dicium oleh keluarga atau warga sekitar ini rupanya berasal dari jasad yang tewas terakhir dan kondisinya masih basah. Sementara ketiga jenazah lain tak tercium bau busuk selama 3 minggu belakangan karena ditaburi kapur barus. Sosok yang meninggal dunia terakhir atau sekira seminggu lalu inilah yang diduga menaburkan kapur barus di sekitar jasad 3 anggota keluarga yang lain. Meski kelaparan dan tak ada aliran listrik, ia lebih memilih tetap bertahan di rumah sampai akhirnya turut meninggal dunia.
Pihak kepolisian mengatakan bahwa kematian keempat korban ini memang diketahui karena tak ada asupan makanan ataupun minuman yang dikonsumsi sejak beberapa minggu terakhir. Namun pihak kepolisian belum mengetahui apa penyebab tidak dikonsumsi makanan dan juga minuman yang dilakukan oleh keempat korban ini. Motif dibalik kematian dari keempat korban ini juga sampai saat ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian, saudara, yang mana ada dugaan kepolisian mengatakan bahwa memang keempatnya sengaja untuk tidak mengonsumsi makanan dan juga mengonsumsi minuman sejak beberapa minggu terakhir. Bahkan diketahui bahwa aliran listrik di kediaman tersebut juga sengaja tak diaktifkan atau tak dinyalakan oleh mereka hingga petugas PLN diminta untuk mematikan aliran listrik di kediaman tersebut. Padahal sejak 3 minggu lalu sudah ada 1 korban yang meninggal dunia, namun ditutup-tutupi dengan kapur baru sehingga menjadi formalin dan tak ada bau busuk dari korban pertama yang meninggal dunia. Kemudian korban kedua, korban ketiga juga hal yang sama dilakukan sehingga bau busuk yang tercium akhirnya oleh warga sekitar ini adalah kematian korban keempat yang diinformasikan meninggal dunia sejak 1 minggu terakhir. Terhimpun wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan pihak kepolisian dari Polsek Kalideres. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Karena ini adalah adik kandung dari korban yang ada di satu keluarga di Kalideres 1 extension ini. Mereka menyampaikan bahwa keluarga ini memang terkesan menjauhkan diri dari keluarga inti, yang mana dia berkomunikasi terakhir itu lebih dari 1 tahun yang lalu, komunikasi via telepon, dan untuk bertemu dia itu ada 5 tahun yang lalu. Itu dia pernah ada komunikasi 5 tahun yang lalu, dan itu hanya sebatas dia mengucapkan selamat ulang tahun. Bahkan dari hasil pemeriksaan ini bisa membuat terang apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga. Kalau kita melihat apa yang kita sudah periksa, saksi-saksi yang kita periksa di Kalideres ini, dari keterangan warga sekitar termasuk ketua RT dan petugas di Mantik, keluarga ini memang tertutup, jadi tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian terakhir itu di bulan September, petugas di Mantik mau datang yang memeriksa, mengecek keadaan lokasi rumah, dia tidak boleh masuk. Nah, kemudian di bulan Oktober dia minta diputuskan listriknya. Jadi untuk dia bersosialisasi dengan warga memang dia tidak pernah. Menurut keterangan saksi yang kita beberapa warga masuk Pak RT, kita minta keterangan. Termasuk pemeriksaan polisi di dalam lokasi, apakah ternyata tidak ada stok makanan atau? Kalau di dalam rumah, karena kebetulan saya memang masuk ke dalam untuk TKP itu, tidak ditemukan sisa-sisa nasi atau beras, nggak ada. Dan dari tadi keterangan keluarganya mengatakan bahwa dia tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga inti karena dia yang perempuan itu bersaudara. Terus kemudian kemarin yang disampaikan bahwa tidak ditemukan sisa ataupun bekas makanan di dalam itu, keterangan sementara, tapi kemudian itu menjadi penyebab kematian. Menurut dokter bahwa jenazah yang dilakukan pemeriksaan dalam keadaan begitu memang tidak ada masuk makanan mungkin 2 hari atau lebih. Nah, banyak orang menganggap bahwa dia tinggal di pemukiman, kenapa bisa kelaparan? Karena kelaparan ini bukan berarti tidak ada makanan, tapi keluarga ini tertutup sehingga tidak ada yang tahu kalau dia kekurangan makanan. Sampai kemarin kan ada catatan yang dibawa, katanya kan catatan itu sama bentukan dan sebagainya itu benar? Tidak. Apa tuh kayaknya? Itu catatan biasa. Isinya cuma bon-bon bekas dia ke hari-hari, ke ini, itu
dalam Kabarnya beli bedak dalam jumlah banyak ya Pak? itu ditemukan memang ada beberapa bekas bedak baju ada kapur baru. Menurut dokter itu untuk menghilangkan bau. Pak, kembali ke keluarga. Berarti ada dugaan bahwa memang sebelumnya ketika ada satu yang meninggal dan beberapa korban lain itu masih hidup. Belum karena juga dokter mengatakan bahwa kematiannya lebih kapal. Pak, ada kembali ke korban, Pak, ke keluarga korban tadi ada niatan untuk mengambil jenazahnya kapan? Ya, ada. Dia masih nunggu ini karena ada keluarganya beberapa ini. Cuma dia tadi menyampaikan bagaimana persyaratannya kita dan nanti kita kasih pengantar. Sempat ada surat wasiatnya sih? Ya. Surat wasiat ditemukan atau apa? Sampai sekarang ini belum. Komunikasi terakhir dengan korban itu dia yang tanggal 4 Oktober. Terkait apa? Itu dia minta diputuskan listriknya. Jika diputuskan listrik berarti komunikasi dengan Dengan PLN kita udah periksa minta keterangan. Ya, oke, terima kasih ya. Itu kali-kali kenapa? Itu udah 2021. Oh, 2021. Polres Metro Jakarta Barat terus mencari tiap kejanggalan yang terjadi pada warga Citra Garden yang meninggal dunia satu keluarga. Insiden tersebut terungkap pada Kamis 10 November yang mana warga Citra Garden ini dikejutkan oleh temuan mayat satu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Tadinya diduga mereka dibunuh, namun ternyata tak ada luka sehingga diduga kematian dipicu hal lain, saudara. Kini kepolisian pun mendalami dugaan bahwa keempatnya dari hasil keterangan dokter bahwa memang tak ada asupan makanan dan juga minuman yang dikonsumsi oleh keempat korban ini sejak 3 hingga 1 bulan terakhir. Kepolisian juga mendalami mobil milik keluarga tersebut yang ternyata hilang secara misterius dan tak diketahui keberadaannya. Diketahui informasi dari tetangga, keluarga tersebut sebelumnya memiliki sebuah mobil, namun tetangga juga sudah lama tak melihat mobil milik satu keluarga ini. Meski begitu, penyelidikan soal hilangnya mobil ini menjadi terhambat karena tak adanya rekaman CCTV yang terpasang di rumah tersebut. Tak hanya itu, Pasna juga menduga bahwa hanya satu keluarga yang mengetahui soal keberadaan mobil tersebut. Selain mobil, Pasma juga mengatakan pihaknya turut memeriksa ponsel para korban, salah satunya untuk melihat riwayat komunikasi di ponsel para korban. Pasma mengatakan bahwa pihaknya juga telah mengamankan sejumlah catatan yang ditemukan di lokasi. Namun Pasma belum membeberkan apa isi catatan tersebut. Keempat jasad ini adalah bapak yang berinisial RG 71 tahun, kemudian sang istri yakni RM 66 tahun, kemudian sang anak DF 42 tahun, serta pria berinisial BG berusia 68 tahun yang merupakan sang paman. Dari keterangan pihak kepolisian, sudah sejak 1 bulan lalu, warga terakhir kali melihat aktivitas satu keluarga ini saat membeli makanan lewat jasa catering. Namun setelahnya, warga kemudian tak pernah melihat aktivitas dari keluarga tersebut. Warga juga menduga bahwa satu keluarga ini telah pindah hingga tak curiga skala seluruhnya tidak pernah keluar rumah. Keempatnya selama ini memang dikenal sangat tertutup sehingga tak pernah bersosialisasi atau berkomunikasi dengan warga sekitar. Dari temuan pihak kepolisian juga, saudara, bahwa keempatnya diduga tidak mengonsumsi makanan sejak 3 hingga 1 bulan terakhir. Namun yang menjadi sorotan adalah ada bukti atau struk yang menunjukkan bahwa satu keluarga ini sempat membeli bedak hingga kapur barus. Tak diketahui pasti mengapa keempatnya membeli stok bedak dan juga kapur barus, hingga dari temuan kepolisian pula bahwa didapati 3 dari total 4 jenazah ini, 3 diantaranya terdapat kandungan kapur barus di sekujur tubuhnya hingga membuat tak mengeluarkan bau busuk selama 3 minggu belakangan. Bau busuk yang kemudian tercium ini, saudara, adalah bau busuk yang berasal dari korban yang terakhir kali meninggal dunia. Diduga korban yang terakhir meninggal dunia inilah yang kemudian selalu menaburi kapur barus pada ketiga jasad yang sudah meninggal sejak 3 minggu lalu. Keempatnya ditemukan
2 diantaranya ditemukan di dalam kamar, 1 diantaranya kemudian ditemukan di ruang tengah atau di ruang tamu dan sedang bersandar di sofa. Sampai saat ini kepolisian masih mendalami apa sebenarnya motif di balik kematian keempat korban ini. Ada dugaan bahwa memang keempatnya dengan sengaja tidak mengonsumsi makanan dan juga minuman sejak beberapa minggu terakhir. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. Dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga ini? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi juga? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Ya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. Semuanya, Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya. Betul, dan yang lain masih utuh. Betul. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bom hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana, Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dari semuanya kan pihak keluarga mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami.
Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya, Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang, Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih, Pak, dalam rumah itu sebenarnya, Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya, Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih, Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama, Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu, Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan, ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Satu keluarga yang tewas di rumahnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat diketahui sangat tertutup, saudara, dan bahkan dari keterangan keluarga mereka menjauhkan diri dari keluarga inti. Hal tersebut diketahui setelah salah satu keluarga korban mendatangi Polsek Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu 12 November. Syafri yang merupakan keluarga dari keempat korban mengatakan komunikasi terakhir antara korban berinisial KM dengan adik kandungnya bernama Riz Astuti sudah berlangsung beberapa tahun lalu. Komunikasi terakhir dilakukan lebih dari 5 tahun lalu dan hanya sebatas mengucapkan selamat ulang tahun. Satu keluarga di Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat ini ditemukan tewas pada Kamis 10 November dan ternyata meninggal dunia dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Tak hanya berdasarkan keterangan keluarga inti saja, warga sekitar yang bahkan sudah 20 tahun tinggal di sana bersama dengan keempat korban ini mengaku tak mengenal nama-nama dari para korban. Warga biasanya hanya melihat atau mengetahui korban dari wajahnya saja kala keluar dari rumah. Rumah di lokasi kejadian juga mempunyai gerbang yang cukup tinggi, saudara, sehingga tak terlihat aktivitas dari keempatnya yang ada di dalam rumah. Terakhir kali warga melihat satu keluarga ini adalah sekitar 1 bulan lalu, kala ada satu dari korban yang keluar dari rumah untuk mengambil pesanan makanan yang diduga merupakan pesanan makanan catering. Aktivitas terakhir kemudian terpantau saat petugas PLN menghubungi satu keluarga ini dan mengatakan bahwa akan memutus aliran listrik di kediaman tersebut. Keluarga ini kemudian membalas pesan dari petugas PLN itu dan mengiyakan atau memperbolehkan aliran listrik di rumah yang bersangkutan untuk dimatikan saja. Keempatnya mengaku nantinya yang akan menginformasikan kembali pada petugas PLN apabila memang akan menyalakan kembali listrik di kediaman tersebut. Setelah itu, warga dan juga keluarga bahkan tak mengetahui aktivitas
lepas dari satu keluarga ini, sampai akhirnya satu keluarga yang terdiri dari istri dan suami, kemudian satu orang anaknya dan satu ipar ditemukan tewas pada Kamis 10 November. Dalam keterangan kepolisian, diduga 3 korban sudah meninggal dunia sekitar 3 minggu lalu. Waktu kematiannya juga berbeda-beda. 3 dari 4 jenazah tersebut diberi kapur barus yang berbentuk bubuk. Diduga kapur barus ini yang digunakan sebagai formalin, saudara, untuk memperlambat pembusukan. Ada struk belanja juga yang ditemukan oleh pihak kepolisian, yang mana isinya adalah pembelian stok kapur barus yang cukup banyak serta beberapa bedak. 3 jenazah yang ditemukan dengan bubuk kapur barus sebagai formalin ini kemudian yang membuatnya sejak 3 minggu terakhir tidak mengeluarkan bau busuk. Namun 1 jenazah terakhir yang ditemukan atau yang meninggal dunia paling terakhir adalah korban yang diketahui meninggal dunia 1 minggu lalu, dan jenazah inilah yang kemudian tercium aroma busuk oleh warga sekitar. Satu keluarga ini meninggal dunia dalam waktu yang berbeda-beda. 1 jenazah yang ditemukan meninggal dunia dan diduga meninggal 1 minggu lalu inilah yang diduga, saudara, merupakan orang atau korban yang menaburkan banyak kapur barus pada ketiga anggota keluarganya. 1 keluarga yang tewas ini adalah pasangan suami istri berinisial RG 71 tahun dan juga RM 68 tahun, kemudian sang anak DF 42 tahun, serta adik ipar dari RG dan RM yakni BG yang berusia 68 tahun. Kami menghimpun wawancara dengan Wali Kota Jakarta Barat, saudara, berikut liputannya untuk Anda. Tapi ada nggak? Udah berapa menit sih, Vi? Mau 1 jam kurang 7 menit. Oh, lu kok 2000 yang nonton? Ayo, semakin nggak ada belas toh? Ke-mute kali kamu. Saat ini saya sedang berada di pengajian apa gitu. Dia agak begitu. Kali aja mesti orang. Insya Allah di sini aman. Dia kondisi RT selama di sini. Ya, kemarin kan saya memberikan informasi ke pihak kepolisian. Tapi otomatis awak media juga butuh keberitahuan. Saya akan bantu sejak ada apa yang saya tahu. Itu saya menteri penerangan gitu ya. Oke, sama-sama. siapa? RT RW itu mempunyai peran yang sangat strategis ya, dalam melakukan sosialisasi, melakukan pemantauan terhadap warganya. Ya, peran ini sangat strategis dalam membantu warga dan pemerintah. Ya, bila ada warga yang memang kekurangan secara ekonomi, kekurangan pangan, kekurangan istilahnya bidang pendidikan, kesehatan, RT RW itu dan lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh pemerintah itu mempunyai peran yang sangat strategis untuk memberikan rekomendasi. Ya. Hasil rekomendasi itulah ya
misalnya ada warga yang tadi saya katakan kurang pangan secara ekonomi, kurang membutuhkan kesehatan, APBD itu pernah untuk merekomendasikan. Atas dasar rekomendasi itu, pemerintah dengan cepat untuk membantu. Apalagi pemerintah telah menggulirkan berbagai macam program dalam rangka penguatan melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan. Contohnya, ya, ada kartu ya, kartu Jakarta Pintar, BPJS Kesehatan, gitu. Dan juga keluarga harapan PKH. Itu adalah program tetap pemerintah dalam rangka apa? Untuk penguatan menunjang kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, sekali lagi tentu interaksi sosial ini sangat penting. Interaksi sosial ini di lingkungan untuk monitor menjalankan situasi kondisi. Kalau interaksi sosial di lingkungan masyarakat ini, tentu hal ini bisa dihindarkan. Dan tentu ini kita ada stigma yang masih kuat, ya. Stigma yang masih kuat bahwa interaksi sosial di perumahan-perumahan komplek-komplek, terutama komplek-komplek ini. 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas, saudara, di dalam rumahnya di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat, yang mana identitasnya adalah RG 71 tahun, kemudian sang anak DF 42 tahun, ibu berinisial RM 66 tahun, dan juga paman berinisial BG 68 tahun. Adik kandung dari korban, korban tewas, Riz Astuti, mengaku sudah lama putus kontak dengan keluarga kakaknya tersebut. Ia mengaku bahwa terakhir kali bertemu saat keluarga RM ini masih tinggal di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Namun sejak 5 tahun belakangan kemudian satu keluarga ini berpindah dengan tinggal di Kalideres, Jakarta Barat, lokasi tewasnya keempat korban ini. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa laporan kematian kakaknya ini baru ia ketahui berdasarkan informasi dari ketua RT setempat. Sementara itu, suami Riz Astuti, Handoyo, mengatakan selama kumpul keluarga puluhan tahun terakhir, RM dan keluarga ini selalu absen dan tak pernah ikut aktivitas keluarga. Diketahui kepolisian maupun saksi mata juga sudah mengungkapkan sejumlah fakta dalam kasus tersebut, termasuk diantaranya keterangan bahwa memang satu keluarga ini tak hanya dikenal oleh keluarga inti sebagai sosok yang tertutup, namun juga dikenal oleh tetangga sekitar sebagai pribadi yang tertutup, padahal sudah tinggal di kediaman tersebut selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Dari pemeriksaan tim dokter forensik tak ditemukan adanya bekas luka penganiayaan pada keempat jasad ini. Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar mengatakan keempat jasad ini sudah membusuk dan diduga telah tewas lebih dari 1 pekan, saudara. Fakta lainnya dalam kasus ini juga terungkap di mana keempat jasad yang ditemukan ini sudah lama tak mendapatkan asupan makanan dan juga minuman. Hal tersebut terungkap dari pemeriksaan oleh dokter forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepolisian juga mengatakan 4 orang ini tewas dalam kurun waktu yang tidak bersamaan. Menurut kepolisian, Kapolres Metro Jakarta Barat mengatakan bahwa ada perbedaan waktu pembusukan dari keempat jenazah ini. Selain itu, keempat jenazah tersebut juga tergeletak pada posisi yang berbeda-beda, yang mana sang bapak atau suami ini ditemukan ada di ruang kamar bagian belakang, sang paman ditemukan di ruang tamu dalam posisi bersandar di sofa, sementara posisi jenazah sang ibu dan sang anak, yakni RM dan DF, berada di ruang kamar depan.
Dalam kasus ini, kepolisian mengatakan bahwa rumah yang menjadi lokasi penemuan 4 korban terkunci dari dalam. Penemuan 4 jasad yang masih satu keluarga tersebut bermula dari kecurigaan warga yang mencium bau busuk dari dalam rumah. Menurut penuturan warga sekitar, keluarga yang ditemukan tewas di dalam rumah ini sempat memesan makanan secara daring pada bulan Oktober. Menurutnya, itu juga terakhir kali warga sekitar melihat aktivitas satu keluarga tersebut. Saat itu warga melihat kurir mengantar makanan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan momen itu pula yang terakhir bagi warga melihat keluarga tersebut sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelahnya, Ari tak pernah melihat lagi ada aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh satu keluarga ini. Namun, Ari juga menuturkan bahwa satu keluarga ini memang sejak lama tak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar. Dari keterangan Ketua RT Kalideres mengatakan bahwa pihak warga sempat menemukan kapur barus dan juga lilin yang ada dalam rumah keluarga tersebut. Ada kapur barus yang diletakkan di meja, kemudian ada lilin, ada kapur barus yang diletakkan di sebuah piring, dan ada pula yang diletakkan di dalam mangkok. Menurut Asyum, kapur barus dan lilin ini terletak paling dekat dengan mayat yang berada di ruang tengah tersebut. Dari keterangan pihak kepolisian pula bahwa ketiga jenazah ini memang sudah meninggal dalam kurun waktu yang berbeda. Dari keterangan pihak kepolisian, saudara, dari keempat jenazah ini, 3 diantaranya sudah meninggal sejak 3 minggu lalu. Namun kemudian tak ada aroma busuk atau bau busuk lantaran ketiga jenazah ini ditaburi kapur barus, sehingga terjadi seperti adanya formalin begitu, dan membuat ketiga jenazah ini tidak mengeluarkan aroma busuk. Baru aroma busuk ini tercium kala ada kematian keempat ini dari satu keluarga ini yang meninggal dunia sekitar 1 minggu lalu, hingga membuat ada aroma busuk yang kemudian dicium oleh warga. Dari aroma busuk jasad keempat inilah yang membuat kematian satu keluarga ini akhirnya terungkap. Kepolisian di lokasi juga menemukan adanya struk belanja, saudara, yang mana belanja yang dilakukan ini bukan belanja makanan, namun belanja sejumlah bedak dan juga belanja kapur barus. Dari keterangan pihak kepolisian pula, dokter yang melakukan otopsi terhadap keempat jenazah ini mengatakan bahwa sudah lama keempatnya tidak mengonsumsi makanan dan juga minuman. Namun ada dugaan bahwa memang ada unsur kesengajaan mengapa keempatnya ini tidak mengonsumsi makanan dan juga minuman. Di lokasi atau di rumah dari keempat korban ini juga didapati tidak ada bahan makanan sedikit pun, bahkan bahan sisa makanan juga tidak ditemukan. Kulkas milik para korban ini juga diketahui kosong. Dari keterangan yang dilakukan atau otopsi yang dilakukan dari olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saudara, ada dugaan yang mengatakan bahwa memang ada unsur kesengajaan sehingga mereka tidak mengonsumsi makanan dan juga minuman, padahal ada struk belanja, yakni belanja kapur barus dan juga belanja bedak dalam sebuah aktivitas yang dilakukan oleh keempat korban ini. Sampai saat ini belum diketahui pasti apa penyebab kematian dari keempat korban yang merupakan satu keluarga ini yang terdiri dari suami, istri, 1 orang anak, dan juga 1 adik ipar berinisial BG 68 tahun. Kami akan menampilkan wawancara dengan Kapolsek Kalideres, saudara, terkait update informasi terkini kasus kematian satu keluarga di Citra Garden Extension Kalideres, Jakarta Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Karena ini adalah adik kandung dari korban yang ada di satu keluarga di Kalideres 1 Extension ini. Mereka menyampaikan bahwa keluarga ini memang terkesan menjauhkan diri dari keluarga inti, yang mana dia berkomunikasi terakhir itu lebih dari 1 tahun yang lalu.
komunikasi via telepon. Dan untuk bertemu, dia itu ada 5 tahun yang lalu. Itu dia pernah ada komunikasi 5 tahun yang lalu, dan itu hanya sebatas dia mengucapkan selamat ulang tahun. Seperti itu. Bahkan dari hasil pemeriksaan ini bisa membuat terang apa sebenarnya yang terjadi di waktu itu. Kalau kita melihat apa yang kita sudah periksa, saksi-saksi yang kita periksa di Kalideres ini, dari keterangan warga sekitar termasuk ketua RT dan petugas di Mantik, keluarga ini memang tertutup, jadi tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian terakhir itu di bulan September, petugas di Mantik mau datang yang memeriksa, mengecek keadaan lokasi rumah, dia tidak boleh masuk. Nah, kemudian di bulan Oktober dia minta diputuskan listriknya. Jadi untuk dia bersosialisasi dengan warga memang dia tidak pernah. Menurut keterangan saksi yang kita beberapa warga termasuk Pak RT kita mintain keterangan. Termasuk pemeriksaan polisi di dalam lokasi, apakah bisa tidak ada stok makanan atau? Kalau di dalam rumah, karena kebetulan saya memang masuk ke dalam untuk TKP itu, tidak ditemukan sisa-sisa nasi atau beras, nggak ada. Dan dari tadi keterangan keluarganya mengatakan bahwa dia tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga inti karena dia yang perempuan itu bersaudara. Terus kemudian kemarin yang disampaikan bahwa tidak ditemukan sisa ataupun bekas makanan di dalam itu, keterangan sementara, tapi tentu menjadi penyebab kematian. Menurut dokter bahwa jenazah yang dilakukan pemeriksaan dalam keadaan begitu memang tidak ada masuk makanan mungkin 2 hari atau lebih. Nah, banyak orang menganggap bahwa dia tinggal di pemukiman, kenapa bisa kelaparan? Karena kelaparan ini bukan berarti tidak ada makanan, tapi keluarga ini tertutup sehingga tidak ada yang tahu kalau dia kekurangan makanan. Sampai kemarin kan ada catatan yang dibawa, katanya kan catatan struk sama buntukan dan sebagainya itu benar? Tidak. Apa tuh penjajah? Itu catatan biasa. Isinya cuma bon-bon bekas dia ke hari-hari, ke ini, itu udah lama. Kabarnya beli bedak dalam jumlah banyak ya Pak? Itu ditemukan memang ada beberapa bekas bedak baju, ada kapur baru. Menurut dokter itu untuk menghilangkan bau. Kembali ke keluarga. Berarti ada dugaan bahwa memang sebelumnya ketika ada satu yang meninggal dan beberapa korban lain itu masih hidup. Belum karena juga dokter menyatakan bahwa kematiannya karena Pak, ada kembali ke korban, Pak, ke keluarga korban tadi ada niatan untuk mengambil jenazahnya kapan? Iya, ada. Dia masih nunggu ini karena ada keluarganya beberapa ini. Cuma dia tadi menyampaikan bagaimana persyaratannya, kita bilang nanti kita kasih pengantar untuk mengambil. Sempat ada surat wasiatnya sih? Ya. Surat wasiat ditemukan atau apa? Sampai sekarang ini belum. Komunikasi terakhir dengan korban Itu dia yang tanggal 4 Oktober. terkait apa? Itu dia minta diputuskan listriknya. Jika diputuskan listrik berarti komunikasi dengan Dengan PLN kita udah periksa, minta keterangan. Ya, oke, makasih ya. Itu hari-hari itu kapan Pak? Itu udah 2021. Oh 2021, belanja makanan juga. Belanja ya ini. Ya. Pihak kepolisian mengungkap sejumlah kejanggalan saat menggeledah rumah yang menjadi lokasi penemuan mayat satu keluarga di Kalideres, Saudara. Jasad satu keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, anak, dan juga seorang paman yang ditemukan di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November malam. Penyebab dibalik kematian dari keempat
orang atau satu keluarga ini sampai sekarang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga mendalami dugaan bahwa ada barang dari korban yang diduga hilang secara misterius. Meskipun di lokasi kejadian atau di rumah tersebut tampak tak ada kerusakan atau acak-acakan, kita telah tersambung saudara dengan wartawan dari Warta Kota, ada Nuri, yang akan memberikan update informasi terkini terkait tewasnya satu keluarga di Kalideres ini untuk Anda. Halo, selamat siang Nuri, bisa diinformasikan kabar bahwa ada barang dari korban begitu ya yang kemudian hilang secara misterius dan update terkini dari kasus tersebut. Silakan dengan informasinya. Ya, baik Nila dan juga pemirsa, benar sekali bahwasannya kemarin disampaikan oleh Kapolres dari Metro Jakarta Barat bahwasannya memang ada yang diduga mobil dan juga motor milik 4 orang ataupun yang satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat itu sendiri menghilang. Namun untuk hal ini masih dilakukan pemeriksaan dan juga penyelidikan lebih lanjut apakah memang benar menghilang atau memang tidak memilikinya gitu ya. Pasalnya memang keterangan tadi juga ada update terbaru bahwasannya keterangan dari keluarga korban bahwasannya Handoyo yang merupakan iparnya itu mengatakan bahwasannya memang sang adik ini belakangan ini itu terlibat jual beli motor, namun itu juga masih melakukan ataupun masih diselidiki lebih lanjut. Adapun update terkini, kemarin kami sudah mewawancarai dari tetangga korban itu sendiri yang sama-sama tinggal selama 20 tahun bersama dengan empat orang dalam satu keluarga itu sendiri, di mana beliau ini mengatakan bahwasannya satu keluarga yang tewas tersebut itu merupakan sosok yang tertutup. Ini bisa dilihat dari mereka yang tidak pernah keluar rumah, bahkan kalau misalkan ada kerja bakti, kemudian juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya, bahkan hingga pemilihan RT pun tidak mendatanginya. Itu disampaikan oleh Roy, 33 tahun, selaku tetangga yang berada di sebelah kiri rumah 4 orang yang tewas tersebut. Roy juga mengaku apabila memang mereka keluar itu hanya ketika ada penyemprotan demam berdarah saja. Selepasnya memang mereka tidak pernah keluar. Bahkan salah satunya Roy itu sendiri yang merupakan penjual online di rumahnya itu sendiri pernah melihat ataupun karyawannya pernah mendapati salah seorang laki-laki keluar dari rumahnya, namun hanya sedikit saja membuka gerbang pagarnya untuk mengambil makanan online dari ojek online itu sendiri. Namun setelah itu si laki-laki tersebut menggunakan masker berwarna hitam dan tidak pernah lagi terlihat ada orang yang keluar. Dan informasi terbaru juga bahwasannya dari AKP Syafri yang merupakan Kapolsek Kalideres tadi mengatakan bahwasannya memang ada kegiatan pemutusan dari PLN itu sendiri, di mana pada saat itu ada permintaan dari keluarga ini untuk diputuskan pada 4 Oktober 2022 lalu gitu, untuk diputuskan saja listriknya, karena memang sebelumnya juga ada petugas dari Jumantik itu sendiri pada bulan September itu hendak memeriksa instalasi listrik rumahnya, namun tidak diizinkan masuk. Demikian Nila. Sedikit informasi terkait keberadaan keluarga lain dari keempat korban ini sendiri, apakah kemudian sudah memberikan keterangan pada pihak kepolisian? Ya, betul sekali Nila. Hari ini tadi kami sudah keluarga sudah diperiksa ataupun sudah membuat BAP kepada pihak kepolisian itu sendiri, bahwasannya memang ada keluarga korban yang bernama Handoyo, yaitu merupakan iparnya, dan juga istrinya yang merupakan adik dari korban itu sendiri, adik dari istrinya maksud kami, yang datang ke pihak kepolisian untuk memberikan keterangan dan juga BAP. Nah, mereka mengaku bahwasannya komunikasi terakhir itu sudah sejak 20 tahun yang lalu, dan kalau misalkan sama istrinya yang merupakan adiknya itu sendiri itu sudah sekitar 22 tahunan ke atas itu sudah putus komunikasi. Dan juga mereka mengaku kaget karena setelah sekian tahun tidak berhubungan, kemudian mendapat berita seperti ini.
Dan juga tadi mereka mengaku bahwasannya sedang melengkapi BAP dan juga mau meminta surat izin pengambilan jenazah. Karena rencananya jenazah tersebut akan dikremasi di Cilincing, dan kemudian juga Handoyo itu sendiri mengaku bahwasannya tidak pernah ada konflik kekerasan ataupun konflik di antara keluarganya, dan apabila ada masalah paling hanya masalah-masalah kecil. Demikian informasi dari Handoyo. Kemudian dan juga pernah istrinya itu sendiri setiap tahunnya itu selalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Margaret yang merupakan salah satu korban yang adalah kakaknya sendiri. Kemudian juga para keluarga dan juga Handoyo ini mengaku bingung kenapa kemarin ada pernyataan bahwasannya korban ini tidak ada asupan nutrisi dan juga dehidrasi di lambungnya, tidak ditemukan makanan. Meskipun seperti itu, AKP Syafri mengatakan bahwasannya itu mungkin bukan menjadi penyebab utama karena meninggalnya, hanya saja memang pada saat pemeriksaan di forensik itu sendiri bahwasannya tidak ditemukan adanya makanan di tubuh korban itu sendiri. Nah, kemudian Handoyo ini mengatakan bahwasannya mengapa kalau misalkan tidak ada makanan atau memang kekurangan makanan, kenapa tidak minta tolong ke keluarga dan juga tetangganya, seperti itu. Namun berdasarkan keterangan memang para tetangga itu sendiri berpikir kalau misalkan mereka sudah pindah karena saking tertutupnya dan tidak pernah keluar rumah, seperti itu. Dan kondisi terkini juga ada bahwasanya diketahui bahwasanya dulu istrinya itu ternyata profesinya adalah berjualan kue, dan juga sementara bapaknya ataupun suaminya itu merupakan kerja kantoran. Sementara Handoyo mengaku untuk pekerjaan anaknya sendiri itu tidak tahu. Dan diketahui juga bahwasannya mereka ini dulu punya sebuah sepeda motor, dan juga nantinya maksud kami adalah si anak tersebut itu pernah terlibat untuk jual beli motor. Nah, kemudian untuk jenazahnya sendiri itu rencananya akan diambil besok hari, seperti itu. Oke, terakhir Nuri bisa diinformasikan bahwa ini kan ada kabar dari kepolisian bahwa 3 dari jenazah tersebut bahkan ditaburi kapur barus begitu ya, sementara 1 jenazah terakhir yang kemudian mengeluarkan aroma busuk. Informasinya seperti apa? Ya, memang pada saat itu adalah waktu meninggalnya keempat jenazah tersebut itu memang berbeda-beda. Saat tiga jenazah itu sudah nampak rusak, bahkan mengering. Namun ada 1 jenazah yang masih utuh dan penyebab baunya adalah di sana. Nah, pada saat itu memang kita juga tadi berdasarkan informasi menemukan struk belanja, di mana struk belanja tersebut itu banyak membeli bedak dan juga kapur barus. Namun itu masih didalami masing-masing gitu. Ketika kita menanyakan bahwasannya apakah memang ini sudah direncanakan karena sudah membeli kapur barus kemudian untuk ditaburi di mayat yang pertama kali meninggal dan lain sebagainya, itu masih dalam proses penyelidikan. Tapi memang didapati bahwasannya mereka kerap membeli kapur barus dengan jumlah yang banyak dan juga bedak-bedak seperti itu dari salah satu supermarket di Jakarta Pusat, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Nuri atas informasi Anda terkait kasus tewasnya 1 keluarga di Kalideres, Jakarta Barat ini. Selamat bertugas kembali, Nuri. Oke. Terima kasih. Di WhatsApp aja, di WhatsApp. Terima kasih Mbak Nuri, maaf mengganggu liburnya gitu. Setelah kita melakukan penyelidikan dan olah TKP dan mayat-mayat untuk dilakukan otopsi, dan tadi pagi kami berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara harus otopsi
bahwa terhadap 4 mayat tersebut sudah ditemukan tanda-tanda dasar, ya, tanda-tanda dasar. Jadi berdasarkan pemeriksaan bahwa kalau mau mulai ya, hadirnya orang tersebut mulai juga tak kalah penting. Nah, salah satunya para Prismite dan grup dokter bahwa mayat ini tidak ada macam cukup lama. Sama kita kali ini. First kita nggak matang man. Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga karena dari kakak satu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan sudah. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal di sana. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa? Bom hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dari semuanya kan punya keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih mengetahui, menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali di situ? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama, penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan, ya,
kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce, di mana tadi terkait dengan update terbaru. Ketua RT bernama Asyung membongkar isi chat petugas PLN dengan pemilik rumah sebelum penemuan mayat satu keluarga di Kalideres ini, saudara. Penemuan 4 mayat yang berstatus satu keluarga dalam satu rumah ini sempat membuat geger warga perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 11 November. Rumah diketahui berada di wilayah RT 7 RW 15 Kalideres. Asyung menceritakan pemilik rumah bersedia aliran listrik di rumahnya dicabut sekira 1 bulan lalu. Asyung pun lalu menunjukkan riwayat chat WhatsApp dari petugas PLN pada pemilik rumah. Dalam pesan itu, satu keluarga ini sempat diingatkan untuk membayar listrik, namun pemilik rumah itu justru meminta aliran listrik dimatikan. Mereka bahkan mengatakan bahwa nantinya mereka yang akan menghubungi pihak PLN apabila aliran listrik di kediaman tersebut akan dinyalakan kembali. Namun naas setelah aliran listrik ini mati, sekira Kamis 9 November justru tercium bau menyengat yang semakin tercium keras. Asyung mengungkapkan warganya juga melaporkan adanya bau menyengat dari rumah korban pada 7 November. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mendobrak rumah tersebut setelah mendapatkan dorongan dari warga lain untuk mengetahui isi di dalam rumah itu. Asyung tak seorang diri, ia dikawal oleh pengurus RW dan juga anggota lingkungan untuk masuk ke dalam rumah. Ia terpaksa mendobrak pintu gerbang rumah yang sudah gelap gulita dan diketahui dikunci dari dalam. Karena listrik yang sudah dipadamkan, Asyung pun meminta petugas PLN untuk menyalakan kembali aliran listrik di rumah itu. Saat dilihat dari jendela yang tidak tertutup teralis, Asyung kala itu melihat ada 4 jenazah yang sudah tergeletak di dalam rumah tersebut, yang mana satu diantaranya dilaporkan sudah meninggal dunia sekitar 1 minggu lalu dan kemudian tercium aroma busuk. Kami menghimpun wawancara dengan warga sekitar terkait kronologis penemuan satu keluarga yang tewas di kediamannya ini, saudara. Berikut liputannya untuk Anda. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT, keamanan katanya dari situ. Karena sekarang sampai saya masih diinterogasi di Polsek. Jangan pulang tuh, kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini. Dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan yang nggak mungkin. Dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu. Iya. Enak kan ya, main dobrak aja. Dibuka, ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Iya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu atau? Yang satu udah lama, yang 3 baru 3 hari, 4 harian. Karena udah nggak pertolongan baunya kan. Sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Iya. Bapak berarti nyium langsung Pak tadi pas itu? Iya, saya di depan itu udah bau bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter, waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa, ya bau. Lama-lama nyengat. Beda nih supaya ini lebih menyengat. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali itu kepolisian bisa dibongkar. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Oh gitu. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar. Ada apa di dalam, makanya didobrak, tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan, termasuk pihak kepolisian, nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek. Setelah didobrak, di dalam terjadilah
sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang 1 sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka. Iya. Udah nempel katanya ke tembok. Udah peratain lah. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya ya kita prioritas keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang ngehubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya, keluarga. Makanya tadi Pak RT. Pak RT yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu yang di sehari ini langsung ditelepon sama Pak RT. Iya, iya. Berarti ada log terakhir di telepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhir ya gitu Pak? Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa nggak tahu. Kadang-kadang orang nanya ya. Namanya ini, waduh, kalau masalah nama, kalau blok nomor baru. Tahu ya kalau. Kalau Citra sini kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. RT sama Mas ini ke forensik. Iya. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Nanti awal, ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak sejauh ini? Enggak lah, ya. Soalnya 3.000 sih jadi jatuhnya. 3.000 lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, ya kan pengerusakan Pak ya. Datanya ya nggak ada masalah sih ya. Kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak ada. Nah, makanya tadi kan tetap dobrak. Nggak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Nggak ada ya. Nggak ada info sih ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Makanya sama itu dia mau mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak kita belum ada kepastiannya gimana apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan bapak-bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. Keluar masuk sering, cuma tidak. Satu keluarga yang tewas membusuk dan mengering di perumahan Citra Garden Extension Kalideres, Jakarta Barat selama ini dikenal warga sangat tertutup. Tetangga korban mengatakan bahwa keduanya telah bertetangga sejak 20 tahun lalu. Kendati bertetangga sejak lama, namun ia sama sekali tak mengenal keluarga tersebut. Bahkan ia mengaku tak mengenal nama korban. Berdasarkan hasil autopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, keempatnya diketahui tidak makan selama 3 minggu terakhir. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasda Royke mengatakan berdasarkan pemeriksaan, lambung dari keempat mayat tersebut tidak terisi makanan. Tak hanya itu, otot-otot di tubuh keempat korban juga mulai menciut. Sementara untuk tubuh dari keempat korban tampak mengering, yang diduga akibat korban mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Pasma mengatakan kematian keempat jenazah ini tidak dalam waktu bersamaan. Ada dari salah satu jenazah yang tewas terlebih dahulu, kemudian disusul oleh korban kedua, korban ketiga, dan korban yang terakhir meninggal dunia diketahui telah tewas sejak 1 minggu yang lalu sebelum ditemukan oleh warga. Hal ini terlihat dari kondisi jenazah yang sudah hampir menjadi tulang belulang. Dapat diartikan ada korban yang sempat tinggal, bahkan tidur bersama dengan anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia di kediaman tersebut. Kemudian setelah itu korban juga menyusul meninggal dunia di waktu yang berbeda. Bau busuk yang dicium oleh keluarga atau warga sekitar ini rupanya berasal dari jasad yang tewas terakhir dan kondisinya masih basah. Sementara ketiga jenazah lain
lain tak tercium bau busuk selama 3 minggu belakangan karena ditaburi kapur barus. Sosok yang meninggal dunia terakhir atau sekira seminggu lalu inilah yang diduga menaburkan kapur barus di sekitar jasad 3 anggota keluarga yang lain. Meski kelaparan dan tak ada aliran listrik, ia lebih memilih tetap bertahan di rumah sampai akhirnya turut meninggal dunia. Pihak kepolisian mengatakan bahwa kematian keempat korban ini memang diketahui karena tak ada asupan makanan ataupun minuman yang dikonsumsi sejak beberapa minggu terakhir. Namun pihak kepolisian belum mengetahui apa penyebab tidak dikonsumsi makanan dan juga minuman yang dilakukan oleh keempat korban ini. Motif dibalik kematian dari keempat korban ini juga sampai saat ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian, saudara, yang mana ada dugaan kepolisian mengatakan bahwa memang keempatnya sengaja untuk tidak mengonsumsi makanan dan juga mengonsumsi minuman sejak beberapa minggu terakhir. Bahkan diketahui bahwa aliran listrik di kediaman tersebut juga sengaja tak diaktifkan atau tak dinyalakan oleh mereka hingga petugas PLN diminta untuk mematikan aliran listrik di kediaman tersebut. Padahal sejak 3 minggu lalu sudah ada 1 korban yang meninggal dunia, namun ditutup-tutupi dengan kapur barus sehingga menjadi formalin dan tak ada bau busuk dari korban pertama yang meninggal dunia. Kemudian korban kedua, korban ketiga juga hal yang sama dilakukan sehingga bau busuk yang tercium akhirnya oleh warga sekitar ini adalah kematian korban keempat yang diinformasikan meninggal dunia sejak 1 minggu terakhir. Terhimpun wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan pihak kepolisian dari Polsek Kalideres. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Karena ini adalah adik kandung dari korban yang ada di satu keluarga di Kalideres 1 Extension ini. Mereka menyampaikan bahwa keluarga ini memang terkesan menjauhkan diri dari keluarga inti, yang mana dia berkomunikasi terakhir itu lebih dari 1 tahun yang lalu, komunikasi via telepon, dan untuk bertemu dia itu ada 5 tahun yang lalu itu dia pernah ada komunikasi 5 tahun yang lalu, dan itu hanya sebatas dia mengucapkan selamat ulang tahun seperti itu. Apakah dari hasil pemeriksaan ini bisa membuat terang apa sebenarnya yang terjadi di keluarga? Kalau kita melihat apa yang kita sudah periksa, saksi-saksi yang kita periksa di Kalideres ini, dari keterangan warga sekitar termasuk ketua RT dan petugas di Mantik, keluarga ini memang tertutup, jadi tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian terakhir itu di bulan September, petugas di Mantik mau datang yang memeriksa, mengecek keadaan lokasi rumah, dia tidak boleh masuk. Nah, kemudian di bulan Oktober dia minta diputuskan listriknya. Jadi untuk dia bersosialisasi dengan warga memang dia diminta menurut keterangan saksi yang kita beberapa warga masuk Pak RT kita minta di keterangan. Termasuk pemeriksaan polisi di dalam lokasi, apakah ternyata tidak ada stok makanan atau? Kalau di dalam rumah, karena kebetulan saya memang masuk ke dalam untuk TKP itu tidak ditemukan sisa-sisa nasi atau beras, nggak ada. Dan dari tadi keterangan keluarganya mengatakan bahwa dia tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga inti karena dia yang perempuan itu bersaudara. Terus kemudian kemarin yang disampaikan bahwa tidak ditemukan sisa ataupun bekas makanan di dalam itu, keterangan sementara, tapi belum tentu menjadi penyebab kematian. Menurut dokter bahwa jenazah yang dilakukan pemeriksaan dalam keadaan begitu memang tidak ada masuk makanan mungkin 2 hari atau lebih. Banyak orang menganggap bahwa dia tinggal di pemukiman, kenapa bisa berapa?
karena kelaparan ini bukan berarti tidak ada makanan, tapi keluarga ini tertutup sehingga tidak ada yang tahu kalau dia kekurangan makanan. Sampai kemarin kan ada catatan yang dibawa, katanya kan catatan grup sama bentukan dan sebagainya itu benar? tidak, Apa tuh pendeknya? itu catatan biasa. Isinya cuma bon-bon bekas dia ke hari-hari, ke ini, itu udah lama. Kabarnya beli bedak dalam jumlah banyak. Itu ditemukan memang ada cuma bekas-bekas banyu dan kapur badan. Menurut dokter itu untuk menghilangkan bau. Kembali ke keluarga. Berarti ada dugaan bahwa memang sebelumnya ketika ada satu yang meninggal dan beberapa korban lain masih hidup. Belum karena juga dokter menyatakan bahwa kematiannya kapal. Pak, ada kembali ke korban, Pak, ke keluarga korban tadi ada niatan mengambil jenazahnya kapan? Iya, dia masih nunggu ini karena ada keluarganya beberapa ini. Cuma dia tadi menyampaikan bagaimana persyaratannya, kita bilang nanti kita kasih pengantar. Sempat ada surat wasiatnya sih? Surat wasiat ditemukan atau apa? Sampai sekarang ini belum. Komunikasi terakhir dengan korban Itu dia yang tanggal 4 Oktober. terkait apa? Itu dia minta diputuskan listriknya. Jika diputuskan istri berarti komunikasi dengan kuasa. Dengan PLN kita udah periksa, minta keterangan. Ya. Oke, terima kasih ya. Itu hari-hari kapan, Pak? Itu udah 2021. Oh, 2021. Polres Metro Jakarta Barat terus mencari tiap kejanggalan yang terjadi pada warga Citra Garden yang meninggal dunia satu keluarga. Insiden tersebut terungkap pada Kamis 10 November yang mana warga Citra Garden ini dikejutkan oleh temuan mayat satu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Tadinya diduga mereka dibunuh, namun ternyata tak ada luka sehingga diduga kematian dipicu hal lain, saudara. Kini kepolisian pun mendalami dugaan bahwa keempatnya dari hasil keterangan dokter bahwa memang tak ada asupan makanan dan juga minuman yang dikonsumsi oleh keempat korban ini sejak 3 hingga 1 bulan terakhir. Kepolisian juga mendalami mobil milik keluarga tersebut yang ternyata hilang secara misterius dan tak diketahui keberadaannya. Diketahui informasi dari tetangga, keluarga tersebut sebelumnya memiliki sebuah mobil, namun tetangga juga sudah lama tak melihat mobil milik satu keluarga ini. Meski begitu, penyelidikan soal hilangnya mobil ini menjadi terhambat karena tak adanya rekaman CCTV yang terpasang di rumah tersebut. Tak hanya itu, Pasna juga menduga bahwa hanya satu keluarga yang mengetahui soal keberadaan mobil tersebut. Selain mobil, Pasma juga mengatakan pihaknya turut memeriksa ponsel para korban, salah satunya untuk melihat riwayat komunikasi di ponsel para korban. Pasma mengatakan bahwa pihaknya juga telah mengamankan sejumlah catatan yang ditemukan di lokasi. Namun Pasma belum membeberkan apa isi catatan tersebut. Keempat jasad ini adalah bapak yang berinisial RG 71 tahun, kemudian sang istri yakni RM 66 tahun, kemudian sang anak DF 42 tahun serta pria berinisial BG berusia 68 tahun yang merupakan sang paman. Dari keterangan pihak kepolisian, sudah sejak 1 bulan lalu, warga terakhir kali melihat aktivitas satu keluarga ini saat membeli makanan lewat jasa catering. Namun setelahnya, warga kemudian tak pernah melihat aktivitas dari keluarga tersebut. Warga juga menduga bahwa satu keluarga ini telah pindah hingga tak curiga skala
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Catut nama pelanggan wanita di Bandar Lampung tipu warung makan di Pahoman senilai 5 juta rupiah. Seorang wanita di Bandar Lampung diduga menipu warung makan di Jalan Waise Kampung, Kelurahan Pahoman Enggal, Bandar Lampung pada Jumat 11 November 2022 sekitar pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Pemilik akun Instagram @liagustiani selaku karyawan rumah makan di Jalan Waise Kampung Jumat kemarin mengunggah video yang langsung viral hingga disukai 17.864 orang dan ada 774 komentar. Adapun isi dalam narasi ditulis pemilik akun @liagustiani, pelaku penipuan sempat terekam CCTV. Ia menuliskan warga yang memiliki usaha kuliner agar berhati-hati bila mendapatkan orderan dari perempuan tersebut, sebab tempat kerjanya baru saja terkena tipu orderan dengan total pesanan senilai 5 juta rupiah. Adapun modusnya, pelaku memesan beberapa ikan bakar beserta nasi kotak sebanyak 150 kotak. Ketika diminta uang tanda jadi, pelaku pura-pura ingin menemui sang pemilik dan pelaku mengatasnamakan orang yang kenal dekat dengan pemilik. Namun saat semuanya sudah jadi, perempuan tersebut menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi dikarenakan ponselnya tidak aktif. Lia Gustiani, karyawan rumah makan tersebut mengatakan diduga pelaku menipu dengan kerugian mencapai 5 juta rupiah. Menurut Lia, saat ditemui pada Sabtu 12 November 2022, pelaku memesan nasi kotak dengan mengatasnamakan orang lain. Karena tidak ada kejelasan, akhirnya 150 nasi kotak tersebut dibagikan ke pondok pesantren dan panti asuhan. Dengan harapannya, setelah viral kasus tersebut, pelaku segera ditangkap. Adapun ciri-cirinya, berbadan kecil, bermata sipit, badannya pendek, pakai dasar hijau, dan satu lagi laki-laki seperti sopir, badannya tinggi dan juga kurus. Dan ternyata pelaku juga sempat menipu salah satu salon kecantikan di Jalan Kimaja Perumnas W. Halim, Bandar Lampung dengan kerugian mencapai 1,3 juta rupiah. Karyawan salon Rizka Dewi mengatakan pelaku menipu pada tanggal 29 Oktober 2022. Menurutnya, wanita itu datang ke salon sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, lalu ia meminta perawatan hingga seharian dan berakhir pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan pelaku mengaku mempunyai showroom mobil dan lainnya untuk meyakinkannya. Berita selanjutnya, pria di Lampung Selatan lakukan tindak asusila kepada anak tiri yang masih di bawah umur. Polsek Penegahan Lampung Selatan berhasil mengamankan MU berusia 50 tahun pelaku asusila terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur berinisial WWS yang berusia 18 tahun. MU diamankan Polsek Penegahan di rumahnya di Kecamatan Penegahan, Lampung Selatan pada Kamis 10 November 2022. Pelaku diamankan setelah Polsek Penegahan mendapati laporan dari istrinya SM mengenai aksi bejat pelaku. Kapolsek Penegahan Ibtu Gobel mengatakan pihaknya berhasil mengamankan pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri korban. Menurut Gobel, pada Sabtu 12 November 2022, saat diamankan petugas, pelaku tidak berusaha melawan. Ia mengatakan pelaku melakukan aksinya berulang kali sejak Oktober 2021 lalu. Saat itu, sambung Gobel, anak tersebut masih berusia 17 tahun, maka dari itu laporan tersebut masuk dalam tindak pidana asusila anak di bawah umur. Kapolsek menjelaskan aksi pelaku berawal saat istrinya tidak ada di rumah pada Oktober 2021 lalu.
Pelaku melakukan aksinya berulang-ulang hingga pada 8 November. Istrinya menanyakan kepada anaknya yang tidak kunjung datang bulan. Saat ditanya ibunya, barulah anaknya menceritakan semua yang dilakukan pelaku. Gobel mengatakan selama ini anak tersebut tidak berani menceritakan lantaran takut karena pelaku sering mengancam akan menganiayanya. Pelaku sendiri telah mengakui perbuatannya dan kini pelaku diamankan di Polsek Penengahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Gobel mengatakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Berita selanjutnya, bocah kelas 1 sekolah dasar di Bekri, Lampung Tengah pimpin upacara bendera, videonya viral. Viral di media sosial, aksi seorang siswi kelas 1 sekolah dasar tengah memimpin upacara pengibaran bendera merah putih. Dengan tubuhnya yang imut ditambah dengan langkah gerak jalannya yang kecil, aksi bocah sekolah dasar ini saat memimpin upacara menuai banyak pujian warganet. Aksi bocah tersebut pun viral di media sosial platform TikTok usai diunggah akun Livia Rukti pada Kamis 10 Oktober 2022 lalu. Adapun siswi kelas 1 tersebut bernama Devi Almanisa Azni yang merupakan siswi kelas 1 di Sekolah Negeri 1 Sinar Banten, Bekri, Lampung Tengah. Uniknya, Devi sebelum masuk SD ia tidak melakukan pendidikan di TK dulu. Meskipun demikian, Devi sudah menguasai baca tulis dengan cukup baik. Desi selaku salah satu tenaga pendidikan SD Negeri 1 Sinar Banten mengatakan, keseharian bocah kelahiran Pesawaran 13 Juli 2016 itu saat di kelas cukup baik. Walaupun cenderung pendiam, namun dari mentalnya sangatlah tangguh. Seperti saat diminta oleh guru untuk maju ke depan kelas mengerjakan soal, ia selalu antusias. Desi mengatakan Devi merupakan anak dari pasangan Herianto dan Siti Inaro. Ayah Devi, Herianto, berprofesi sebagai guru di SD Negeri 1 Sinar Banten. Devi saat sekolah berangkat bersama ayahnya sehingga saat sudah selesai sekolah, ia tak langsung pulang namun menunggu ayahnya selesai melakukan pekerjaannya. Awal mula Devi menjadi pemimpin upacara ketika pertengahan semester ganjil, ayahnya selaku guru kelas 6 diminta menjadi petugas upacara bendera hari Senin. Saat kakak kelasnya latihan, Devi meminta pada ayahnya untuk membaca Undang-Undang Dasar 45. Setelah diizinkan, Devi menjalankan tugasnya sebagai pembaca Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik. Kemudian saat ayahnya diminta menjadi petugas upacara lagi, Devi meminta pada ayahnya untuk menjadi pemimpin upacara. Awalnya ayah Devi tidak mengizinkan karena Devi tidak mau latihan. Namun setelah sang ayah mengizinkan, Devi mengemban tugas sebagai pemimpin upacara, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Desi menceritakan suasana upacara saat Devi menjadi pemimpin upacara sangat khidmat. Hingga akhirnya video TikTok yang diunggah oleh akun Livia Rukti pada Kamis 10 November 2022 yang berdurasi 2 menit 48 detik itu pun viral. Dan keberanian Devi memimpin upacara mendapat banyak pujian. Berita selanjutnya, Kapolresta sebut oknum polisi yang cekcok dengan warga sipil sedang diperiksa propam. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto membenarkan pria berkaos gegana yang videonya sempat viral saat cekcok dengan warga sipil adalah anggota polisi.
Menurut Ino, pada Jumat 11 November 2022, di hari Selasa 8 November 2022, ada oknum polisi yang memegang senjata api cekcok dengan warga sipil di Jalan Soekarno-Hatta, Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung, atau di depan Ekspedisi Baraka Saranat Lama. Ia menjelaskan oknum polisi tersebut sudah dilakukan penyelidikan oleh Propam Polda Lampung. Hasilnya akan disampaikan oleh Bidang Propam Polda Lampung terkait dengan hasil penyelidikan oknum memegang senpi yang ribut dengan warga sipil. Ino mengatakan pihaknya masih menunggu dari Bidang Propam Polda Lampung terkait penyelidikan tersebut. Ia mengatakan apabila korban mengalami tindakan pidana, maka bisa melaporkan kepada Polda, Polresta, ataupun Polsek. Kapolresta mengatakan sampai saat ini Polresta belum menerima laporan dari korban. Ia menjelaskan polisi terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena polisi selalu berpedoman hidup harus sesuai dengan tugas pokok, fungsi, atau tupoksi. Saat ditanya apakah keributan itu terkait dengan persoalan rebutan lahan parkir di area Pekor Wai Halim, Kombes Pol Ino mengatakan isu terkait lahan parkir itu tidak benar. Ino pun menjelaskan permasalahan terjadi antara kedua belah pihak dilatar belakangi oleh permasalahan pribadi. Berita selanjutnya, Pantai M Beach Kalianda hadirkan glamping nyaman untuk bermalam. Pantai M Beach atau dulunya dikenal dengan Pantai MB berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 45 Dusun Moing, Desa Barak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan. Adapun jarak dari Kota Bandar Lampung sekitar 53 km lewat Jalan Lintas Sumatera atau sekitar 1 jam perjalanan. Sedangkan kalau melewati jalan tol Trans Sumatera jaraknya sekitar 65 km dan dapat ditempuh dengan waktu yang sama dan keluar di pintu tol Sidomulyo. Marketing Officer Pantai M Beach Lampung Kania mengatakan harga tiket masuk M Beach Lampung untuk tiket reguler atau weekday yakni Senin sampai Jumat adalah sebesar Rp25.000 per orang dan weekend pada Sabtu dan Minggu yakni Rp35.000 per orang. Nia, sapaan akrabnya, mengatakan di Pantai M Beach Lampung, pengunjung dapat menikmati glamour camping di pinggir pantai dan sudah dilengkapi dengan fasilitas lengkap. Terdapat amphitheater yang mampu menampung hingga 100 orang. Lalu terdapat area khusus api unggun, tempat tidur nyaman di dalam tenda, area barbecue, penerangan, toilet, dan lazy shower yang bersih dan tentunya keamanan 24 jam. Kemudian di Pantai M Beach Lampung tersedia tenda ukuran kecil dengan harga Rp249.000 per malam. Untuk ukuran itu kapasitas tenda maksimal 2 orang dengan 2 kasur serta spray, 2 bantal, sarung bantal, dan juga lampu emergensi. Sedangkan tenda dengan ukuran besar biayanya Rp449.000 per malam. Untuk maksimal 4 orang dengan 4 kasur dan spray, 4 bantal dan sarung bantal serta lampu emergensi. Sedangkan untuk jumlah orang melebihi kapasitas tenda wajib dikenakan extra bed senilai Rp75.000 per pax. Nia mengatakan, pengunjung check-in mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat dan check-out maksimal pada pukul 12 waktu Indonesia Barat di hari berikutnya. Pantai M Beach Lampung memberikan diskon 20% per tenda per malamnya selama November 2022. Belum termasuk tiket masuk dan juga parkir. Nia menjelaskan untuk tanggal merah mengikuti harga weekend. Informasi dan reservasi silakan hubungi ke nomor 0815 4139 8534 atas nama Kania selaku Marketing Officer atau ke nomor 0813 11 16 6900 reservasi glamping atau juga bisa ke Instagram @mbeachlampung. Berita selanjutnya,
Promo paket merchandise, poster, popcorn, dan minuman Black Panther senilai Rp125.000 di CGV Transmart Lampung. CGV Transmart Lampung memiliki promo menarik untuk para pecinta film Black Panther Wakanda Forever. Cinema Manager CGV Transmart Lampung LD Pratama mengatakan promo ini berlaku baik yang membeli maupun tidak membeli tiket film Black Panther Wakanda Forever. Promo ini adalah harga spesial Rp125.000 kalau pelanggan membeli paket yang berisi merchandise, poster, popcorn, dan minuman. Kalau pelanggan hanya ingin membeli merchandise, diberikan promo harga spesial Rp100.000 dan mendapatkan minuman. Baik yang membeli paket maupun yang hanya merchandise, minumannya bisa terpisah atau diisikan langsung ke merchandise-nya. Adapun pilihan minumnya adalah Mango, Lemon Tea, atau Milo. Kalau pelanggan ingin isi ulang minumannya hanya membayar senilai Rp20.000 saja. Menurut LD pada Sabtu 12 November 2022, pilihan minuman isi ulangnya adalah soft drink atau lemon tea. Kalau ingin mendapatkan promo-promo ini bisa langsung datang ke CGV Transmart Lampung dan promo berlaku selama persediaan masih ada. Selain itu juga di CGV Transmart Lampung ada promo pembelian tiket. Di antaranya promo yang berlaku hingga 31 Desember 2022, yakni diskon 50% untuk pembelian kedua dengan kartu kredit BNI. Diskon hingga 16% jika menggunakan voucher Dana Deals. Beli satu gratis satu setiap Rabu jika membeli tiket menggunakan kartu kredit OCBC and NISSP Voyage yang berlaku hingga 31 Agustus 2023 mendatang. Hemat hingga 70% dengan rewards point kartu kredit BNI yang berlaku hingga 31 Juli 2023 mendatang. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di Tribun Lampung Podcast. Dan kali ini kita akan membahas seputar UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kita juga telah kedatangan narasumber hebat kita. Dia ini adalah salah satu barista dari Hey Hey Lampung Sudirman yang kolaborasi dengan Monga ID. Oke, halo Mas Samuel. Halo, selamat siang Kak Mutia ya. Iya, betul sekali. Mas Samuel, gimana kabarnya nih Mas Samuel? Baik, sehat. Kamu Tia gimana kabarnya? Sehat juga lah ya? Alhamdulillah, sehat. Nah, kali ini kan kita akan ngobrol santai nih Mas Samuel seputar dengan bisnis dari Hey Hey Lampung Sudirman yang kolaborasi dengan Monga ID. Mungkin kita juga akan kayak kasih tips dan trik nih ke Tribuners di rumah tentang usaha dari Hey Hey Lampung kolaborasi dengan Monga ID. Nah, mungkin langsung aja kali ya Mas Samuel kita ke obrolannya. Boleh siapa langsung. Nih Mas Samuel mungkin bisa diceritain nih tentang usaha Hey Hey Lampung Sudirman yang kolaborasi dengan Monga ID. Seperti apa sih usahanya, Mas? Usaha dari Hey Hey sendiri itu sebenarnya awalnya usaha minuman boba ya Kak ya. Oke, usaha minuman boba kekinian, brown sugar boba yang kekinian. Dulu berdiri itu tahun 2020 Kak. Tahun 2020, terus
berdiri tahun 2020, terus menciptakan menu-menu yang bestseller di tahun itu. Ada yang namanya Brown Sugar Signature, Cheese Brulee, terus ada Coki-Coki. Nah itu 3 itu minuman yang paling diminati sama pelanggan kami Kak. Tuh. Lalu seiring berkembangnya waktu, kita juga berinovasi ya Kak ya, untuk menciptakan atau menghadirkan menu-menu yang baru. Dan menu-menu itu yang biasa kita sebut yang biasa kita sebut dengan fruity series Kak. Gitu. Oke, nih kan kalau tidak salah ini kan Hey Hey Lampung Sudirman kolaborasi dengan Monga ID dan Mutiara juga udah sempat lihat nih Instagramnya. Ternyata yang Hey Hey Lampung Sudirman ini memang fokusnya untuk minuman saja ya Kak ya? Enggak, kita mengembangkan juga usaha munculin brand baru lagi. Brand sendiri, Auranda sendiri yang nyiptain Kak, namanya itu Monga Croffle. Awalnya Monga Croffle ya Kak ya. Karena kita emang awalnya dari Croffle. Terus banyak customer nih yang suka sama Croffle kita, terus akhirnya kita buat lagi menu baru kayak croissant, terus ada boloban. Terus ada lagi menu baru kita babka Kak. Babka itu kayak roti. Nah kalau yang digambar ini dia boloban ya Kak ya. Yang digambarnya boloban. Terus ada babka, ada cheese tart juga Kak. Kita jadi Monga dan Hey itu minuman dan makanan itu kita menciptakan menu-menu baru Kak. Jadi. Oke. Tapi emang dari awal ini baru Hey Hey Lampung Sudirman ya Mas ya. Udah itu kolaborasi lah dengan Monga ID ini, benar seperti itu ya? Ya Kak, ya seperti itu Kak. Jadi awalnya itu kita emang usaha minuman. Lalu emang banyak customer juga yang mungkin nanyain kayak Kak Kak makanannya belum ada ya Kak ya gitu. Jadi akhirnya kita mikir berinovasi makanan apa nih kita buat, dan akhirnya muncullah Monga itu Kak, Croffle. Dan Croffle kita tuh emang pertama Kak di Lampung Kak. Jadi emang satu-satunya Croffle di Lampung pertama pelopornya itu ya kita Kak. Wah luar biasa sekali nih. Dan baru berdiri tahun 2020 yang lalu ya, berarti usianya baru sekitar 2 tahun ya Mas ya? Iya, kalau untuk Monga sendiri dari tahun 2021 Kak, maaf. Kalau untuk Hey Hey-nya itu kita dari 2020. Oke, jadi kalau Hey Hey-nya 2020, Monga yang sendiri baru dari 2021 kemarin ya? Ya, setahun kemudian, ya. Oke. Nah kan tadi beberapa disebutkan menu-menu best sellers, terus juga ada fruity series ya. Jadi itu yang memang minuman penyuka minuman segar-segar itu memang udah ada series khususnya gitu ya? Ya, kita ada bagian-bagian khusus. Misalkan kayak ada yang suka manis, kita sediain menu-menu kayak brown sugar boba, terus ada minuman yang coki-coki. Kalau yang suka kopi, kita juga sediain yang kopi-kopi yang Kak, varian coffee series. Atau kalau misalkan pengen yang segar-segar, itu kita juga sediain yang varian teh series Kak, atau fruity series seperti itu. Nah kalau untuk range harganya itu Kak, dijualnya berapa sih biasanya kalau di Hey Hey Lampung Sudirman ini sama Monga ID? Kalau untuk Hey Hey sendiri range harganya itu mulai dari harga Rp15.000 Kak, itu kita udah bisa dapat minuman Kak. Terus kalau misalkan untuk yang Monganya itu kita range harganya mulai dari harga Rp19.000 Kak. Oke, jadi ini memang sangat terjangkau ya untuk semua kalangan ini. Iya. Nah sebenarnya apalagi untuk kalangan anak-anak sekolah itu mungkin cocok Kak. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk Hey Hey Lampung Sudirman dan juga Monga ini untuk marketnya, target marketnya itu memang untuk pelajar kah, mahasiswa kah, atau memang untuk seluruh kalangan masyarakat ya Mas ya? Ya awalnya targetnya kita untuk anak-anak pelajar ya Kak ya. Cuman jadi orang-orang yang mungkin udah kalangan atas juga nyicip jadi ke seluruh kalangan Kak, jadi suka Kak gitu. Oke, seluruh kalangan. Nah, nih Mas Samuel, kan kita udah berada di yang zaman serba informasi itu cepat didapatkan karena kan ada sosial media nih. Terus juga sebenarnya minuman seperti boba ataupun minuman yang jus dan juga Croffle dan sebagainya kan mungkin banyak nih di Lampung. Lah, lalu strategi apa sih yang dilakukan sama Hey Hey Lampung dan juga Monga ini untuk bisa dikenal sama masyarakat, khususnya masyarakat di Lampung gitu, dan juga lebih diminati gitu? Bagaimana sih kira-kira strateginya? Oke, untuk strateginya awalnya ke pengenalan dulu ya Kak ya, pengenalan menu.
kita biasanya itu kalau untuk pengenalan menu lewat media sosial Kak. Jadi lewat Instagram, lewat Facebook atau dari WhatsApp sendiri Kak. Kalau misalkan pelanggan kita kan pasti selalu kita mintain nomor WhatsApp Kak. Kalau misalkan udah langganan gitu ya Kak ya, pasti kita mintain nomor WhatsApp-nya. Nanti kita broadcastin tuh Kak kalau kita ada menu baru atau ada promo-promo, pasti selalu kita sebarnya melalui media sosial. Dan juga kalau untuk pengenalan menu lagi, itu biasanya kita pakai influencer juga Kak. Influencer lokal sih Kak kita. Oke. Seperti itu. Iya, jadi memang benar-benar memanfaatkan media sosial ya Kak untuk sarana istilahnya memikat perhatian gitu kan dari masyarakat di Lampung supaya beli di Hey Hey Lampung dan juga Monga ini gitu kan. Nah, terus kan ini kita banyak juga nih salah satunya kayak aplikasi-aplikasi online. Nah, apakah Monga sama Hey Hey Lampung ini memang sudah bekerja sama juga dengan aplikasi online? Jadi kita nggak perlu datang langsung ke toko, jadi kita bisa langsung order gitu? Oh bisa Kak, kita ada di beberapa aplikasi Kak, boleh disebut Kak aplikasinya Kak? X aja pokoknya, di aplikasi X gitu. Oh iya, aplikasi X itu Kak, yang online gitu. Jadi memang udah tersedia di beberapa aplikasi ya Mas ya? Untuk memudahkan para pelanggan bisa menikmati gitu kan makanan dan minuman dari Hey Hey Lampung dan juga Monga ID. Betul Mas? Iya, nah Mas, kan tadi udah jelaskan juga kan media sosial itu menjadi salah satu yang paling penting ya untuk mempromosikan, terus juga pakai influencer dan juga menggunakan aplikasi online. Jadi bisa istilahnya kita menjemput bola nih, masyarakat yang nggak bisa langsung datang ke toko bisa pesan melalui online. Nah sebenarnya ada nggak sih suka dukanya selama membangun bisnis ini? Apalagi kan katanya bisa dikatakan ini baru 2 tahun untuk Hey Hey Lampung dan juga 1 tahun untuk Monga ID. Suka dukanya seperti apa gitu untuk bisnis makanan dan minuman ini Mas? Suka dukanya mungkin kalau namanya orang usaha ya Kak ya, saya sebagai karyawan juga memperhatikan kalau orang jualan itu pasti ada naik dan turunnya Kak. Jadi dukanya mungkin di penjualan seperti itu sih Kak. Atau ada customer yang benar-benar mungkin stay dari awal kita bangun sampai sekarang ini gitu Kak. Mungkin sukanya di situ sih Kak. Nah nih Mas, kalau misalkan berbicara tentang usaha minuman, sebenarnya usaha minuman ini tuh ada resikonya nggak sih? Atau kayak ada kelebihan atau kekurangannya seperti apa nih Mas? Bisa dijelaskan ke Tribuners di rumah? Untuk kelebihan dari produk kita ya Kak ya? Iya, maksudnya usaha minuman, apa sih kelebihan dari usaha minuman gitu, dan kekurangannya biasanya apa nih, kendalanya gitu? Kendalanya, kalau untuk kendala mungkin dari market ya Kak ya, mungkin kalau misalkan kita waktu awal-awal membangun Monga dan Hey Hey ini, kita agak sulit menjangkau masyarakat di Lampung karena emang dulu kita nggak paham gitu Kak cara menggunakan sosial media gitu kayak mana, karena kita emang benar-benar sendiri gitu ngebangunnya Kak. Terus sekarang emang karena sudah paham ya, jadi kita pakai media sosial itu, jadi kita lebih mudah menjangkaunya gitu karena udah paham gitu. Dan kelebihannya mungkin kalau kita jualan minuman dan Monga dan Hey Hey ini, kelebihannya mungkin kita itu kelebihan dari kita itu kualitas ya Kak ya, kualitas dari bahan-bahan kita, bahan baku kita itu emang bener-bener kualitas yang premium Kak gitu. Jadi dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang premium itu membuat masyarakat tuh mungkin menjadi yakin gitu Kak dengan apa yang kita jual gitu. Oke, nah biasanya kan kalau masyarakat yang punya bisnis makanan, biasanya kan kalau makanannya nggak laku, basi, dan itu akhirnya menjadi rugi. Nah kalau bisnis minuman itu ada kerentanan-kerentanan seperti itu nggak sih Kak? Kerentanan seperti itu mungkin ada ya kayak misalkan boba. Kalau boba kita ini kan emang bener-bener fresh ya Kak ya, bener langsung disajikan ke customer gitu. Jadi kalau misalkan boba kita nggak habis ya kita buang gitu, besoknya kita masak baru lagi gitu Kak. Mungkin kerugiannya dari situ sih Kak, kalau misalkan nggak habis. Kayak kroffel, kreasan juga gitu Kak. Kalau misalkan kalau kroffel kita pakai adonan ya Kak ya. Iya, pakai adonan kan, betul. Nggak bisa disimpan lama-lama gitu. Jadi kalau misalkan gitu ya kerugiannya mungkin dari situ Kak kalau nggak laku.
seperti itu. Nah, Mas tadi kan dijelaskan memang kalau misalkan makanan sama minuman ini sebenarnya rentannya kalau misalkan basi ya, jadi tingkat kadaluarsanya Ya, gimana? Mungkin cuma bertahan 1 hari, terus akhirnya nggak habis, mau nggak mau kita harus buang gitu kan? Sebenarnya hal unik apa sih yang membedakan Hey Hey Lampung atau Monga ID ini dengan bisnis yang sama gitu yang ada di Lampung? Hal uniknya gitu yang mungkin bisa menjadi ciri khas dari Hey Hey Lampung dan juga Monga ID, Mas? Mungkin yang pertama untuk Monga dan Hey itu sebenarnya semuanya itu kita misalkan bikinnya, sajikannya itu langsung ya Kak ya, bikinnya juga kita langsung di depan customer, jadi customer itu bisa ngeliat langsung proses pembuatannya gimana, Open bersih kitchen apa gitu ya, enggaknya. temanya jadi kayak open kitchen gitu ya Mas? Iya bener Kak, open kitchen. Kayak misalkan truffle kita nge-bake-nya langsung Kak di depan customer gitu, jadi ya customer bisa ngelihat prosesnya gitu Kak. Oke, jadi memang di sini nih Tribuners di rumah yang ke Hey Hey Lampung dan juga Monga ID bisa ngeliat langsung pembuatannya ya Mas ya, jadi lebih trusted gitu ya. Apakah benar-benar pembuatannya bersih atau kita menggunakan bahan-bahan yang benar-benar premium atau bagus atau enggak gitu bisa kelihatan sih Kak. Oke, Kak kalau boleh tahu bagaimana sih Kakak melihat potensi untuk usaha minuman dan makanan kekinian yang ada di Lampung? Seperti apa potensinya Kak? Kalau untuk di Lampung, kalau menurut saya itu mereka itu sukanya itu yang ini kalau menurut saya ya Kak ya, takut saya salah ngomong. Kalau menurut saya itu apa yang baru itu pasti masyarakat Lampung itu coba Kak gitu. Jadi makanya kita selalu berinovasi membuat sesuatu yang baru supaya masyarakat Lampung itu bisa ikutan nyobain gitu Kak. Seperti itu. Jadi intinya selalu berinovasi menu ya, karena kan memang masyarakat Lampung ini beragam dan FOMO ya. Jadi takut bener nih kalau udah ada hal yang baru kayaknya di Lampung langsung ada, langsung pengen nyoba gitu kan ya. Iya bener Kak, kayak waktu itu pas awal-awal buka emang langsung rame gitu Kak, pas baru buka gitu. Rame banget gitu sampai ya saya sebagai karyawan agak kecapean gitu Kak, cuman ya namanya kerja. Ya udahlah jalanin aja gitu. Seperti itu Kak. Nah kalau misalkan nih Mas Samuel di Tribuners di rumah ada yang pengen membangun usaha makanan atau minuman serupa seperti di mana Kak Samuel bekerja gitu kan, minuman-minuman kekinian dan makanan kekinian, ada tips dan triknya nggak nih untuk para pemula yang baru mau membangun bisnisnya nih Mas Samuel? Kalau mau bangun bisnis mungkin harus pertama tempat sih Kak, kalau menurut saya Kak. Tempat itu strategis atau enggaknya, bisa dijangkau atau enggaknya Kak ke masyarakat. Itu yang pertama, tempat Kak. Jadi kita harus memperhatikan dulu tempatnya itu benar-benar strategis atau enggak dan mudah dijangkau atau enggak gitu Kak. Karena yang saya perhatiin sih menurut saya kalau misalkan kita jualannya kayak masuk ke dalam gitu kan, masyarakat kurang tahu tempatnya gitu Kak. Jadi mereka susah gitu buat akses ke sininya juga gitu Kak. Oke, nah kalau berbicara usaha nih, tadi kan Kakak ngasih tipsnya kalau misalkan usahakan tempatnya yang strategis ya, yang dimana tempatnya itu bisa menjadi halu lalang semua orang, terus jadi ketika ngelihat ada usaha baru, ada minuman nih langsung pengen nyoba gitu ya. Nah kalau seperti itu ya Kak, selain dari tempat, apakah modal juga berpengaruh nih Kak? Jadi kayak misalkan mungkin Tribuners di rumah ini ada yang pengen usaha kayak minuman dan makanan kekinian tapi dia terhalang modal. Sebenarnya kalau untuk modal sendiri menurut Kakak, apakah kita butuh modal yang besar Kak atau kita bisa mulai dengan modal yang kecil dulu nih Kak? Kalau untuk modal berpengaruh sih Kak. Jadi kalau misalkan kita ada modalnya baru modal dikit ya berpengaruh ke kualitas juga sih Kak, mungkin ya kayak kualitas bahan bakunya juga Kak. Kalau menurut saya seperti itu sih Kak. Jadi kalau semakin besar modalnya, mungkin kita bisa membeli bahan baku yang lebih premium lagi gitu, lebih besar lebih bagus lagi gitu Kak. Kak kalau boleh tahu menu andalan untuk minumannya di Hey Hey Lampung, Sudirman dan Monga ini apa ya Kak? Nah, kalau untuk minuman yang paling andalan kita tuh yang pertama yang brown sugar signature Kak, itu paling andalan kita. Terus ada brown sugar cheese brulee sama coklat coki Kak, itu untuk varian yang pencinta manis ya Kak ya. Oke. Kalau untuk yang segar, mungkin kita ada teh series yang Sunny Blossom, terus ada yang Four Seasons Fruity,
sama apa namanya tropical cranberry kak. Itu 3 minuman yang paling yang segar-segar yang paling best seller di sini kak. Kalau untuk krovelnya sendiri, Kalau untuk krovelnya gimana? kalau untuk krovelnya sendiri, mongannya sendiri yang paling best seller itu ada krovel signature juga, terus ada krovel coconut. Untuk croissantnya itu coklat dan almond kak. Coklat dan almond, terus ada juga yang menu baru kita yang lagi kita ciptain baru lagi itu namanya babka kak. Dia tuh sejenis roti dan roti dan kayak bahan kue gitu kak, jadi satu gitu kak. Jadi itu juga paling dicari kak sama customer kita. Oke, jadi memang selalu inovasi terus ya nih Mas ya, supaya masyarakat nggak bosan dengan menunya itu aja. Dan menu best sellernya juga tadi untuk minuman manis itu ada boba ya Mas ya. Masih sampai sekarang masih jadi best seller ya ternyata boba. Masih kak, masih banyak dicari kak. Mas, kadang kalau misalkan kehabisan kayak, gimana kak? Nggak apa-apa, lanjutin, gimana Mas? Ya, jadi kadang kalau ada misalkan customer yang misalkan menu boba kita kehabisan gitu, kadang kan kayak ada yang sedih gitu, jadi kayak kasian juga gitu kan ngeliatnya kehabisan gitu. Nah, kalau misalkan untuk bisnis makanan dan minuman kan mungkin pernah nih ada komen atau kritikan dari masyarakat atau konsumen nih Mas. Seperti apa sih cara dari Hai Hai Lampung Sudirman ataupun Monga ID atau Mas nih selaku pekerja di sana menanggapi ketika ada konsumen yang protes atau mengkritik? Pernah nggak sih kejadian seperti itu? Kalau misalkan pernah, seperti apa cara menanggapinya Mas? Oke, kalau untuk kayak customer yang suka ngeritik gitu atau ngasih saran, mungkin kita biasanya kalau misalkan ada customer yang ngeritik gitu, yang pastinya kita selalu menanggapi juga kak. Maksudnya kayak misalkan orang bilang ini boba kita tiba-tiba kok teksturnya berubah ya gitu, dan jadi kita langsung merubah lagi kak cara masak kita, cara bikin boba kita. Contohnya kayak krovel kita misalkan teksturnya agak keras ya kak, yang nggak crispy atau agak gelap warnanya kayak gosong gitu, padahal nggak gosong sih, cuman warna kebeknya akan terlalu lama gitu kan. Jadi ya mungkin kita rubah cara masaknya, terus cara menyajikannya juga kita rubah, seperti itu sih kak. Yang pasti kita menanggapi juga gitu kak ke customernya kalau ada yang komplain. Jadi setiap kalau misalkan memang ada komentar dari konsumen, Hehe Lampung dan juga Monga ID ini selalu terbuka ya kak dengan setiap komentar dari itu. Ketika memang itu komentarnya benar dan membangun, tentunya akan dilakukan perbaruan ya kak ya, supaya konsumen pun merasa puas dan loyal dan akhirnya kembali beli lagi gitu kan ya. Nah, kalau boleh tahu nih kak, seperti apa visi kedepannya dari Hehe Lampung dan Monga ID? Mungkin bakal ada menu inovasi terbaru atau ada gebrakan baru nih, mau buka cabang baru mungkin? Kalau untuk cabang baru belum tahu ya kak, itu owner sendiri sih yang menentukan. Cuman kalau untuk kedepannya mungkin menu baru pasti selalu kita inovasikan sih kak buat customer atau pelanggan kita. Terus apalagi ya, mungkin cara kita melayani ke customernya juga, mungkin kalau misalkan kita ada yang miss ke customer gitu, mungkin kita akan selalu perbaiki diri juga sih kak, masing-masing staff di sini kak. Seperti itu. Oke. Wah, luar biasa sekali nih Mas Samuel, kita kan udah berada di penghujung acara nih. Boleh memberikan pesan dan kesan Mas Samuel nih untuk para pelaku UMKM yang ada di Lampung gitu kan, supaya gimana sih mereka tetap semangat berusaha walaupun dengan modal yang secukupnya, atau mungkin yang masih loyo mau memulai usaha gitu, bisa diberikan pesan dan kesan nih Mas Samuel. Oke. Kalau buat teman-teman ya, kalau menurut saya sih, kalau teman-teman mau melakukan usaha, tentunya harus yakin dulu sih kak sama usaha yang akan dimulai ya kak ya. Yakin dulu, terus yaudah jangan takut ngelangkah sih kak, intinya jangan takut ngelangkah. Untuk kedepannya itu usahanya bakal lancar atau enggak, itu bisa lihat nanti. Kalau misalkan gagal, ya udah kita bisa coba lagi dengan sesuatu yang lain gitu kak, atau sesuatu yang sama kita perbarui yang gagal itu gitu kak. Seperti itu sih kak, intinya jangan takut buat melangkah gitu kak. Oke, jangan takut untuk melangkah dan memulai, betul ya Mas Samuel ya? Oke Mas Samuel, luar biasa sekali pesan dan kesannya dari Tribuners.
Jadi Tribuners yang ingin memulai usaha, jangan ragu untuk memulai, jangan ragu untuk melangkah. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu nih kira-kira memang kita udah, ya kan Mas Samuel, kita nggak tahu. Iya bener Kak, kita nggak, kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu gitu ke depannya gimana hasilnya, bakalan diterima masyarakat kah atau enggak, seperti itu sih Kak. Oke, intinya jangan pernah takut mencoba di Tribuners, pesan dari Mas Samuel. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita bersama dengan Mas Samuel. Terima kasih banyak Mas Samuel untuk waktunya. Podcast bareng bersama dengan Tribun Lampung dan juga Tribuners di rumah. Semoga apa yang jadi obrolan Mutiara dan juga Mas Samuel tentunya bisa bermanfaat bagi Tribuners yang ingin memulai usaha, terutama usaha di bidang makanan dan minuman kekinian nih yang memang sedang digandrungi atau digemari oleh masyarakat yang ada di Lampung. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung dengan tema UMKM, potensi usaha makanan dan minuman kekinian bersama dengan Mutiara dan juga Mas Samuel. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.
Thank you.